Ada noise suaranya Bang Zuma. Enggak, aman. Di saya udah di saya ada kedengaran noise Bang Zuma. Kok bisa ya? Tadi di Bunda Rahma ada noise nggak? Nggak ada kan? Double. Suaranya double. Atau saya turun dulu coba. Saya turun dulu ya. Sudah aman di sini korek. Tunggu ya. Gelap. Oi, sabar guys. Host noise ya. Cek 1 2. Assalamualaikum. Gimana suaranya? Masih noise? Udah aman Bang Zuma. Oke, berarti jaringan tadi jaringannya tuh Ya. aman berarti sudah ya. Oke. Ya aman Bang. Iya, belum ada permintaan di bawah. Belum ada Bang. Ini untuk muslim saya nggak naikkan muslim gitu ya Bang. Ya kalau kecuali kalau udah lama memang apologet, kalau pendatang baru nggak usah. Oh gitu. Oh, nggak Alasannya dikenal. begitu dulu. Kita mau dialog bukan mau kenalan. Kita mau diskusi apologet bukan mau wakuncar. Oh ya baik Bang. Host masih noise ya. Ada Bunda Hesti di bawah, bukannya dia lagi live? Nggak tahu Bang. Belum nggak ada permintaan soalnya di sini. Oh, mungkin akun palsu kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Akun asli Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukannya buka komal di sana? Iya, cuman tadi kan aku lihat tadi enggak ada si King. Cuman tadi aku tengok lagi nge-scroll TikTok. Udah ramah rungkat ya, Bang Juma pindah ke sini. Baba ngomongnya suaranya noise enggak, suara Gurunda bagus. Yang noise itu hostnya bising gitu. Krek gitu. Mbak Gurunda bagus suaranya. Kalau saya sekarang gimana Bunda? Aman sekarang. Apalagi kalau diam lebih aman. Oke siap. Aduh ada Bunda Rama kedua nih. Ya, naik lah keleten. Yuk. Bang, tadi aku ke situ kan, aku tadi siang ke sore lah ya, scroll TikTok siang. Jadi si Agatha kan ada Islam naik roomnya. Nah, si Agatha ngomong gini, Al-Quran itu kan datangnya dari Muhammad, bukan dari surga katanya. Aku mau minta naik, aku kena peringatan semuanya.
Sejak kapan Al-Quran datang dari Nabi Muhammad? No. Itu dia. Begitulah kalau bicara tanpa ilmu ya kayak gitu. Makanya Nah. kita ingin mereka itu sadar. Ya gimana? Dan Muslim ini pun saya mau Taiping bilang itu, kamu kalau nggak punya ilmu Muslim turun aja. Dan dia juga mengiyakan, itu masalahnya. Iya, memang Al-Quran datang dari Nabi Muhammad gitu. Nah itu, ya di situ udah salah. Nah gara-gara kalian yang awam ilmu, nah jadi kenalah kami ini, apalagi Gurunda, itu paling kenakan tuh. Berarti si Cuma itu bohong dong, gitu kan? Ya itulah, kalau cuman semangat dialog aja kan, modal semangat, nah kayak gitulah jadinya. Jadi bulan-bulanan Tapi kita dan yang kena bisa loh bang. menyesatkan yang lain, semakin menyesatkan yang lain. Nah ini sekarang yang harus kita sandarkan sekarang ini adalah kondisi di mana kitabnya orang Yahudi itu memang hanya untuk Yahudi tok, bukan untuk orang Roma, apalagi orang Indonesia yang usia 2000 tahun berselang dari sana. Itu dulu. Kenapa bisa nebeng kitabnya orang Yahudi masuk ke dalam kitabnya mereka? Ini yang perlu dipahamkan kepada teman-teman Kristen supaya sadar. Jangan kepedean membahas Elohim, membahas Nabi Musa. Kapan-kapannya Nabi Musa membahas tentang agama Kristen? Kalau Islam itu kan kitabnya berdiri sendiri dia. Terlepas mereka mau beriman terhadap isi Al-Quran ataupun tidak ada urusan. Kenapa? Al-Quran mengkaji, menjelaskan tentang Nabi Musa, tentang nabi-nabi terdahulu. Tetapi Al-Quran tidak mengambil kitabnya orang Yahudi menempelkan di Al-Quran. Berbeda. Karena Al-Quran memang menarasikan Taurat itu hanya untuk Bani Israel, Zabur, Injil hanya untuk Bani Israel. Itu Al-Quran akui. Ini ada agama, tidak ada pengakuan dari yang mempunyai kitab, ngambil kitabnya orang, tempelkan di kitabnya mereka. Nah, ini yang kita mau tanya, apa dasarnya gitu? Apa dasarnya mengambil kitabnya orang Yahudi, menempelkan di kitab yang dijadikan sebagai kitab suci oleh Kekaisaran Roma? Ini yang mau kita kupas tuntas pada orang-orang Kristen. Mana tahu ada di antara mereka yang bisa menjawab, oh ini loh dasarnya. Nah, mana dasarnya? Kok bisa kitabnya orang diambil, ditempel di agama kekaisaran? Tiba-tiba rungkat ya, ini akunnya Bang Suma, akun utamanya baru berapa menit langsung tumbang. Ini sangat ketakutan kali mereka ini. Saya tadi malam kita lagi diskusi, abang lagi rehat, rungkat sampai tanggal 24. Lama juga ya. Oh. Akun besar baru bangkit kan? Akun besar dari tanggal berapa tuh sampai tanggal 17 sih baru bangkit. Makanya aku dari tadi seharian gak ada live karena gak bisa ini, aktifnya tadi jam 6. Baru bangkit, aku tadi cari ikan bakar bang, gak ada ikan goreng. Iyalah, kita tunggu Oten. Tapi kan memang bang, silakan Hot. Kalau di sini jarang ada Oten, kalau di sahabat Bang Zuma jarang ada Oten yang mau naik. Ya karena dikiranya Bang Juma beneran. Oh gitu ya. Orang dengar namanya aja udah takut, udah lari-lari. Apalagi diskusi sama orangnya, kencing celana. Oh iya. Enggak juga sih. Banyak penghujat yang mabok dulu dia kalau mau berdiskusi dengan kita. Nah kali ini gak ada uang. Ada Aldo di bawah itu. Cek. Ayo dong.
Yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Sebenarnya kita itu sama-sama saling memberikan edukasi. Kalian naik ke atas, kalian itu memberikan edukasi kepada saudara siman kalian sesama Kristen, dan begitu juga kami memberikan edukasi kepada saudara teman kami Muslim. Jadi terjadinya dialog ini, kita memberikan edukasi kepada orang yang di bawah, gitu loh. Dan kalian pun naik, jangan menghujat, karena itu dibalas hujatannya, nangis kalian. Oten ini kalau nggak ada ilmu kan memang dia ya inilah menghujat. RD lagi sebar hoax. Katanya Bang Suma sudah 3 kali kabur dari dia. Maka ada caranya orang cari hidup. Bang Juma katanya menjadikan Nabi Muhammad itu Allah. Astagfirullahaladzim. Ayo dong, teh naik kalian. Gak usah takut, aku turun, naik kalian, naik. Selamat malam Andi Ogi. Andi. Oh, kalau di rumpun saya kok nggak lihat siapa-siapa. Oh, jaringan saya nggak bagus. Kalau di rumpun 3 kali kau gak bersuara, aku sepak aku langsung. Di sini 7 kali. Bunda. Kalau di sahabat Juma 7 kali. Oke, udah 3. Ya. Selamat malam Anggi. Ya. Udah 4. Selamat malam Andi Ogi. Udah 5. 2 kali lagi silakan Bunda dipanggil. Selamat malam Andi Ogi. 6 dan udah 6. Selamat malam Andi Ogi. Udah 7. Sepakan. 7. Oke, kita turunkan ya. Terima kasih Bapak Andi Ogi. Ya. Naik ke atas cuman bobok doang, ngapain? Betul. Lama-lama harusnya nanti kayak aku pula ya kan. Belajar sama Bunda Pokir. Aku hostnya terkejam ya. Bunda host Bunda ya. Aku ambil ahli, aku jadi hostnya. Memang nih si hostnya ini aduh makan gaji buta. Makan gaji buta. Tapi nggak pernah digaji emang kok. Enggak, itu sengaja ngomong-ngomong gitu, memang nggak ada. Iya. Itu cuma ngomong-ngomong aja, memang nggak ada yang gaji. Cuma suka bilang gitu, weh kerja weh, gitu. Tadi kerja, jangan lapor gaji aja. Iya. Padahal emang nggak digaji. Ayo naik dong yang agama Kristen. Bunda Esti jadi host dong. Ini aku tengok, aku sekarang kau dengar, bukannya aku jadi host sekarang ini. Aduh. Ayo naiklah kalian. Lagian kalian ini apa nih? Pengen lihat Bunda Esti face cemplok dari si cemploknya diskusi sama dia mulutnya gak mau diam. Enggak sehat otaknya, gangguan. Dia orang mana ya? Saja. Orang Medan juga. Si cemplok. Nggak tahu bang. Nggak pernah pula aku tanya. Itulah hebatnya Allah menciptakan manusia unik. Kalian lihat Bunda, nanti kita atur. Iya, banyak ya, bermacam-macam gaya, cara bicara, suku segala macam. Oke, selamat malam Simpleman. Aku sekalian ngajarin hostnya. Jadi host itu begini. Selamat malam Simpleman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agama Islam ya bang? Iya, Muslim. Tadi ada yang mau ditanyakan, sudah di typing sama Simple Man. Tadi ada pertanyaan di komen, jadi saya pikir tadi Oten. Soalnya dia nanya tentang apa tadi itu. Silakan ditanyakan Bang Simple Man. Ya, Assalamualaikum sebelumnya Bang Zuma. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, saya sering lihat perdebatan lintas agama seperti ini ya. Iya. Agak bikin gimana juga. Jadi saya juga pengen bertanya apakah Isa Al-Masih dengan Yesus itu sama atau berbeda? Ini Islam atau pura-pura Islam ini, Bang? Makanya. Saya Muslim bilang, cuma banyak yang saya lihat berseliweran di FYP tuh Dua-duanya dari aktif. pihak Kristen juga menerangkan bahwa ada perbedaan jarak tahun munculnya Yesus segala macam. Ya, menurut Abang sendiri, kalau Anda Islam, apa ada nabi yang diutus bernama Yesus? Saya 100% saya percaya sama penjelasan dari Bang Zuma. Iya, itu dia. Berarti tadi saya bernarasi di awal di Bunda Rahma, saya sampaikan bahwasanya oknum nabi yang datang kepada Bani Israel itu yang lahir tanpa ayah hanya satu. Umat Islam menyebutnya Isa, orang yang sesaman dengan nabi tersebut menyebutnya Iso dalam bahasa Aramaik, dan di dalam bahasa Ibrani disebut Yesua. Sedangkan Roma memanggilnya Yesus. Indonesia menyebutnya Yesus. Tapi yang dibahas dengan berbagai macam referensi dan berbagai macam pengertian dan berbagai macam pengajaran tentang oknum ini itu beda-beda. Islam berbeda, Kristen berbeda, Yahudi berbeda. Tetapi meskipun berbeda, yang mereka ceritakan ini adalah oknum yang sama, yaitu Nabi yang datang kepada Bani Israel yang lahir tanpa ayah. Kalau di kita itu di kita dikatakan mengajarkan Injil, kalau mereka Injil itu sendiri. Untuk mengukur kebenarannya, kita lari ke Al-Maidah ayat 14. Kita lari ke sana. Kita pahamkan teman-teman kita untuk menguji apakah betul Nabi Isa itu adalah Yesus. Yang mereka ingkari adalah Nabi Isa, tapi ternyata apa yang diterangkan Al-Quran itu benar. Dikatakan begini, dan di antara orang-orang yang mengatakan kami orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian kepada mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Apakah ini betul? Ada mereka ditimbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka? Kalau Hindu dengan Buddha ada enggak? Enggak ada. Kalau Katolik dengan Protestan ada enggak? Ada. Oneness sama Yesus only ada enggak? Ada. Berarti yang diceritakan Al-Quran ini adalah mereka yang menyebut diri mereka itu Kristen, Katolik, Protestan. Ini. Dan kalau kita lihat terkait dengan penyebutan Nasrani yang ada di Al-Maidah ayat 14, wa minal ladina qalu inna nasara ahasna mitsaqahum panasu hazzam mimma zukkiru bih. Itu memang betul kisah para rasul 24 nomor 5. Paulus ini dikatakan di sana sebagai tokoh yang berasal dari Nasrani. Nah, berarti yang Nasrani dimaksud di Al-Quran Al-Maidah ayat 14 ini adalah Kristen yang ada sekarang. Buktinya di Kristen itu mereka saling membenci satu sama lain, dan Al-Quran menarasikan itu sampai hari kiamat. Berarti Bom, Herdi, siapa lagi, Erben, semua apologet Kristen itu satu sama lain kita nggak tahu mana musuh yang mana lawan mereka. Saling musuh-musuhan, dan itu terjadi sampai hari kiamat kata Al-Quran. Nah, berarti yang dibahas Al-Quran ini adalah orang-orang Nasrani, yang dimaksud adalah orang-orang yang zalim di antara orang-orang Yahudi yang ada di antara mereka, ahli kitab. Begitu Bang Simple. Baik, terima kasih Bang Zuma. Saya terus di bawah aja ya. Sama-sama saudaraku. Waalaikumsalam. Sehat selalu, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini ada guru saya di sini, Dinda Indra Mose.
Gimana kabar, Dek? Cuma dan kawan-kawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mental tadi itu? Udah pamit, Dek, udah pamit. Saudara kita dari Muslim. Oh iya. Ini Aldo siapa? Aldo yang Roma itu? Bang Zuma? Bukan. Oh. Aldo ini yang insya Allah malam ini mau syahadat. Oh, alhamdulillah. Iya, Aldo. Bukan bang. Bukan, Enggak lah, Bang Suma. masih mau nyembah anaknya Maria. Enggak bang. Maaf menyembah anak nanti. Kayak gitu bang. Nah, Yesus Bukan anak. Tapi Yesus anaknya Maria. bukan. Anaknya siapa Yesus itu kalau bukan anaknya Maria? Kan Bunda Maria kan hanya melahirkan Yesus kan dari Ya, ber- Roh Kudus itu. Dia Berarti- dikandung Roh Kudus. eh, siapa yang melahirkan Yesus ke bumi? Ya Maria lah. Ya, berarti Dikandung oleh Roh Kudus itu. berarti anaknya Maria. Berarti Yesus itu anaknya Maria. Betul nggak? Dari Bang Suma lah, daripada jabatan kan panjangan tuh kan gak enak juga. Soalnya beda keyakinan. Bukan beda keyakinan. Yesus itu memang anaknya Maria. Ya, Betul nggak? cara Bang Suma lah. Kok terserah saya? Kau terserah saya. Memang ada dalilnya Yesus anaknya Maria kok. Itu makanya aku bilang masih betah menyembah anaknya Maria. Masih bang. Masih. Sabar, Harusnya, Sabar, ah, ya, aku harusnya izin dulu sama ibunya. Untuk nyembah anaknya izin dulu ke ibunya harusnya. Ya toh? Betul nggak? Iya, ini ada maaf Bang Zuma, ini ada yang baru naik juga. Boleh disapa dulu sebentar. Yang sampah masa saya? Oh iya ya, maaf. Oke, dengan Bapak Roy si paling suka makan. Selamat Iya. malam. Ya, ini Bapak Roy Muslim atau non Muslim? Non Muslim. Oh, non Muslim. Non-Muslim. Oten ya. Baik. Silakan, ada yang mau ditanyakan kepada Bang Zuma? Oh, saya mau tanya, kenapa Juma seperti kalau Al-Quran kan membacakan dari terbalik. Kenapa Bang Juma? Kenapa Juma? Saya nggak mau manggil Bang. Kenapa Juma membaca Alkitab sedemikian juga gitu? Karena dia kan kalau Yesus turun kan ke dunia kan dia dari awal dari Tuhan dulu, bukan manusia dulu gitu. Paham maksudnya kan? Maksudnya gimana ini? Ya cuma kan selalu memandang Yesus itu anak manusia gitu. Lah memang dia anak manusia. Saudara pikir dia anak ayam? Makanya Juma harus paham dulu dari awal. Sebelum dia jadi anak manusia harus paham ke situ dulu gitu. Sebelum dia jadi anak manusia, dia adalah roh yang datang atas kehendak Tuhan. Dia makhluk roh. Terus Dia makhluk roh yang datang atas kehendak Tuhannya. Makanya ini kata-katamu ini tertulis di ayat Alkitab atau di Al-Quran? di Bible. Jangan ke Al-Quran terlalu tinggi, Bible aja. Di Bible, Bang. Yohanes 8:42. Coba. Aku Bukan datang. itu awal mulanya. Mulanya. Aku Jangan kamu datang. balikkan. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku.
Ya, kita belajar. Iya. Kita belajar. Anda belajar. Nanti saya ajari, gampang itu, gratis. Enggak, jangan kamu seperti membaca Al-Quran kamu gitu. Al-Quran Ya, kamu coba, kan Oke, coba Anda pahami dari ini. belakang bacanya, bukan dari Ini, depan. Kita kan belajar Ini. dari Yesus kan belajar dari depan dulu. Ini pengakuan Yesus. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Iya. Itu Lalu? kan sesudah manusianya. Makanya sebelum jadi manusianya. Sebelum dia jadi manusia, dia datang itu atas kehendak Tuhannya. Saya tanya, coba, Yesus datang sebagai manusia atas kehendak siapa? Makanya kamu harus kenal ayat-ayat itu. Saya Pada paham mulanya. Bible. Saya paham Bible. Ya, kamu paham Bible, tapi kamu pemahamannya dari belakang. Dari belakang, kayak Al-Quranmu kan dari belakang bacanya. Sekarang gini, kitab yang dibaca oleh Yesus di sinagoge itu memang dari belakang bacanya. Kita Dari kanan baca ke kiri. enggak ada. Yesus membacakan kitab Yesaya. Yesaya kalau Anda baca original teksnya dari kanan ke kiri, bukan dari kiri ke kanan. Sama seperti kitab kami Al-Quran dan kitabnya orang Yahudi dari kanan ke kiri. Kalau kitab Anda kayak buku Pranbon, dari kiri ke kanan. Maaf saja. Nah, ini Yesus. Suka-sukamu aja ya. Bukan suka-suka saya. Ini data di Ngatain dalam kitab saudara. orang. Ini kitab saudara nih. Cuma bilang betul itu. Memang kitab Ibrani itu dibaca dari kanan, bukan dari kiri, sama dengan Al-Quran. Bang Jima betul. Nah, Tapi kalau kitab Yunani memang dari kiri ke kanan, itu benar. Kalau kayak kitab buku Prambon. Nah, itu dia. Makanya saya katakan, Yesus itu datang ke atas muka bumi ini bukan atas kehendak dia. Kalau Tuhannya tidak berkehendak, Yesus itu nggak ada. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Aduh, masa orang Islam lebih paham Bible daripada orang Kristen? Bahaya ini. Dinda Hendra. Itu setelah pengakuan manusianya Juma. Itu mengajarkan. Loh. Pahamnya kamu? Maksudnya Dia apa? mengajarkan. Maksudnya apa ini? Maksudnya Kamu apa jangan ini? membaca dari belakang lah, jangan terbalik lah kayak Al-Quranmu. Nggak bisa kayak Ini- gitu. Coba. Sebelum Yesus menjadi manusia, menurut Yesus dia datang atas kehendak siapa? Emang dia sudah mengakuin karena dia kan udah manusianya. Dia mengajarkan ke seluruh umat manusia. Oke, Dia datang. bahwa dia datang bukan atas kehendaknya, betul atau betul? Ya kan itu udah setelah manusianya loh Juma, pahamnya Lah kamu? iya, setelah dia manusia dia mengaku dia datang bukan atas kehendaknya sendiri. Sekarang Anda menjadi manusia atas kehendak Anda atau kehendak Anda sendiri atau atas kehendak Tuhan? Itu kamu katakan itu setelah dia itu konteksnya kamu harus apa dulu? Dia ngomong sama manusia, jelas dia akan menjelaskan dia datang. Makanya belajar, Bukan atas Pak. kehendakku, ha. Kalau enggak kayak Makanya gitu kan- belajar. Yohanes 8:42, Yesus berkata kepada muridnya Bani Israel, bukan Romawi, bukan Yunani, bukan orang Indonesia. Pahami dulu. Jikalau Elohim adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Elohim. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan atas kehendak Dia yang mengutus aku. Ini pengakuan Yesus. Kalian kan bukan Ya, pengikutnya. pengakuan Yesus ya. Kalian bukan pengikutnya, sehingga seenaknya aja kalian merubah-rubah ini konsep. Kalian kan pentuhan Yesus. Jadi sebagai Tuhan, Anda memaksakan segala-galanya harus Yesus itu Tuhan. Anda memaksakan. Makanya Yesus mengatakan, Memang awalnya memang dari sana ya dia harus memang Tuhan itu datang sendiri yang namanya Yesus. ini kalau dia Tuhan sendiri, kenapa dia mengatakan aku datang bukan atas kehendakku? Itu pengajaran sesudah di dunia manusia. Memang Cuma pahamnya sekarang kamu. saya mau ikuti pengajaran Yesus atau pengajaran saudara? Ya saya nggak bilang kamu mau belajar Yesus, nggak ada. Ini Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Saya harus percaya ini dong. Ya terserah kamu harus sebenarnya itu kamu yang kamu percaya ini kitab yang mana? Nah sekarang yang bermasalah itu saudara. Saudara percaya Bukan, tidak Yesus mengaku? enggak. Tunggu.
yang bermasalah itu saudara. Saudara percaya enggak bahwa Yesus mengaku datang bukan atas kehendaknya sendiri? Anda percaya tidak? Sekarang kitab ini kamu mempercayai kitab ini kitab kami yang ini atau enggak ini? Ini Soalnya bukan kitab kami udah saya. nggak percaya kitab Ini sekarang udah bukan palsu. kitab saya. Ini bukan kitab saya. Ini kitab Anda. Yang aneh saya percaya pengakuan Yesus. Anda sebagai yang mempunyai kitab tidak percaya. Ini aneh. Kok tidak percaya? Jelas kami percayalah dia datang. Kalau Anda sebagai manusia percaya, juga. kalau Anda percaya enggak bahwa Yesus itu datang bukan atas kehendaknya? Itu pengakuan manusianya Juma. Lah ada lagi pengakuan, justru pengakuan manusianya ini yang harus dipercaya. Secara Gimana? konteks dia mengajarkan manusia, aku datang, bukan atas kehendakku. Ya itu Paham maunya kamu di Anda, situ? karena Anda ingin Loh, itu Yesus itu maunya Anda, Tuhan. memang itu faktanya Juma. Itu Tuhan fakta. mengatakan, dengarkan di kitab saudara, begitu Kamu besar nggak usah kasih, membodoh-bodohin. begitu besar kasihnya Tuhan akan dunia ini, maka Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada Dia. Sekarang saya tanya, Dia di sini siapa yang harus dipercaya? Pendeta atau Yesus? Itu iman kami, yang tahu cuma kita yang udah Ya kalau iman Anda dialog dengan jemaat di gereja, jangan dengan kami. Karena kami beriman kepada Nabi Isa. Soalnya kamu menjelaskan Alkitab itu nggak sesuai. Paham? Ini apa yang tidak sesuai? Ketika Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Apa yang tidak sesuai? Justru Anda yang tidak sesuai. Anda mengatakan, oh Ya, itu sebagai memang manusianya. benar, dia datang. Nah, udah. Karena dia akan mengajarkan, paham Nah, ya kamu udah. di situ ke Kalau manusia. begitu. Dia mengajarkan ke manusia kayak gitu loh Juma, pahamnya kamu. Oke. Berarti manusia harus menerima ini, kecuali hewan yang tidak mau menerima. Kalau Anda berasa manusia, terima ini. Yesus mengaku diutus hanya kepada Dia, mengaku bahwa Dia datang diutus oleh Dia yang telah mengutus, yang maha berkehendak atas dirinya. Ayo. Ya udah, apalagi emang Ya ayat itu udah, benar, nggak ada, nggak bisa. Berarti kalau Anda Nggak bisa menuhankan kamu bilang Yesus, kalau Anda Yesus menuhankan itu Yesus, hanya manusia doang. Lah, ini apa ini? Ini apa ini? Kalau Yesus itu Tuhan, Dia akan mengatakan, aku datang atas kehendakku. Tapi Dia mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Berarti antara kemanusiaannya Yesus dengan Tuhan yang mengutusnya itu bukan satu, beda dia. Anda saja karena Anda pengikut agama Romawi memaksakan anaknya orang jadi Tuhan. Perbedaannya Juma, dia setelah jadi manusia, paham ya kamu ya Juma? Loh, emang Tuhan pencipta langit dan bumi ini pernah menjadi ayam? Hah? Itu katamu, nggak usah palah lari ke situ. Lah, pencipta langit dan bumi pernah jadi manusia gitu? Itu nggak tertulis di Bible Juma, nggak usah Nah, ngaco lah. makanya, terus siapa Yesus sebelum Dia menjadi manusia? Siapa? Itu cuma kata-katamu aja untuk Ya, penyesat. saya tanya kepada saudara, siapa Yesus sebelum menjadi manusia? Siapa? Yohanes 1 berkata, Apa itu? ya udah pasti tahu itu. Nggak mungkin nggak tahu. Yohanes tidak sedang berbicara tentang Yesus. Ayo. Mana Yohanes berbicara tentang Yesus di situ? Pada mulanya adalah firman. Mana Yesus di situ? Ya udah kan sampai di bawah sampai ke 14 itu Juma. Kamu nggak usah. nggak usah 14 palah firman kamu. itu menjadi daging, bukan Nggak menjadi usah palah. Yesus. Nipu-nipu, nggak masuk ke iman Kristen yang benar-benar Yohanes Kristen, nggak 1 bakal. nomor 14 firman itu menjadi daging, bukan menjadi manusia. Ayo. Jadi maksudmu sini daging apa? Daging ayam, daging kambing, Ya, daging kerbau, apa maksudmu? kalau Tuhan Tujuannya berfirman memang jadilah manusia. kucing, jadi kucing. Kalau Tuhan berfirman jadilah ayam, jadi ayam. Karena Tuhan Tujuannya memang berfirman manusia. Karena Tuhan Paham ya, berfirman, Kak? karena Tujuannya Tuhan manusia. berfirman. Karena Tuhan Kamu nggak usah berfirman, lencengin lah, nggak. karena Tuhan berfirman, Maria mengandunglah, lahirkanlah seorang manusia bernama Yesus. Maka yang lahir manusia, maka daging yang dimaksud manusia. Ayo. Udah jelasnya udah tahu kan. Jelas Ya, udah tahu tahu lah. bakal, Oh, iya, bakal iya. manusia. Kamu kenapa melencengkan lagi coba? Berarti firman menjadi manusia. Firman menjadi manusia itu bukan atas kehendak manusia itu sendiri, tapi atas kehendak yang maha berkehendak. Siapa yang maha berkehendak? Ya memang berkehendak lah, mananya si Juma ini, ya ampun. Kok nangis, Pak?
Kok nangis? Siapa yang nangis? Saya mendengarnya di sini Bapak menangis. Enggak. Ampun. Itu kenapa itu, Pak? Enggak. Oh, Itu enggak nangis. pendengaranmu aja. Oh, kirain nangis loh. Baru aku mau kirim tisu padahal. Iya, jadi Yesus itu datang bukan atas kehendaknya, berarti dia pesuruh. Gimana? Iya kan? Enggak. Kamu melencengkan aja. Loh, Yesus itu maha berkehendak atau tidak? Ayo Pak, mending belajar daripada Anda membantah logika Anda. Anda akan bermusuhan dengan Bible sendiri kalau Anda membantah. Sekarang yang bermusuhan itu kamu. Ini tadi Anda mengatakan Yesus itu apa? Sementara pengakuan Yesus apa di dalam kitab Anda? Bermusuhan kan jadinya? Yang bermusuhan itu kan kamu yang Yesus membuatnya datang ngaco bukan gitu. atas kehendakku sendiri. Berarti antara Ya jelas itu kan dia jelas-jelas ngomong secara manusianya, cuma pahamnya kan secara manusia. Dia bakal ngomong kayak gitu akal pengajarannya. Oke. Apakah kemanusiaan Yesus menurut konsep Kristen, kemanusiaan Yesus dan ketuhanan Yesus itu beda hakikat? Beda hakikat atau satu hakikat? Kamu harus bisa membedakan loh Juma, manusia atau Saya Tuhan atau nggak bisa langsung turun tuh Juma. Saya atau saudara yang harus membedakan? Silakan. Baik Bang Suma, aku jawab. Silakan. Satu hakikat Bang Suma. Satu hakikat. Oke, yang mengutus Yesus siapa? Allah itu sendiri. Oke, terus hakikatnya sama ndak dengan hakikat Yesus? Yang turun itu adalah Allah itu sendiri yang jadi daging, manusia terus Yesus. Terus kenapa dia mengatakan aku datang bukan atas kehendakku? Katanya satu hakikat. Yesus itu terdiri dari dwi natur. Yes, Manusia saya tahu, tapi Iya, hakikatnya oke. satu kan? Iya. Yang Makanya mengutus dikatakan- Yesus sang hakikat kan? Makanya dikatakan aku dan Bapa adalah satu. Iya, satu apa? Hakikat, satu apa? esensi. Kalau satu hakikat, satu esensi, kenapa dia mengatakan aku datang bukan atas kehendakku? Bagaimana? Dia mengatakan aku datang bukan atas kehendakku. Oke, begini aja ya, begini supaya jelas. Ya, bagaimana Oke, supaya mudah Jelas. mendoktrin gimana aja? Bukan mendoktrin, ini nyata. Ini doktrin karena pasti bertentangan dengan pengakuan Yesus. Begitu Anda berargumentasi pasti bertentangan dengan Yesus. Silakan aja kita buktikan. Oke, Silakan. Oke. Bang Roy punya kitab, Bang Roy. Enggak, saya enggak punya. Oke, aku baca saja sini. Aku baca. Ya. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang mengutus aku. Oke. Aku paham? Ya, Barang paham. siapa melihat Yesus, Oke. aku. Oke, sudah paham Ya, tadi? sudah. Barang siapa melihat aku, dia telah melihat dia yang mengutus aku. Terus paham saya. Nah sekarang permasalahannya adalah barang siapa yang membunuh aku, jadi yang turun itu aku adalah aku. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Barang siapa yang membunuh aku? Bukan membunuh di sini, Pak. Melihat. Bukan, saya tanya samamu. Jadi kalau Anda menarasikan, dengar, sabar, Konteks gantian yang kita. ada di sini. Dengar Dengarkan, dulu. gantian Konteks kita, yang di sini, gantian. barang Saya udah siapa paham. melihat, bukan membunuh, melihat. Itu dalil sudah kukuasai 67 tahun yang lalu. Tapi kenapa kamu nggak paham? Santai. Tapi kenapa nggak Oke, paham? makanya saya tanya Kamu samamu. ganti dengan membunuh. Kenapa kamu ganti dengan membunuh? Kalau pemahaman saudara itu berdasar dengan alibi yang Anda bangun, sekarang saya tanya, apakah membunuh Yesus sama dengan membunuh Bapa yang mengutus dia?
Makanya aku katakan tadi Duinatur manusia. Jadi Yesus yang roh itu katanya siapa yang melihat Yesus sama melihat Bapa. Berarti siapa yang menampar Yesus sama menampar Bapa, gitu. Bang, begini aku jelaskan ya, Bang Suma. Silakan. Boleh. Oke. Ini Silakan. bukan doktrin atau apa. Doktrin pasti. Pasti doktrin. Yesus itu benar-benar manusia 100%. Nah, mampus sudah kalau begitu. Dengar dulu Bang, jangan dulu potong. Udah selesai kalau gitu. Selesai bagaimana Bang? Belum aku jelaskan. Anda mengaku Yesus 100% manusia, udah selesai. Berarti dia bukan Tuhan. Bukan pengutus. Allah itu maha kuasa, Bung. Sekarang Bang, Anda mengakui Yesus 100%. Dengar dulu. Allah itu maha kuasa, bisa jadi manusia. Manusia sama seperti saya. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Tuhan bisa jadi manusia. Mana? Ada 1 ayat 14. Yang menjadi manusia itu adalah perkataan. Apa itu perkataan? Logos. Firman. Apa itu logos? Ya. Kehendak. Firman. Perkataan. Firman Allah itu perkataan. sudah jadi manusia. Sekarang apa itu firman? Firman itu Allah itu sendiri. Di mana firman adalah Allah, di mana? Iya, saya tahu. Saya tahu ini firman. Segala firman yang engkau berikan. Dengarkan, segala firman yang engkau berikan kepadaku. Itu apa firman? Apa firman di situ? Suaramu ini adalah kamu, Bang. Bukan beda. Beda suara saya, beda Suma, beda. Masa beda? Beda dong. Beda. Beda. Kamu yang bersuara ini adalah kamu. Beda Bang, beda tapi satu sumber itu sumber suara saya, tapi suara yang keluar dari mulut saya itu bukan saya. Itu suara. Kamu, Bang. Kamu sebelum berbicara berpikir dulu kan? Pikiranmu dan suaramu itu ada hakikat satu. Oke, nggak bisa dipisah-pisahkan, Bang. Sekarang nggak bisa dipisah-pisahkan. Oke. Sekarang Anda berpikir tentang ikan, kemudian Anda berkata, jangan analogikan yang lain, Bang. Jangan analogikan yang lain. Gimana? Anda menunjuk saya tadi. Jadi Anda menganalogikan ke saya. Itu ya, suaramu adalah kamu sendiri. Oh, salah. Gak bisa dipisahkan. Salah, Anda salah. Karena kamu Anda dengar salah dulu, Bang. Salah. Karena kamu nggak punya karena kamu bukan maha kuasa, makanya kamu nggak bisa mengutus firman-Mu itu. Sekarang gak Yesus maha kuasa enggak? Yesus maha kuasa enggak? Yesus maha kuasa tidak? Yesus maha kuasa tidak? Maha kuasa. Yesus bisa melawan rasa lapar? Bang, aku tunjukkan, Bang, ya. Enggak, saya tanya dulu. Yesus maha kuasa enggak? Anda mengatakan iya. Yesus berkuasa melawan rasa lapar? Tunggu, aku baca dulu ini. Aduh, ini korban doktrin. Ya kayak ginilah kalau korban doktrin. Logika sehat tidak berfungsi lagi. Yang Anda paparkan ini iman Anda. Anda meninggalkan akal Anda. Apakah suara itu adalah Anda? Dengar Bang dulu. Silakan. Sebentar Bang. Oke, sebentar. Maaf. Dan ada seorang yang berkata, oh sorry, salah. Bukan ini. Udah lupa ini aku ini mana. Mana ini? Apa? Biar saya bantu apa? Apa, Bu? Gini Bang, ini maksudnya kalau perempuan kenapa yang Tuhan merasa lapar? Gimana? Perempuan kenapa? Tunggu aku keluar sedikit ya, mau cari aplikasi. Assalamualaikum, Tinda Alwan. Waalaikumsalam Kanda. Izin nih, Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah. Sehat, Masya Allah. Iya. Lagi di mana Ustaz Salwan? Di rumah. Oh, di Pondok IT. Gimana keadaan? Alhamdulillah. Ya, itu. Lanjut lagi dia. Ya. Gimana Saudara Stephen? Atau Saudara Roy? Masalah yang tadi gimana, Roy? Aku lanjut ini. Iya, silakan.
perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Lalu ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Artinya dia sembuh. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Ini Yesus yang manusia, Bang, ya? Iya. Dia bertanya, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Tapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Oke? Tahu tuh, Bang, kuasa apa, Bang? Yesus yang manusia. Dengar dulu. Tahu. Yesus yang manusia itu ada kuasa, ada roh Allah yang berkuasa di dalam dia. Betul, saya paham. Kisah para Rasul. Dengarkan Kisah para Rasul 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel, dengarkan perkataan ini. Yang aku maksud adalah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan oleh Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus. Yesus itu hanya perantara. Tadi kan sudah aku bilang Yesus itu pesuruh. Bang, kalau di kantor Yesus itu office boy. Ini dalil, Bung. Kisah para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang berasal dari Nazaret itu adalah manusia yang telah ditentukan oleh Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah. Allah yang melakukan, bukan Yesus. Dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 7, makananku adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku kerjakan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 nomor 30. Ini yang membuat Anda menuhankan manusia yang hanya nabi dan rasul. Ini siapa penyebabnya? Romawi. Ke situ lagi. Romawi yang mengajarkan kalian. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya Tuhan. Malah kalau Anda baca di dalam Yohanes 5 nomor 36, dengarkan. Ada kesaksianku yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Bahwa semua pekerjaan, mujizat, tanda-tanda, kekuatan, pekerjaan-pekerjaan itulah yang kulakukan sekarang. Pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Jadi semua mujizat yang dilakukan Yesus itu bersaksi bahwa Yesus itu bukan utusan setan, tapi utusan Tuhan. Bukan Tuhan dia. Apapun yang dilakukan hanya mujizat yang diberikan oleh Tuhan ke dia. Dalil kitab saudara, masa Anda tidak imani sih? Nah, yang membuat Anda beriman Yesus Tuhan itu Romawi, Yunani, nyebrang ke Belanda, Belanda masuk ke Nusantara, itu Anda imani. Bagaimana dengan Yesus ajarannya? Tuh tadi barusan. Ternyata Yesus mengajarkan ke pengikutnya Bani Israel bahwa mujizat itu adalah bukti bahwa saya utusan Tuhan, bukan utusan setan. Gitu cara belajarnya. Simple. Kalau pakai otak, pakai akal, Bung. Kalau pakai doktrin, gimana? Bang tahu apa yang diutus itu, Bang? Yang diutus itu manusia. Manusia yang berasal dari sperma Daud. Roma 1 nomor 3. Dengar, Yesus berasal dari sperma Daud. Dengar, Bang, ya. Fitnah kau cuma fitnah. Apa Dengar fitnah? dulu, Roma 1 nomor 3. Baca. Oke, silakan, Bang. Silakan. Iya, silakan saudaraku. Injil Yohanes 8 ayat 42 dikatakan, "Jika Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah." Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Apa bedanya dengan yang lain? Nah, terus aku tanya, yang keluar dan datang dari Allah itu siapa? Ciptaan. Yesus ciptaan. Yes, pasti karena dia keluar dari Allah. Aku keluar dan datang dari Allah itu adalah firman-Nya Allah, Bang.
La Yang haula wala turun ke quwata dalam, illa. dengar bang, dengar. Yang Oke, turun ke dalam dunia ini lewat perawan Maria jadi manusia yang Ini disebut dengan utusan. Ini ajaran dari Yang mana disebut- Anda dapatkan? Ajaran dari Aku mana? baca dari Bible, dari kitab. Yang keluar Itu dari bukan. Allah, yang keluar dari Allah itu Anda katakan Tuhan. Iya. Ya. Oke, Iya, mari sebab kita firman baca. itu adalah Oke, oke. Allah. Baik, Inilah, mari kita baca kitabnya Yahudi. Kita pinjam dulu kitabnya Yahudi supaya Anda tahu. Di data Yesaya 55 nomor 11. Apa yang dikatakan di sana? Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dengan apa yang kusuruhkan kepadanya. Ada berapa banyak firman yang keluar dari mulut Tuhan? Cuman satu. Itu firmannya kepada Yesaya. Loh, itu di kitab ngomong Yesaya. apa barusan? Anda mengatakan semua firman yang keluar dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan itu adalah Tuhan. Ada berapa firman yang keluar dari mulut Tuhan? Firman itu satu, Bang. Allah kami satu. Tuhan kami itu satu. Bagaimana ceritanya Anda mengatakan narasi Tuhan kami satu? Yang mana Tuhan Anda yang satu itu yang mana? Yesus Yang mana? Kristus. Yesus Kristus keluar dari Tuhan. Dia datang bukan atas kehendaknya sendiri, tetapi atas kehendak keluar, Tuhan. dengar, Bang, bukan keluar dari Tuhan, keluar dari Sang Bapa Allah itu sendiri. Yang dikatakan Tuhan keluar dari Tuhan itu sama dari Bapa, halnya Bang, dari aku dari keluar Bapa. dan datang dari Allah, dari Allah. Ya dari Allah. Maksudnya. Ini firman. Jadilah matahari. Matahari dari mana? Makanya kamu berprediksi yang mana Yesus itu ciptakan karena kamu punya pola pikir begitu. Lah, memang Yesus dia itu ciptakan. adalah Sang Firman. Memang dia Yesus itu ciptaan. adalah Sang Efesus 4 Yesus nomor 24. Yesus adalah ciptaan. Anda mau kemana? Yesus itu adalah Sang Firman, Sang Firman. Kalau Yesus adalah Sang Firman, Dia itu berarti Sang- Yesus. Kalau Yesus Sang Firman, berarti Dengar, Yesus ya. bisa. Dengar dulu, Bang, supaya jelas. Tunggu dulu. Anda membawa doktrin, saya Segala patahkan sesuatu. doktrin Anda. Segala, dengar. Anda Ini membawa bukan doktrin doktrin, Romawi. Ini bukan doktrin, ini adalah kebenaran. Kalau begitu tolong tunjukkan Ini adalah datanya. kebenaran. Yesus mengaku Sang Firman. Di mana Yesus mengaku Sang Firman? Di mana? Bukan mengaku Sang Firman, memang dia adalah Firman. Siapa yang ngajarin Anda? Kayak gitu. Iman kami percaya, Jelas. Bang. Dia adalah Berarti Firman Allah. doktrin. Ada ayatnya, Berarti lo, doktrin. Juma. Makanya saya bilang, saya patahkan doktrin Anda dengan pengakuan Yesus. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Yohanes 12:49. Patah doktrin Anda. Dia bukan Sang Firman. Kalau Sang Firman itu maha berkehendak, maha berfirman. Yesus tidak bisa berkata-kata. Kalau bilang masalah maha berkehendak, Pak, Bang ya. Injil baca. Apalagi? Injil 16 ayat 5, Injil 16 ayat 15. Dikatakan apa, situ? Apa Injil 16 ini? Dengar, Apa? dengar. Apa Injil 16? Yohanes 16. Dengar, Bang. Injil Yohanes 16 ayat 15. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Segala sesuatu, Bang. Saya patahkan lagi. Bapa punya pengetahuan hari kiamat. Yesus punya tidak pengetahuan tentang hari kiamat? Yesus tahu, Bang. Tapi Mana dalilnya? dia mau supaya kita berjaga-jaga, berdoa, Bang. Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu? Itu ada ayatnya begitu, Bang. Dari mana Anda Seandainya, tahu Bang, bahwa Yesus tahu? Tapi dia hanya suruh kita berjaga-jaga. Ini doktrin lagi nih. Ayo. Ya. Sama Juma nggak berlaku ayat. Percuma. Justru saya menarasikan semua ayat. Anda tidak ada ayat. Semua asumsi, semua Bukan. doktrin. Ayo. Bang, Asumsi. kamu membelokkan kebenaran, Bang. Dan Anda yang membelokkan. Kami tidak terima semua itu. Anda yang membelokkan. Enggak. Saya mengatakan Yesus Enggak. tidak tahu hari Kamu- kiamat. Anda kamu membacakan membelokkan. Yohanes 16 nomor 15. Segala yang Bapa punya, aku punya. Bapa punya ilmu pengetahuan tentang kapan hari kiamat. Apakah Yesus punya?
Jangan memahami Alkitab seperti membaca Al-Qur'anmu Juma. Pahamnya Kitab kamu. Anda dengarkan, kitab Anda yang mengatakan bahwa peride tes hemeras, egenis katai tes horas audes oiden audohai ageloiton auranon aimeho poter mau menos. Dia tidak tahu kapan hari kiamat. Matius 24:36. Terus kenapa Anda memaksakan Yesus tahu hari kiamat? Anda siapa? Anda malaikat? Anda lebih Tuhan dari Yesus? Yesus mengaku anak pun tidak tahu, hanya Bapa seorang diri yang tahu. Lah Anda kok Yesus bilang Tuhan? Hah? Lah dia anak, dia nggak tahu. Tadi kamu mengaku Juma. Yesus mengaku dengan mulutnya tentang hari kiamat. Tidak seorang pun yang tahu. Malaikat di surga tidak tahu, anak pun tidak tahu, hanya Bapa saja yang tahu. Anda mengatakan Yesus tahu. Yang mana yang benar, Yesus atau Anda? Saya yang meluruskan, Anda yang memiringkan. Yang Kristen sebenarnya saya atau Anda? Ya, saya. Lah kalau Anda, kenapa Anda tidak percaya kepada pengakuan Yesus? Kok nggak percaya gimana maksudmu? Yesus mengatakan, aku tidak tahu kapan hari kiamat. Ya itu kan pengakuan manusianya Juma. Kalau secara kealahan dia pasti tahu. Iya. Kalau sudah kayak begitu, Bung, kalau sudah kayak begitu, tidak usah berdebat. Pemahaman Alkitab, Juma. Dengarkan. Yang harus dipercaya ucapan Yesus atau ucapan asumsi Anda. Kok asumsi? Yesus mengatakan, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mengikuti aku dan mendengarkan aku. Aku di sini kemanusiaannya. Iya. Kemanusiaannya Yesus yang harus didengar. Adapun ketuhanan, keilahian, apapun itu buatan Romawi Yunani yang Anda imani. Yesus tidak pernah mengajarkan keilahian yang ada pada dirinya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yang membuat Yesus menjadi Tuhan adalah Paulus. Iman kamu juga buatan Arab Juma. Kamu segitunya kamu. Nggak usah lari ke situ. Iman saya, Yesus itu utusan Tuhan. Selesai. Iman kamu juga masuknya dari Barus kok, sama dari Aceh. Iman saya, Yesus ke itu Indonesia adalah ini. utusan Tuhan. Selesai. Bukan utusan Tuhan, Bang. Bang, bukan Tuhan, bukan utusan Tuhan. Allah itu Bantah sendiri saya. yang. Di mana ilmunya? Dari mana Anda dapat ilmu itu? Coba. Ini Anda ini anti Yesus, Anda ini anti Kristus, Anda ini. Yesus mengatakan lain, Anda mengatakan lain. Kamunya antikristus Juma. Itu sudah jauh-jauh hari udah tertulis itu. Sebelum munculnya agama kamu Juma abad ke-7 itu udah tertulis bakal banyak penyesat segala macam. Penyesat yang akan dimaksud Yesus, palsu, dengarkan. Nabi palsu, dengarkan. Nabi palsu yang dimaksud Yesus seangkatan dengan Yesus atau nanti di abad ke-6 atau abad ke-7? Jawab. Kamu paham gak Juma? Apa kriteria nabimu tertulis banyak itu soal ciri-ciri nabi palsu. Mari kita bahas. Kita ambil ciri-ciri nabi palsu yang ada di dalam kitabmu berdasarkan pengakuan Yesus. Kita ambil di Matius berapa? Matius 24. Oke? Terserah kamu yang mana aja. Oke, mari. Nabi palsu di gurun dan di bilik. Sekalian si anak Batak belajar di sini. Mudah-mudahan dia nyimak. Di dalam kitab saudara, di dalam Matius 24, jelas di sana akan datang nabi palsu. Berada di mana nabi palsu itu? Di padang gurun dan berada di bilik. Kalau kita berbicara mengenai padang gurun yang dinubuatkan di dalam Matius 24 nomor 26, di situ jelas sekali siapa yang rebah ketika dia menuju ke Damsyik berada di padang gurun. Jawab itu dulu. Yang mengaku-ngaku bertemu dengan Mesias. Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah mengaku bertemu dengan Mesias. Saya tanya sekarang sama Anda, siapa yang pernah di padang gurun ketika dia menuju ke Damsyik mengaku bertemu dengan Mesias dan dia mengatakan, akulah dia. Itu siapa? Jawab dengan jujur. Ayo.
Kita mencari ciri-ciri nabi palsu. Nabi palsu, tunggu dulu, nabi palsunya kan jelas ini. Saya bacakan dalilnya ya. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat, dia ada di padang gurun. Pertanyaan saya, siapa yang pernah mengaku bertemu Yesus di padang gurun ketika dia menuju ke Damsyik? Jawab dulu, yang jujur. Nggak masuk nggak masuk ke ciri-ciri seorang nabi palsu. Siapa yang pernah mengaku bertemu dengan itu Yesus? Itu nggak masuk. Oke. Siapa yang pernah bertemu dengan Yesus di padang gurun? Ini nih, Matius 24:26. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, Yesus ada di padang gurun, jangan kau pergi di situ. Atau lihat, Yesus ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Siapa yang menulis surat-suratnya di dalam bilik penjara? Jawab. Bang, kamu mau tujukan kepada Paulus? Bukan Paulus. Saya tidak mengatakan Paulus. Saya tanya. Tapi siapa yang tuh, saya tidak mengatakan Paulus. Anda yang menjawab itu karena Anda merasa. Sekarang saya tanya, siapa? Cuma ada tujuannya, bakal lari ke situ nanti. Enggak, ya terserah. Kalau memang dia yang dituju ya dia. Makanya saya tanya, Bung, siapa yang pernah mengaku bertemu Yesus di padang gurun? Saya tidak nyebut Paulus. Kalau Anda merasa, ya itulah dia orangnya. Saya tidak pernah mengatakan Paulus loh. Yesus mengatakan dalam Matius 24:26. Jadi apabila orang berkata kepada Paulus itu, urusannya saya tidak sedang membahas Paulus, saya sedang membahas nabi palsu itu mengaku bertemu Yesus di padang gurun. Ya, yang kami tahu itu sesudah Yesus naik ke surga sudah tidak ada lagi nabi. Paulus itu bukan nabi. Nah, kalau dia bukan nabi, kenapa dia disebut nabi di dalam Kisah Para Rasul 2? Ada sesudah Yesus mengaku nabi. Kalau dia bukan nabi, kenapa dia disebut nabi di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1? Kalau dia bukan nabi, lalu di mana dia mengambil ilham 14 kitabnya? Nabi itu adalah pembawa berita. Dari mana berita-berita ini didapatkan oleh Paulus kalau dia bukan nabi? Yang disebut nabi itu adalah kabar, pembawa berita. Kalau dia nabi berarti dia pembawa kabar berita. Berita apa? Berita ilahi. Sekarang yang dikabarkan Paulus ini berita ilahi atau karangan kantor pos? Oh, itu adalah kabar ilahi. Berarti dia nabi, meskipun tidak diakui. Kenapa tidak diakui? Karena sejatinya dialah nabi palsu itu. Makanya saya tanya, Yesus mengatakan nabi palsu itu ciri-cirinya adalah mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun. Tunjukkan literasi dari Islam, Rasulullah Muhammad SAW pernah mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Nggak ada sangkut pautnya, cuma udah dibilang tadi itu 7 abad setelah baru muncul kamu, paham ya? Saya tanya sekali lagi saya tanya. Memang pahit, tapi mau diapa? Ini kebenaran, harus diungkap. Ya memang pahit, memang kebenaran. Ya, makanya saya tanya, siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun? Jawab. Nggak masuk kriteria ciri-ciri nabi yang seperti yang saya bilang setelah 7 ya, Anda kan kaki tangannya Paulus. Anda harus bela. Anda harus bela. Kan sudah saya bilang tadi setelah 7 abad lamanya kita paham. Baik. Kalau Anda tidak mengakui Paulus itu pernah mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, saya tanya sama Anda, siapa yang pernah mengaku bertemu dengan mendengarkan suara, Saulus, Saulus, siapakah engkau Tuhan? Itu siapa? Siapa Tuhan yang dimaksud di sana? Mesias atau Allah Subhanahu wa taala? Siapa oknumnya? Kok lari ke Tuhanmu? Gimana ceritanya? Iya, makanya saya tanya. Kan Yesus mengatakan di Matius 24:26, nabi palsu itu mengaku bertemu Mesias. Ada pengakuan di dalam Kisah Para Rasul 9, Saulus, Saulus. Saulus bertanya, siapakah engkau Tuhan? Tuhan yang dimaksud Paulus di sini adalah Mesias, adalah Yesus. Nah,
kemana Anda hendak menyembunyikan Yesus sekarang? Paulus, kemana hendak Anda mengumpetin Paulus? Kalau dia sudah terbukti mengaku bertemu Mesias. Ayo. Siapa yang mengumpetin cuma? Kalau menurutmu ya si Paulus itu yang nabi palsu, terserah kamu. Tapi Ya, tercatat gitu juga dong. dalam Alkitab tapi tercatat juga di Alkitab Juma setelah 7 abad datang setelah itu. Mana dalilnya? Sifat-sifat. Mana dalilnya? Tunjukkan dalilnya, tunjukkan. Mana Dalil dalilnya apa? 7 abad kemudian? Mana? Nah, kan Mana jelas-jelas dalilnya? Kalau ada kita dalilnya, saya berhenti menjadi apologet. Mana? Sejak kapan kamu jadi apologet? Ini saya Kamu lagi kan membela seorang imannya Islam. Kristen. Ini lagi membela iman Kristen saya, supaya Kristen itu jangan menganggap Yesus itu Tuhan. Iman Kristen yang benar, Yesus itu hanya utusan. Tujuanmu pun ada maunya. kalau yang dimaksud Tujuanmu ada maunya. utusan Tujuanmu itu ada adalah maunya. Nabi Isa alaihissalam. Tujuanmu Kamu ada bukan maunya, beda bukan Kristen. meluruskan cuma. Bukan. Saya meluruskan. Sekarang saya tanya, apa pembuktian Enggak, Anda bukan. mengatakan? Kamu Sekarang saya tanya, membelokkan, Bang. apa Kamu membelokkan, pembuktiannya? bukan Oke, meluruskan. kalau saya membelokkan, saya tanya kepada Anda, siapa yang mengaku Ya. bertemu dengan Yesus di padang gurun? Jawab. Siapa? Tujuanmu kita sudah tahu. Lah, ini Iya, apa ini? dia Ini mau- kalian berdua dia lagi mau ngapain? memaksakan, Kalian Pak, Bang. berdua Jangan ini lagi memaksakan, ngapain? Kalian berdua ini lagi ngapain? Pertanyaan saya, siapa yang Cuma- pernah mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun ketika dia menuju ke Damsyik? Jawab. Juma, kita berbicara setelah 7 abad lamanya Juma, bukan di masa Yesus, bukan di masa itu, bukan ya. Itu jauh. Mana dalilnya? Oke. Anda boleh menyembunyikan itu. Sekarang saya tanya yang kedua kalinya. Yesus berkata di dalam Matius 23 nomor 15, celakalah kamu, hai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik. Sekarang saya tanya, apakah Rasulullah Muhammad SAW itu ahli Taurat? Apakah Rasulullah Muhammad SAW itu orang Farisi? Jawab. Atau Paulus ahli Taurat, Paulus orang Farisi? Jawab. Siapa yang celaka di sini menurut Yesus? Yang Paulus mengaku- itu memang Udah, abang dulu coba. Ayo. Paulus itu memang seorang Yahudi Farisi. Oke, keturunan Benyamin. Tetapi dia itu dipakai Tuhan. Di mana? Dari Lihat, mana lihat, Anda bisa lihat. mengatakan? Dari mana Anda bisa mengatakan dia dipakai Tuhan? Lihat Dari aku mana? baca. Lihat aku baca. Tetapi firman ini setelah Paulus berjumpa Ananias. dengan Yesus. Setelah Yesus berjumpa dengan Ananias. setelah Paulus dengar dulu, Bang. Setelah Paulus berjumpa dengan Yesus seperti maksud kamu di padang gurun. Dengar dulu. Tetapi Anda sudah firman mengakui. Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku. Alhamdulillah, Anda sudah mengakui. Nggak bakal dengar dia tuh. Ternyata Nggak mau dia itu. terjawab. Nggak mau dengar kalau dijelaskan. Jadi percuma baca ayat. Anda Jangan. sudah mengakui. Jadi Kan Paulus tadi Yesus ini mengatakan. Jadi Paulus ini Kan Yesus adalah tadi. Jadi Paulus ini adalah alat Tuhan untuk memberitakan kebenaran, dan sampai sekarang ini kebenaran ini tersebar Masya Allah. penjuru. Masya Allah. Oh, subhanallah. Jadi jangan kau Anda sudah mengakui belok-belokkan. berarti. Anda sudah mengakui berarti apa yang dinubuatkan oleh Yesus di dalam Matius 24 nomor 26. Nubuatan Yesus itu berkata bukan dengan- masalah itu, Bang. Apabila Nubuatan orang Yesus berkata bukan kepadamu, masalah Paulus. lihat, ada Yesus di padang Nubuatan gurun. Yesus Nah, itu sekarang bukan yang masalah bertemu di padang Paulus. gurun siapa? Bukan ditujukan kepada Paulus, Bang. Bukan. Lalu siapa bukan ini? ditujukan kepada Paulus. Siapa yang bertemu di padang gurun bertemu dengan Mesias? Siapa? Ya, ada orang-orang yang ingin membelokkan seperti Anda membelokkan kebenaran. Saya mana pernah bertemu Mesias? Udah Bang, aku udah capek tertawa dari semalam. Saya tidak pernah bertemu dengan Mesias. Saya tidak pernah Aku pun bertemu udah ada capek suara dengar dari suara langit. Juma. Yesus, Suma. Lantas saya mengatakan, siapakah engkau Tuhan? Aku nggak pernah gitu. Yang melakukan itu adalah Paulus. Oke? Itu level pertama. Level kedua ini sekarang. Coba saudara tunjukkan
Kalau Anda mengatakan orang ini aku jadikan alat untuk mengabarkan suatu berita kabar gembira, coba Anda tunjukkan kepada saya surat-surat Paulus yang dituliskan untuk Bani Israel. Ada tidak? Dari ke-14 kitabnya, ada tidak kitabnya yang dituliskan untuk Bani Israel? Silakan. Kita bicara apanya Juma? Loh, katanya Yesus itu adalah orang yang mengatakan akan ada penyesat, nabi palsu yang mengaku bertemu dengan dirinya di padang gurun. Saya tunjukkan datanya. Saulus, Saulus, siapakah engkau Tuhan? Anda membantah. Oke. Nah sekarang itu kan saya bilang jelas-jelas tadi kan setelah abad ke-7 baru munculnya yang lain tertulis itu. Kenapa abad ke-7, Bung? Siapa di abad ke-7 yang mengaku bertemu Yesus di padang gurun? Siapa? Hah? Kok bertemu Yesus di padang gurun gimana maksudnya? Nggak nyambung kamu. Nabi, dengarkan, pasang mulutmu untuk mendengar, telingamu untuk bukan bicara. Bukan mulut, telinga. Apa dan? Ya tapi dari tadi telingamu tidak berfungsi. Ini Yesus nggak nyambung. Kamu nggak nyambung. Yang saya bilang setelah 7 abad. Bung, kenapa Anda bercerita abad ke-7? Kenapa? Memang ada dalilnya di nubuatan Yesus abad ke-7 ada? Bukan nubuatan, tertulis seperti apa sifat. Tertulis? Mana? Coba. Mana sifatnya? Ulangan 18 ayat 20. Coba. Kenapa jadinya ke sana? Lah, kan saya bilang seperti sifat. Udah tertulis. Kenapa larinya ke ulangan? Lah. Ini Yesus yang menarasikan tentang nabi palsu. Saya tanya kamu lari ke Paulus? Karena dia yang lari ke Paulus. Karena dia satu-satunya yang mengaku bertemu Mesias. Di padang gurun. Kamu gentar dengan ajaran Paulus. Karena kamu takut dengan ajaran Paulus. Tadi kan saya jelas-jelas bilang sebelum masuk ke abad ke-7 yang muncul yang baru Juma. Oke, baik. Sifat-sifat itu sudah tertulis. Mari kita lihat. Rupa-rupanya saya harus menaikkan level untuk Anda belajar. Kita lihat di dalam catatan hasil penyelidikan orang yang Anda anggap sebagai rasul, yaitu Tabib Lukas. Di dalam catatan Lukas 21 di data nomor 8, Yesus berkata, waspadalah supaya kamu di sini adalah murid Yesus, oke? Bukan orang Roma, bukan orang Yunani, apalagi orang Belanda, lebih-lebih lagi orang Indonesia. Ini Yesus sedang menasehati Bani Israel muridnya. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku. Sekarang, demi kerasulan Paulus menggunakan nama siapa? Siapa nama yang digunakan Paulus kemana-mana supaya dianggap sebagai rasul? Jawab saya, nama siapa? Apakah Rasulullah Muhammad SAW pernah menggunakan nama Yesus supaya dia dianggap nabi? Supaya dia dianggap rasul? Tidak pernah. Paulus membawa nama Yesus dibawa kemana-mana supaya dia dianggap rasul. Betul? Betul. Saya lanjut. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Tuhan. Siapa yang mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan? Siapa? Paulus bukan membawa nama Yesus supaya menjadi rasul, tapi dia ditunjuk langsung oleh Yesus untuk menjadi rasul, pembawa kebenaran firman. Setelah dia mengaku bertemu Yesus, nama siapa yang dijajakan kemana-mana? Namanya siapa? Maksudnya apa? Loh, dia memakai namaku. Dia menggunakan nama Yesus untuk supaya dianggap sebagai rasul. Dia membawa nama Yesus supaya apa yang dia bawa tuliskan itu dianggap sebagai kitab suci. Dia yang menjual nama Yesus kemana-mana supaya orang Romawi dan Yunani menuhankan Yesus. Ini perkataan Yesus. Dia mengatakan untuk supaya jadi rasul, bukan karena dia membawa nama Yesus supaya jadi rasul. Memang dia itu ditunjuk langsung oleh Yesus. Siapa? Kata siapa dia ditunjuk langsung? Di mana Yesus mengatakan itu? Di mana Yesus mengatakan itu? Tunggu, aku baca, tunggu.
Oke, silakan. Oke. Tadi aku sudah baca tadi. Oke, silakan. Nanti kamu ketabok nanti dengan Yohanes 16. Tengok aja nanti. Kamu bernarasi dengan surat-surat Lukas, silakan. Saya tahu kamu membawa kisah para rasul. Ini setelah Yesus berjumpa dengan Paulus nih. Di mana Yesus bertemu Paulus di mana? Tetapi firman kamu jangan mimpi kamu. Itu pengakuan asistennya Paulus. Asistennya Paulus yang mengatakan bahwa guruku Paulus bertemu Yesus. Tidak ada Yesus pernah bertemu dengan Paulus, tidak ada. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 nomor 16, aku minta kepada Bapa seorang penolong lain. Lalu kemudian dalam Yohanes 16 nomor 7, adalah lebih baik jika aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, penolong lain itu tidak akan datang. Berarti yang datang setelah Yesus terangkat ke langit bukan Yesus, penolong lain. Bukan Yesus yang datang. Dengarkan dulu. Yesus nanti ulangi Bang. Ulangi bagaimana? Di dalam Yohanes 16 nomor 7, nomor 8, nomor 9 sampai nomor 15, Yesus mengatakan, adalah lebih baik jika aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang, penghibur itu tidak akan datang. Roh Kudus Bang itu. Roh Kudus iya. Berarti yang datang setelah Yesus terangkat ke langit Roh Kudus. Sementara Paulus yang datang kepadanya Yesus. Yang mana yang mau datang, Yesus atau Roh Kudus? Roh Kudus itu bekerja sama Yesus. Roh Kudus itu bekerja. Dengar dulu. Roh Kudus itu bekerja sama Paulus. Iya. Sehingga yang karena Roh Kudus, Paulus memberitakan kabar Injil. Apa kata suara yang didengarkan oleh Yesus? Oleh Paulus? Saulus, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau niaya. Kenapa dia tidak mengatakan akulah Roh Kudus yang diutus? Kenapa? Kan habis Yesus terangkat, yang datang Roh Kudus. Tapi dia mengatakan akulah Yesus yang kau niaya. Bohong. Yesus mengatakan, aku yang bukan lagi yang datang. Aku datang nanti di akhir zaman untuk yang kedua kalinya. Berarti yang datang kepada Paulus itu hanya dongeng. Bang, di mana ada dua atau tiga orang berkumpul di dalam namaku, Yesus itu, di situ aku hadir di tengah-tengah mereka. Saya tidak pernah melihat ada Yesus di gereja. Roh Kudus. Berupa Roh Kudus, Bang. Kalau berupa Roh Kudus, ngapain Yesus terangkat lagi? Maka itulah yang dimaksud dengan Trinitas, Bang. Makanya pahami Trinitas. Inilah yang saya maksud. Kenapa? Ketiga inilah yang saya maksud. Sekarang begini. Hidup kekal menurut Yesus itu ada berapa Tuhan? Mengenal satu-satunya Allah. Siapa Allah itu? Siapa Allah itu? Siapa Allah itu? Makanya aku bilang siapa Yesus Allah itu yang satu itu? Yesus itu adalah Allah. Yesus menunjukkan dirinya sebagai utusan. Makanya aku bacakan tadi di Injil Yohanes 12 ayat 45. Barang siapa melihat aku, dia telah melihat Bapa yang mengutus aku, melihat dia yang mengutus aku. Paham nggak? Berarti siapa yang membunuh aku berarti membunuh Bapa. Ini bukan membunuh, ini melihat aku. Yang dibunuh. Tolong dengarkan saya. Yang dibunuh tentara Romawi Yesus atau bukan? Yesus yang manusia, Bang. Berarti sebab Allah itu nggak bisa mati. Makanya dengar, Bang. Dia yang telah mengosongkan diri, Bang. Mengosongkan diri dari kealahan. Siapa yang melihat aku? Kau tadi mengatakan siapa yang melihat aku? Dia melihat Bapa. Yang dilihat ini manusia atau setan? Susah Bang, kita mau cerna ini Bang. Memang susah karena Anda tidak menggunakan akal. Anda mengatakan siapa yang melihat aku? Siapa yang dilihat di situ? Manusia atau setan? Apa maksudnya Yesus yang manusia atau bukan? Ulangi Bang, ulangi. Kan Anda mengatakan siapa yang melihat aku yang manusia ini sama melihat Bapa. Yang betul? aku. Betul?
Betul? Yohanes 14. Dengar dulu, Bang. Iya, tahu, saya hafal. Sekarang begini, Yohanes 14. siapa yang melihat aku manusia ini sama melihat Bapa, betul? Betul. Siapa yang membunuh aku ini manusia ini sama membunuh Bapa, betul? Sayang sekali Juma, itu tidak tertulis. Itu tidak tertulis. Itu tidak tertulis Juma. Itu tidak tertulis. Itu Anda tidak mengatakan tertulis. Jangan siapa yang melihat melenceng. Yesus, siapa Jangan yang melihat melenceng. Yesus sama Itu melihat tidak Bapa. tertulis. Berarti siapa yang membunuh Yesus sama membunuh Bapa. Ketika Yesus dibunuh berarti Bapa juga terbunuh. Berarti pernah alam semesta tidak punya Tuhan. Makanya dia katakan, Dok, dia yang walaupun dalam rupa Allah tidak mempertahankan kealahannya, tapi dia telah udah selesai. mengosongkan diri. Itu lebih parah itu lebih parah. Efesus 2, Efesus Parah bagaimana? Efesus 2 Sebab dia nomor memang 8, harus mati, nomor Bang. 7. Dengarkan. Kalau Anda menarasikan itu lebih parah. Lebih parah, dan itu akan menyiksa Anda malam ini kalau Anda jadikan itu sebagai rujukan. Mari kita lihat. Efesus 2 itu ya. Coba kita lihat di data nomor 7-nya dan di data nomor 8. Filipi atau Efesus? Coba Anda lihat di sana. Coba Anda lihat apa yang dikatakan di sana. Efesus atau Filipi? Mengosongkan diri. Coba. Berkenosis katanya di sana. Hah? Filipi 2. Coba Anda baca di sana. Coba Anda baca Filipi 2 nomor 7 nomor 8. Siapa yang mengosongkan diri di sana? Siapa yang mengosongkan diri? Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini siapa yang mengosongkan diri? Dengar dulu. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Oke. Sampai mati di kayu salib. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang mengosongkan diri ini? Yesus Kristus. Bukan Yesus yang mengosongkan diri. Lalu siapa menurut kamu? Ya, masa Yesus mengosongkan dirinya lagi? Nggak ada dong Yesus, hilang dong Yesus. Gimana sih? Loh, hilang. Yang mengosongkan diri ini siapa? Mengosongkan diri dari makanya Juma kalau nggak berarti yang mengosongkan diri ini adalah Alkitab. Dengar. Yang mengosongkan diri ini adalah Bapa, sehingga dia menjadi Yesus. Betul atau tidak? Jelas yang berfirman yang di dunia yang berkata, bukan yang ayolah jujur terhadap kebenaran. Kebenaran. Sekarang yang mengosongkan diri menjadi manusia ini Yesus atau siapa? Yesus, Bang. Sebelum Yesus itu hasil mengosongkan dirinya. Apa sih orang-orang ini? Maksudnya bagaimana? Yesus itu adalah hasil dari pengosongan diri, sehingga dia menjadi Yesus. Karena dia bukan lagi Tuhan, maka dia menjadi Yesus. Gimana sih cara berpikirnya? Jujur dong. Iya. Sebelum dia menjadi manusia Yesus, dia siapa? Tuhan Anda mengosongkan diri menjadi serupa setara dengan manusia. Berarti sudah tidak ada lagi Tuhan. Kok sudah tidak ada? Kamu gini aja Juma. Selamat. Dengarkan, kamu berhasil Roy. mengacak-acak Al-Quran. Dengarkan saudaraku Roy. Dengarkan saudaraku Roy. Dengarkan saudaraku Roy. Pakai logikamu ini, kitabmu sendiri. Ada Tuhan yang maha kuasa. Dengar. Ada Tuhan yang maha kuasa. Dengar, bukan mengacak-ngacak. Ini pengakuan di kitabmu. Ada Tuhan yang maha kuasa turun ke bumi, mengosongkan dirinya setara menjadi manusia, menjadi Yesus.
Karena dia menjadi Yesus. Yes, Pengajaran- betul. Iya, Setelah itu kau- yang saya maksud. Kan saya sudah bantu Anda. Setelah kau baca Alkitab, kamu bacanya Yesus atau Tuhan itu sendiri? La haula wala quwata illa billah. Ini saya Di mana mengikuti manusia, Bang? Saya Di mana Bang? Di mana saya manusia mengikuti dikatakan? konsep ketuhanan kalian. Tuhan kalian yang Theos itu, yang Maha Kuasa itu turun ke bumi, mengosongkan dirinya menjadi seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Ketika dia mengosongkan dirinya sama seperti manusia, sudah tidak ada lagi Tuhan. Apa sih Itu asumsi Anda. Sudah tidak ada Tetapi Tuhan. tetap iman kami tetap bukan begitu. Tadi Tuhanmu mengosongkan diri tidak menjadi sama seperti manusia? Jawab. Mengosongkan bukan melenyapkan. Mengosongkan bukan lenyap. Juma, Itu pahamnya kamu asumsimu, itu asumsimu. Dalil kitabmu sendiri yang mengatakan dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kalau dia sama dengan manusia, berarti dia bukan lagi Tuhan, karena dia telah sama seperti manusia. Otak dipakai. Iya, dia Iya. seperti manusia. Berarti sudah tidak ada Tuhan. Pada saat dengar dulu, pada saat proses penyalipan Bang itu. Makanya seketika Yesus lebih rendah daripada malaikat. La Seketika haula Yesus wala lebih rendah. quwata illa billah. Tetapi pada umur, dengar dulu Bang. Tetapi daripada umur 29 tahun ke bawah itu dia lebih tinggi daripada malaikat. Bagaimana Begitu. lebih tinggi dari malaikat sementara dia setara Ada dengan tertulis. manusia? Ada tertulis itu, baca Ibrani Bang. Ini. Dengarkan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Siapa yang mengosongkan Anak diri? Allah. Theos. Dan mengambil rupa seorang hamba. Siapa hamba itu? Yesus. Dan menjadi sama dengan manusia. Mana Tuhan tadi? Sudah kosong. Kenapa kosong? Karena dia telah menjadi hamba. Kenapa dia menjadi hamba? Karena dia setara dengan manusia. Mana ketuhanan sekarang? Apa? Tunggu, aku lagi baca nih Ibrani, dari Ibrani Bang. Malaikat-malaikat sujud menyembah dia, Yesus. Begitu Bang. Mana ada manusia? Allahu Akbar, Masya Allah. Ini saya apologet yang benar, meluruskan akidahnya orang Kristen supaya mereka menjadi Kristen yang benar. Bukan, kamu membelokkan. Mana saya belokkan? Saya membelokkan apa? Kamu Saya membelokkan apa? tapi tidak mempan Bang. Malah lebih teguh kami Bang. Coba, mana yang saya belokkan? Iya. Saya sudah membantu Anda. Tuhan yang Maha Perkasa turun ke bumi, mengosongkan dirinya menjadi seorang hamba dan menyetarakan dirinya dengan manusia. Kalau dia mengosongkan dirinya, berarti sudah tidak ada aspek ketuhanan pada dirinya. Mengosongkan diri pada waktu dia di atas kayu salib Bang. Selamat aja. Anda mengosongkan diri pada saat di kayu salib. Anda memplesetkan. Saya lagi berapologet. Saya lagi membela iman Anda. Anda plesetkan iman Anda sendiri. Gimana ceritanya? Ini dalil kitab saudara-saudaraku. Dia mengosongkan diri pada saat disalibkan Bang. Lah, karena Allah nggak bisa disalibkan. Sekarang saya Jangan tanya, tertawa, Bang. sekarang saya tanya saudaraku, sejak kapan Yesus menjadi manusia? Apakah ketika dia disalib atau pada saat dia keluar dari rahim ibunya? Makanya pahami dulu dari awal. Kan sudah dikatakan. Aduh, Yesus saudara-saudara. itu terdiri dari duinatur. Lah, Kealahan dan kemanusiaan. tidak ada lagi duinatur, Bang. Tidak ada duinatur. Dia sudah mengosongkan Makanya, dirinya. Dia tadi sudah kan aku mengosongkan bilang. dirinya. Dengar dulu Bang. Tidak ada Dengar lagi dulu, Bang. Tuhan di sana. Dengar dulu Bang. Tadi kan aku sudah katakan pada waktu penyembuhan perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun itu. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan Yesus bertanya, siapa yang menjamah aku? Sudah ada dijawab kuasa keluar tadi dariku. itu. Sudah dijawab Karena tadi ada- itu, Bang. Jadi pada waktu itu kealahan Yesus ada di Nggak dalam ada. dia. Tidak ada kealahan, tidak ada Terus- kealahan.
Tidak ada kealahan Ada pada kuasa. diri Yesus. Terus kuasa apa yang keluar dari Yesus itu? Yang tadi kisah para rasul 2 nomor 22 apa? Dia dijadikan sebagai perantara. Berarti Kuasa dia nabi. Allah itu sendiri, Bang. Tidak. Kalau Anda mengatakan Yesus Allah itu sendiri, Allah mengosongkan diri menjadi manusia, menjadi hamba setara dengan manusia. Sudah tidak ada lagi kealahan. Kosong. Kok kau Menjadi bilang manusia. tidak pula Juma? Itu kan iman kami. Lah ini kitab Anda. Mana yang hebat? Dengar, Kitab Bang. Anda atau iman Anda? Hebat kitab Dengar, Bang, ya. Oke, Bang, aku baca. Iya, silakan. Percayalah kepadaku. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Iya, Oke. terus Makanya apa masalahnya? cocok dengan Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Allah itu ada bersama-sama dengan Yesus yang datang dari sorga, Bang. Lalu bagaimana dengan muridnya? Kenapa murid-muridnya? Yohanes 17 nomor 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Murid juga satu. Berarti murid juga Tuhan. Itu orang yang percaya kepadanya. Iya, orang yang percaya kepadanya, maksudnya muridnya. Pengikutnya. Tetapi Iya, kamu tidak. Saya kamu tidak. bukan. Anda juga Iya, tidak. jelas. Anda juga tidak. Enggak. Aku adalah apa? anak-anak Allah. Oh, Aku tidak adalah bisa, anak Allah. tidak bisa. Yang disebut, nggak hidup di zamannya dengarkan. Jumat. Pengikut Yesus itu disebut domba. Apakah Anda domba? Barang siapa percaya di dalamnya akan disebut anak-anak Allah. Kamu tidak. Apakah Kalau Anda aku ya. Apakah Anda domba? Tunggu dulu. Aku ya. Apakah Anda domba? Aku Domba itu diutus hanya hiasan, kepada Bang. domba. Oh, bukan hiasan. Itu adalah gelar yang tidak bisa diganggu gugat. Mereka hanya disebut sebagai domba ketika mereka ada darah Yakub di dalam tubuhnya. Anda ada darah Yakub dalam tubuh Anda. Dengar, Bang, tadi. Barang siapa percaya di dalam namanya, dia ada disebut anak-anak Allah. Itu ucapan Aku- Yesus kepada aku murid-muridnya. percaya. Bung, Aku percaya kepada Yesus. Oke, dengarkan Tetapi kamu kalimat tidak. saya ini. Kamu bukan. Saudara anak-anak Stephen. Allah. Saudara Ya. Stephen, dengarkan 1 menit saya bicara, dengarkan. Ketika Yesus berbicara, Bung, ketika Yesus berbicara, audiensnya itu adalah Bani Israel. Orang Farisi, orang Yahudi. Ya. Oke? Ya. Orang Saduki, orang-orang Yahudi intinya. Ketika dia berbicara, murid-muridnya, orang-orang yang menjadi jamaahnya itu adalah Bani Israel. Bukan Romawi, bukan Yunani. Seketika dia terangkat ke langit, ada orang mencatat tentang dirinya, dikirim ke Romawi, sehingga orang Romawi merasa itu untuk dia. Sampai ke Indonesia, Anda merasa domba, sementara yang dimaksud domba itu adalah Bani Yakub. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang, yang sesat dari umat Israel. Tunggu sebentar, Bang. Itu. Sementara yang disebut domba itu adalah Bani Yakub. Baca di Yeremia 23 nomor 2, nomor 3, nomor 8. Jelas itu kitabnya orang Yahudi. Sementara Anda bukan Bani Yakub, tapi Anda ngaku berarti yang dimaksud serigala oleh Yesus itu adalah Anda. Tapi Anda bukan serigala buas, Anda serigala Cina, karena Anda tidak memerangi Yahudi. Oke? Yehezkiel 11 nomor 17, yang disebut dengan domba itu adalah Bani Israel. Oke? Yeremia 50 nomor 17, Israel adalah domba. Oke? Gitu cara belajarnya. Jadi kalau Anda mengaku domba tapi bukan Bani Israel, berarti Anda lah serigala yang nyamar domba itu. Waspadalah kepada serigala yang nyamar domba. Satu-satunya non-Israel yang mengaku pengikut Yesus hanya Kristen. Berarti serigala yang dimaksud adalah Kristen. Gitu saudaraku. Ya. Baca lagi. Dengar, Bang. Oke, aku baca. Tetapi ini Yohanes 10 ayat 26. Oke. Yohanes 10 ayat 26. Oke. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Ini dia berbicara kepada orang Yahudi, ya, Bang, ya. Ya. Dia berbicara kepada orang Yahudi. Tetapi kamu tidak percaya
karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Jadi domba-domba itu adalah pengikut Yesus. Aku pengikut Yesus, kamu bukan. Nah, aku adalah anak Allah, kamu bukan. Baik. Kalau Anda mengaku sebagai pengikut Yesus, dengarkan. Kalau Anda mengaku sebagai pengikut Yesus, Yesus mengatakan di dalam tunggu. Dengarkan dulu. Karena Yesus mengatakan, Anda teruskan baca data 27-nya dari Yohanes 10 yang Anda baca barusan. Ya. Aku mengenal dombaku. Dombaku mendengarkan aku. Dombaku mengikuti aku. Baca nomor 27-nya. Nah, sekarang ketika Yesus mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Mengikut aku. Nah, sekarang ketika Yesus itu melakukan Taurat, menjadi praktisi Torah, apakah Anda mengikuti menjadi praktisi Torah? Baca di pertama Bang. Percaya Bang. Tetapi kamu tidak percaya. Oke, sekarang ketika kamu tidak percaya. Kamu percaya ketika Yesus, kamu percaya? Saya percaya. Dengarkan. Mari kita uji Anda atau saya. Oke. Ya. Kita uji Anda yang percaya atau Diam dulu. Kita uji apakah Anda yang percaya Yesus atau saya yang percaya Yesus. Kamu percaya Yesus adalah Tuhan. Kamu percaya Yesus adalah Tuhan. Saya tidak percaya karena Yesus, dengar. Berarti kamu bukan domba, kamu bukan anak Allah. Dengarkan saya. Stephen, dengarkan saya. Percaya. Dengarkan. Bedakan antara percaya kepada Paulus dengan percaya kepada Yesus. Diam. Ketika Yesus, dengar. Saya percaya Yesus. Kamu percaya Yesus? Saya percaya Yesus. Apa? Percaya bagaimana? Saya percaya Dia adalah manusia utusan Tuhan. Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Di mana Yesus mengatakan Dia Tuhan? Tunjukkan dalilnya. Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Di mana dalilnya Yesus mengaku Tuhan dan juru selamat? Di mana? Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 nomor kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Assalamualaikum, butuh open cam guru dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sekarang mari kita uji Anda yang percaya atau saya yang percaya kepada Yesus. Ketika Yesus mengatakan, tunggu, sabar Stephen. Sabar. Yang percaya Yesus itu saya, bukan kau. Kau itu cuma ngaku-ngaku. Yesus mengatakan, diam. Ketika Yesus mengatakan, dengarkan dulu Stefan, saya bukan jemaat gereja yang bisa kau bodohi. Dengarkan. Ketika Yesus mengatakan, dengar. Ketika Yesus mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Yesus menurut Yesus dikenal sebagai utusan atau sebagai Tuhan? Jawab. Dengar dulu. Kamu sudah mengenal Yesus, mengenal Allahnya satu-satu, mengenal Allah satu-satunya, dan mengenal Yesus sebagai apa? Mengenal Yesus sebagai apa? Mengenal Yesus sebagai apa? Yesus adalah Tuhan dan juru selamat, Bang. Anda karena penyesat. begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan meroleh hidup yang kekal. Kalau Anda percaya kepada Yesus ke dalam dunia, dengarkan. untuk menghakimi dunia. Tidak ada yang bisa kau bodohi, tidak ada yang bisa kau bodohi di sini. Ini bukan gereja. Kalau kamu percaya kepada Yesus, dengarkan. Kalau kau percaya kepada Yesus, Yesus mau dikenal sebagai utusan Tuhan atau mau dikenal sebagai Tuhan? Bukan begitu poinnya. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Sekarang hidup kekal Yesus. Dengar dulu. Yesus mau dikenal sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Jawab. Sebagai Tuhan. Di mana Yesus mengatakan, udahlah. Udah. Akulah Dia. Kau penyesat. Nah, kalau kau mengatakan akulah Dia, berarti kamu pengikut Tuhan. Berarti kau pengikut Paulus. Baca di Lukas 21 yang saya bacakan kepada Anda tadi. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Waspadalah supaya kau jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang mengatakan bahwa akulah Dia. Lukas 21 nomor 8. Saya bacakan samamu ya. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Dia. Kau barusan mengatakan Yesus akulah Dia. Kaulah penyesat itu.
Aku dia bercakap. Selamat datang di kebenaran. Dor apa? Kamu percaya dia? Kamu sudah Itu kenal dia? Beruda, ini dong yang tembakan itu Beruda. Keluarin. Bang, Nggak bisa, nggak ada suaranya. Bang, kamu sudah kenal dia ya, Bang? Kamu kenal dia, Bang? Belum? Saya kenal dia kan tadi saya. Inilah hidup dia yang mau benar dikenal itu. sebagai utusan. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus. Kamu sudah kenal Yesus Kristus? Kau jangan pakai jurus Kamu gerejamu belum di kenal. sini. Jangan Kamu kau belum pakai kenal jurus Yesus gereja. Kristus, Bang. Jangan Jadi kau pakai teriak-teriaknya jurus kamu. gerejamu di sini. Percuma kau pakai Kamu jurus belum gereja. kenal. Percuma. Kamu belum kenal Yesus Kristus, Bang. Percuma. Kamu belum kenal Yesus Kristus itu. Sekarang Kamu belum saya kenal. tanya. Sekarang saya tanya samamu. Kamu belum kenal Yesus. Yesus Sekarang Kristus saya tanya. adalah Tuhan dan Juru Selamat, Bang. Sekarang Jika saya kamu tanya kenal, samamu. kamu adalah domba. Jika kamu kenal dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu adalah anak Allah, berhak menerima kerajaan Allah, Bang. Masuk surga, Bang. Nenekmu kiper. Kau aja. Yesus mengatakan, Yesus itu jangan Juru Selamat, Bang. Jangan kau jual obat. Jangan kau jual obat sama saya. Saya Nah, lebih supaya paham kamu Bible. kenal, karena kamu belum Saya kenal. ini apologet, pembela Supaya kamu iman kenal. Kristen. Kau itu membela Aku iman harus- gereja. aku Kau harus membela iman kenalkan gereja kamu. Kau membela imannya Saya- Paulus. Aku Kau ingin membela kenalkan imannya kamu Romawi kepada kau. Yesus. Karena Saya kamu ini belum membela mengenal Yesus. imannya Yesus. Kamu belum Saya mengenal berapologet Yesus. membela imannya Yesus. Yesus Tidak mengatakan membelokkan. hidup kekal itu adalah mengenal Yesus yang engkau utus. Yesus dikenal sebagai utusan. Itu baru mengenal bukan Yesus. itu. Hidup kekal. Yang kita kejar di sini adalah hidup kekal, bukan mati kekal. Hidup kekal adalah mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Kamu sudah kenal? Kamu sudah kenal? Saya dia? kenal dia sebagai utusan Tuhan. Apa? Pasti dong. Nah, apa? Yesus itu Tuhan, Bang, supaya kamu kenal dia Tuhan dan Juru Selamat, ini. Bang. Coba, di mana Yesus Kamu mengajarkan belum hidup? kenal. Dengarkan, Kamu belum dengarkan. kenal dia. Di mana Kamu Yesus belum mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal Aku sebagai Tuhan? Di mana dalilnya? Inilah kehendak dia yang mengutus aku. Barang siapa melihat anak dan yang percaya kepadanya. Dengar dulu, Bang. Inilah Dasar penipu penyesat. kamu belum Yesus kenal mengatakan, Yesus mengatakan Kamu belum kenal dia. hidup kekal. Hidup kekal itu mengenal Aku yang engkau utus. Untuk mendapatkan hidup kekal, Yesus dikenal sebagai utusan Bukan Tuhan. sebagai utus, mengenal Yesus yang engkau utus. Kamu sudah kenal yang diutus itu? Ya udah Saya ditipek kenal. aja Yohanes 17:3 itu ditipek Saya aja. kenal dia utusan Tuhan. Enggak, kamu sudah kenal? Bukan. Kamu kenal Apanya? bagaimana dia? Apanya lagi yang mau dikenal Allah, Yesus? Mukanya. mengenal Allahnya, mengenal Allah satu-satunya dan mengenal mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Kamu sudah kenal Yesus Kristus? Kenal dong. Kenal Kenal. bagaimana? Dia adalah utusan Tuhan yang datang Yohanes kepada 3 Bani ayat Israel. 16. Menerima Yohanes 3 ayat firman. 16. Menerima Mengutus firman. anaknya. Dia datang Dengar. bukan atas kehendaknya Karena sendiri. begitu Dia datang besar kemudian kasih tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Dia datang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Dia datang sebagai perantara Tuhan kepada Bani Israel. Dia diutus sebagai nabi untuk Bani Israel saja. Dan saya kenal dia bahwa di tengah-tengah dia akan muncul penyesat-penyesat yang mengajarkan dirinya adalah Tuhan. Dan itu adalah Kristen. Oke. Yohanes 17 ayat 3. Ya toh? Mengenal Yesus. Tapi Kamu tertulis tidak kenal cuma dia. bukan Kristen tuh cuma penyesat itu cuma. Kristen penyesat itu. Mau baca dalilnya? Tertulis bukan. kamu asik ini. Mau saya bacakan dalilnya? Kamu yang Mau? penyesat. Mau saya Kamu yang bacakan penyesat. penyesat itu siapa? Mau? Bang Suma, kamu yang penyesat, Bang. Mau saya katakan bahwa Kristen itu adalah penyesat yang dimaksud Yesus? Mau? Kalau mau kuwajarkan sama Nggak kalian. perlu ayat. Wajarkan. Kamu dibacakan ayat juga nggak bakal nyambung juga. Saya yang bacakan ayat karena saya apologet, Anda bukan.
Matius 23. Dengarkan. Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan, engkau mentobatkan orang masuk ke dalam agamamu. Setelah dia menjadi pengikutmu menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa yang menyeberangi lautan menjelajahi daratan yang berasal dari orang Farisi? Bang, siapa yang munafik di sini, Bang? Paulus yang munafik. Mau bukti ke? Mana ada orang munafik kepada itu? Orang Roma dia mengaku orang Roma, kepada orang Yahudi dia mengaku orang Yahudi, kepada orang Yunani dia mengaku orang Yunani. Kamu kejang-kejang dengan Paulus ya? Apa namanya itu kalau bukan orang munafik? Ayo, siapa yang munafik? Apa namanya kalau dia mengatakan bahwa dalam menjalankan hukum Taurat aku tidak bercacat, tetapi dia mengajarkan orang supaya tidak bersunat. Apa itu kalau bukan munafik? Pakai Yesus. Paulus dipakai Yesus. Nenek mukiper. Bagaimana mungkin seorang yang tidak pernah bertemu Pak Yesus mengaku bertemu dengan Yesus? Dia mengatakan apa? Yesus mengatakan apa? Waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu. Mu siapa? Bani Israel. Siapa yang datang kepada Bani Israel mengaku-ngaku sebagai rasul? Paulus. Langsung justru kebalikan itu, Bang. Mana? Coba. Mari kita ukur. Mari kita ukur Yohanes Matius 23 nomor 15. Celakalah kamu hai ahli Taurat. Siapa ahli Taurat? Paulus. Saya tanya kamu. Banyak ahli Taurat. Celakalah kamu hai ahli Taurat. Siapa ahli Taurat di sini? Banyak ahli Taurat di sini Israel, Bang. Dengar. Tunggu dulu. Ada banyak. Dengarkan. Orang-orang Farisi. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Sekarang pertanyaan saya, siapa orang Farisi selain Paulus yang keluar dari Yerusalem, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mendirikan sebuah agama? Siapa selain Paulus? Jawab. Host, Pipo turunkan host. Rusuh. Kakek ini rusuh kalau Pipo. Ayo. Siapa ahli Taurat, orang Farisi, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mendirikan agama di luar agama Yahudi? Siapa? Dan apa nama agamanya? Saya kasih bocoran. Luar agama Yahudi. Saya kasih bocoran. Orang Farisi yang mendirikan agama Kristen Anda bisa baca di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus adalah tokoh dari sekte Nasrani. Ayo. Tepuk tangan dulu dong. Kamu kejar-kejar dengan Paulus. Jadi udah ketahuan orang Farisi yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mendirikan agama di luar Yahudi adalah Paulus, dan agama yang didirikan ada Katolik alias Kristen. Tepuk tangan lagi dong. Jangan percaya itu. Dia cuma tulis supaya kalau kamu tidak percaya, tunjukkan orang Farisi yang mendirikan agama selain agama Kristen dan selain Paulus. Agama apa dan siapa orang Farisi tersebut? Itu pada zamannya, bukan zaman sekarang. Sekarang jawab saya. Orang Farisi yang mendirikan agama selain agama Yahudi, yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan sampai kepada Antioquia, sampai ke Dikiliki, itu siapa namanya? Apa nama agamanya? Jawab. Saya bilang itu Farisi, Bang. Tidak usah cari yang itu jauh-jauh. Yang sekarang saja keyakinan saya ini apologet, pembela agama. Jadi saya membela agamanya Yesus supaya kalian itu kembali kepada ajarannya Yesus. Kamu pembelok. Mana ada pembelok? Kalau saya pembelok, coba Anda tunjukkan orang Farisi yang keluar dari tanah Israel, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang Romawi masuk agamanya. Siapa orang Farisi tersebut dan apa nama agama yang didirikan? Paulus itu perintah.
Paulus itu dipilih oleh Yesus. Allahu Akbar. Paulus itu dipilih Masya oleh Allah. Yesus. Allahu Akbar. Masya Allah. Sedangkan Yesus mengecam. Coba kamu tanya, bilang kapan kita balik dari sana? Dari Ini dari sini aja polanya, Bung. Dari sini aja polanya. Cuman kata-kata saja itu dia bicara. Sekarang begini polanya, polanya sederhana aja kan. Kita kan ini saudara, kita kan saudara ini kita kan. Kita kan saudara kan. Meskipun kita beda keyakinan. Oke. Kristen mula-mula yang ada di Indonesia berasal dari mana? Oke, host, aku pamit dulu ya. Portugis. Ada urusan sedikit ini. Oke, Portugis. Portugis menerima ajaran Kristen dari mana? Roma. Dari Roma. Roma mendapatkan pengajaran kekristenan nyembah Yesus itu dari mana? Paulus. Paulus orang apa? Oh, ini saya sudah tahu ini mereka. Roma. Farisi. Tidak percaya itu. Orang Farisi. Nubuatan Yesus. Matius 23 nomor 15. Celakalah kamu hai ahli Taurat orang Farisi. Kau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang Roma menjadi penganut agamamu. Setelah mereka bertobat menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Ayo. Tidak mungkin, camkan. Tidak mungkin. Agama Kristen berasal dari Portugis. Portugis belajar dari Roma. Roma belajar dari orang Farisi. Tepuk tangan untuk Bang Zuma dan kita semua. Wah, Itu kan pemahamanmu Zuma. Ya silakan. Kalau Anda punya pemahaman sendiri, silakan Anda paparkan di sini. Silakan. Iya, jelas pemahaman saya udah, bahwa silakan. itu adalah siapa nama rabi-rabi Yahudi yang datang mengajarkan Kristen pertama kali di Nusantara ini? Siapa namanya? Jawab. Kalau bukan Belanda dan Portugis, ya tidak mungkin Yahudi, nggak mungkin. Yahudi tidak mengenal Kristen. Kristen itu adalah agama di Antioquia di abad ketiga menjadi agama resmi kekaisaran Romawi dengan kekuatan yang dimiliki oleh Romawi, dengan kekuatannya persenjataan lengkap menyebarkan agama Kristen ke penjuru bumi, termasuk kepada kerajaan Belanda. Belanda masuk ke Indonesia, Portugis masuk ke Indonesia, mengajarkan Katolik dan Kristen. Bukan orang Yahudi. Yahudi tidak mengenal Kristen. Kristen itu adalah agama yang berdiri di Antioquia. Tidak akan terjadi, camkan. Jadi agamamu cuma gimana? Agamamu gimana? Kalau agama saya Islam juga di Indonesia. Agama saya itu agama Islam, agama para nabi, termasuk agamanya Yesus. Iya, disebarkan tadi kamu bilang disebarkan itu kan disebarkan juga ke Indonesia. Kau tahu nggak dari Aceh sama dari Barus? Betul, karena agama Islam itu adalah agama yang dikhususkan untuk seluruh umat Kristen juga maksudnya dari Barus. Lah, Islam itu disebarkan untuk seluruh umat manusia. Tidak ada tentara dari kerajaan Islam. Dengarkan, tidak ada tentara dari kerajaan Islam yang datang memerangi Nusantara sehingga menjadi mayoritas Islam. Nggak ada. Nggak ada, Bung. Kalau cuma bilang, kalau kamu bicara soal sejarah, pokoknya mana ada bawa agama sejarah. Jadi Kristen di Indonesia siapa yang bawa? Sejak penjajahan juga Kristen di Indonesia sudah ada, Juma. Paham Imam ya Yahudi, bukan masalah penjajahan ataupun tidak penjajahan. Yang saya tanya yang membawa agama Kristen Katolik, yang membawa Kristen Katolik ke Indonesia siapa? Portugis. Tidak akan terjadi, Bang Zuma. Udah ya teman-teman, belajar lagi. Belajar itu penting. Agamamu macam nggak dibawa aja juga ke Indonesia, aneh kan? Ya memang agama. Ada dua agama syiar, Bung. Kristen, itu kita akui. Kristen dan Islam. Islam disebarkan dengan cara-cara sesuai dengan peruntukannya. Al-Quran datang untuk seluruh umat manusia. Maka Al-Quran disebarkan kemana-mana. Tetapi kalau ajaran Yahudi itu hanya untuk Yahudi, hanya untuk Bani Yakub.
Yakub. Itu ajaran Bani Yakub. Yang menjadi permasalahan sekarang adalah kenapa agamanya Yahudi, kitabnya kalian ambil dijadikan sebagai satu kitab dengan kitab orang Roma. Di mana nyambungnya? Waduh, susah ini. Hah? Di mana nyambungnya? Kitabmu aja mengakuin cuma. Yang diakui kitab saya adalah kitabnya Nabi Musa, kitabnya Nabi Daud, kitabnya Nabi Isa. Di mana 3 kitab ini adalah untuk Bani Israel. Lalu apa hubungannya ketiga kitab ini? Apa hubungannya ketiga kitab ini? Kenapa bisa menempel di dalam kitabnya orang Katolik? Apa hubungannya? Siapa nabi yang diutus kepada orang Roma? Kok bisa-bisanya kitabnya Nabi Musa nempel di kitab kekaisaran Romawi? Saya bilang kok bisa-bisa orang mau sesat orang Kristen Katolik. Kenapa bisa? Mungkin tidak mungkin itu. Kenapa bisa kitabnya agama orang nempel di kitabnya agama kekaisaran Romawi? Siapa yang membawa ke sana? Sementara kitabnya orang Yahudi itu spesial hanya untuk Bani Israel. Kenapa kalian ambil terjemahannya dalam bentuk Septuaginta? Kalian tempel, bukan kalian sih, kalian hanya korban. Romawi tempelkan di dalam kitabnya yang dituliskan oleh orang-orang Farisi untuk mereka, satu kitab jadinya. Maka disebut Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Itu siapa yang kasih kitabnya orang masuk ke agama Romawi? Saya bilang Al-Quran. Dia ngerti nggak ya gurunya? Kitab orang Roma itu maksudnya gimana? Kitab orang Roma itu adalah kitab yang lolos seleksi pada saat kanonik, di kanon. Di kanon untuk orang Romawi. Surah-surah Paulus 14 kitab untuk orang Romawi. Kisah para Rasul untuk orang Romawi. Petrus 1 Petrus 2 Petrus untuk orang Romawi. Disebutlah Perjanjian Baru. Kitab-kitab itu untuk Romawi dan Yunani. Ditempelkanlah kitabnya Yahudi, disebutlah Perjanjian Lama, ditempel menjadi satu, padahal tidak ada hubungannya. Sampai di situ paham? Paham banget Gurunda. Aduh, tumpah-tumpah ini. Kepalaku berat menerima ini semua. Gak ada hubungannya. Mana? Gak ada hubungannya. Kan goyah. Gak ada hubungannya, Bung. Kitabnya kalian itu cuman korban. Kalian bukan pelaku. Yang menjadi pelaku itu kekaisaran Romawi awal mula. Mengambil kitabnya orang Yahudi, menempelkannya di dalam kitab mereka yang diberikan oleh Paulus. Kemudian dia sebarkan sampai ke Asia. Jadilah kalian Kristen, menjadi pengikutnya. Padahal kitab itu bukan untuk kalian. Coba benar dulu agama Islam dulu. Al-Quran juga kalian kenapa tidak di Islam belum koreksi? Bukannya berterima kasih, malah kita dimarah-marahi. Apanya? Bukan masalah berterima kasih. Kamu nggak sesuai. Kamu mau koreksi kitab saya? Kamu bisa baca kitab saya? Bisa. Kamu bisa bahasa Arab kamu? Kalau kamu bisa, mari kita koreksi Al-Quran, sumber Islam Al-Quran. Anda mau koreksi yang mana? Silakan. Saya nggak butuh koreksi Alkitabmu. Bagaimana Anda bisa mengoreksi sebuah komputer? Memegang mouse aja Anda nggak tahu. Bagaimana Anda bisa mengoreksi buku kimia? Rumus-rumus kimia Anda nggak tahu. Bagaimana Anda bisa kemudian menjadi dokter praktik jantung sementara Anda tidak pernah membaca buku kedokteran? Bagaimana Anda bisa mengkritisi kalam Allah sementara membacanya pun Anda tidak sanggup? Apakah ini bukan bualan? Sekarang gak usah banyak bacot, ya kan? Kok banyak bacot? Kok banyak bacot? Apakah ada yang salah yang saya sampaikan, Bung? Iya, sekarang kok udah diam dulu, jangan banyak bacot di situ. Enggak, saya tanya dulu, apakah ada yang salah yang saya sampaikan? Banyak kesalahan yang saya sampaikan. Yang mana? Satu aja dulu. Satu aja yang salah yang saya sampaikan tadi. Silakan. Kalimatullah itu apa rupanya? Ya. Aduh, kenapa larinya ke sana? Kenapa lari? Kalimatullah. Di situ ada dua kata, kalimah dan Allah.
Kalimat Allah. Artinya apa? Perkataan Allah. Apa masalahnya? Kalau dia dengar dulu, kalau perkataan Allah berarti dari Allah toh? Yes. Perkataan Allah dari Allah. Yes. Nah, terus? Berarti kan satu dia dengan Allah kan? Perkataannya itu kan satu dengan Allah toh? Yang satu dengan Allah itu adalah sifatnya. Jadi perkataannya nggak satu rupanya. Perkataannya nggak satu. Itu perkataan nggak sifat juga cuma. Sekarang ketika kamu berkata kucing, itu perkataan bukan? Apakah perkataan kucing itu satu dengan Anda? Perkataan itu nggak sifat juga cuma. Keluar, mind blowing. Makanya belajar itu penting. Itu nggak sifat juga cuma. Belajar itu penting, Bung. Belajar. Perkataan produk dong. Perkataan produk dari sifat bicara. Perkataan itu produk. Dengarkan. Ketika mesin motor dibunyikan, maka akan keluar suara dari knalpot. Apakah suara knalpot itu adalah knalpot? Nggak nyambung. Lah kamu yang nggak nyambung. Nggak mau ke situ mereka. Sekarang kamu mendengarkan suara Bang Suma di HP kalian. Apakah Bang Suma yang datang ke kuping? Apakah Bang Suma yang datang ke kuping Anda? Singa lewat. Oh belum ya? Akhi, barakallah akhi, masya Allah. Apakah yang sampai dengar? Apakah yang sampai di kuping Anda itu adalah Bang Suma? Masya Allah. Iya selamat tuh selamat. Henry selamat buat dari Juma. Iya, makasih. Apakah suara yang sampai kepada Anda? Apakah suara yang sampai kepada Anda itu adalah Bang Suma? Suara ini enggak dari Juma enggak? Coba Guruna, dikit Guruna. Aku mau ngasih satu Guruna. Aku mau ngasih satu. Dari Juma enggak? Silakan. Tunggu. Pada mulanya adalah handphone bersama-sama dengan voice note adalah handphone. Ke rumah sakit dulu. Enggak nyambung. Itu enggak nyambung. Masya Allah. Iya, gimana saudaraku baik. Saya dengar suaranya tadi cuma manusia biasa seperti saya juga. Gimana? Apakah pelajaran kita udah kita tutup terkait dengan Kristen ini? Pindah ke materi lain. Tadi itu 6 SKS. Halo Bang Suma. Iya. Mana lagi? Ngopi dulu Bang Suma biar nggak panik. Saya dengar suaranya Bang, tapi cuman sama-sama manusia. Yang mana yang harus saya dengarkan lebih dulu ini? Gini aja dulu. Kau sapa dulu itu evangelis Nandar itu udah bau mulutnya itu. Wah, ada dendam pribadi kayaknya ini. Dia guru gara-gara Yesus kawin kayaknya. Guru Ibrani saya beliau itu, jangan diganggu. Iya. Kalau kritik teks baru dia turun. Kalau masih receh-receh begini Bang Suma ajanya. Gimana Bang? Ini hidung siapa ya? Hidung siapa ini ya? Kok dekat banget ini? Lubang hidungnya kegedean. Oke siap. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi kita sudah tuntaskan yang tadi itu ya, bahwasanya tidak ada hubungannya antara Yesus dengan Kristen, nggak ada sama sekali. Klaim hanya ada dari pihak Kristen. Bung, klaim hanya ada dari pihak Kristen, tidak ada klaim dari Yesus. Murid Yesus adalah Bani Israel, para aktivis Taurat. Oke, selesai kita di situ ya. Jadi Kristen ini adalah agama yang berdiri di Antioquia, yang didirikan oleh Paulus, nyebrang sampai ke Roma. Roma menjadikannya sebagai sebuah konsep agama, lantas dijadikan sebagai pengganti kepercayaan nenek moyang mereka. Pada abad ketiga resmi menjadi agama kekaisaran. Bang Suma. Sebelum datangnya agamamu, ya secara resmi, itu resmi memang. Sebelum datangnya agamamu. Agamaku ada dari sejak Adam. Enggak ada. Loh, Islam itu artinya apa? Selamat. Tuhan mengajarkan keselamatan sejak Adam. Adam, jika kau ingin selamat, jangan kau makan buah yang satu itu. Berarti sudah ada Islam. Hadirnya berapa? Islam pada masa Rasulullah Muhammad SAW baru disempurnakan. Karena kenapa? Beliau Nabi terakhir. Tapi yang dikatakan Shalom dari sejak Nabi Adam, Shalom itu ada. Turunnya
Makanya turunnya agama Al-Quran aja. makanya agama, makanya tiga agama yang diutus oleh Allah para nabinya, pertama adalah agama Yahudi. Yahudi kenapa disebut agama? Karena ini berasal dari suku Yehuda. Berarti agama keturunan Yakub. Itulah Yahudi. Nasrani, apa itu Nasrani? Pengikut Nabi Isa alaihissalam dari Nazaret. Berarti dia hanya khusus untuk Nasrani, orang Nazaret. Kristen, konon ceritanya Kristen ini pengikut Yesus. Berarti yang ikut Yesus saja. Yesus. Tapi kalau Islam itu seluruhnya selamat, itu netral, bukan untuk satu kelompok, bukan untuk satu golongan, bukan untuk satu suku, bukan untuk satu bangsa, tapi seluruh umat manusia butuh selamat. Namanya Shalom Islam. Hadirnya Kenapa berapa hadirnya? Lama dulu dari agama-agama yang lain. Islam itu sudah ada dari sejak ajaran Yesus. Selamat masuk neraka gitu. Mana buktinya? Loh, Muhammad Islam aja. itu apa artinya? Islam itu damai sejahtera. Itu artinya ajaran damai sejahtera itu sudah diajarkan. Sekarang pertanyaannya begini, orang-orang yang mentaati ajaran-ajaran Yesus, apakah mereka mendapatkan damai sejahtera? Pasti. Wah, berarti sudah ada Islam di situ. Takbir. Allahu Akbar. Salah. Justru kamu yang mencontek. Sekarang saya mau tanya nih, Tapi mencontek. Kapan Islam ngebaptis? Itu kami menconteknya. Kapan kami baru saja Jumat. Bawa kalung-kalung logo salib. Yesus mengatakan Shalom alaikum. Apa tuh? Islam yang disuarakan Islam untuk kalian semua. Adanya itu sebelum adanya kamu, sebelum adanya agama kamu. Makanya saya katakan tadi, ajaran Tuhan pencipta langit dan bumi itu cuma satu, yaitu Shalom. Bukan Kristen. Kristen itu pengikut Paulus di Antioquia. dari mana kau dapat Kristen itu pengikut Paulus? Bagus-bagus mau bicara. Kisah para pewarta 11. Mula-mula yang disebut Kristen itu adalah orang murid yang ada di Antioquia. Siapa yang ke Antioquia? Jawab. Siapa yang ke Antioquia? Yesus atau Paulus? Brung. Siapa yang ke Antioquia? Paulus atau Yesus? Jawab. Tentu pengikut Paulus. Di mana? Coba jawab dulu. Di mana logika Anda ketika Anda mengatakan Kristen itu pengikut Yesus? Sementara yang ada di Antioquia bukan Yesus. Yang ada di Antioquia itu adalah Paulus. Berarti murid-murid yang pertama kali disebut Kristen adalah murid Paulus. Susah banget sih ngaku. Soalnya melenceng. Emang Yesus mengajarnya di Antioquia kan bukan. Gitu ya gurunya ya? Iya, betul. Saya bilang sudah ketemu sama Paulus. Ketemu dengan banyak di Pantai Losari. Kami kenalnya dengan kapal tenggelam atau kapal talang. Cocok itu. Padahal kita ngaku bilang Pantaslah. tapi tidak ketemu juga percuma. Otaknya tenggelam. Bilang Kristen asalnya Kalau orang Makassar menyebutnya kapal talang. Pantaslah cuma otakmu tenggelam. Kapal talang kalau orang sini bilang kapal tenggelam. Aku sering ngelihat dulu itu. Aku sering ngelihat Paulus di foto-foto dia botak ya. Kau kasih salam dulu itu sama evangelis. Saya sudah ketemu sama Paulus. Ketemu dengan Paulus. Kau kasih salam dulu Juma itu sama evangelis, kok diam aja itu. Penyembah Barbanas. Iya itu si evangelis. Dendam sekali sama aku kau. Ada apa kau? Macam mana pula tuh? Lanjut Dinda, lanjut. Saya kau diam bikin aja. kopi campur masako dulu. Lanjut. Iya. Kenapa kau diam aja, evangelis? Ini yang ngomong tuh Akoid ya. Yang ngomong Akoid ya. Penyembah Barbanas. Kau sama aku kau. Mau debat kah kau? Berarti jangan diturunin.
Iya, ya. Yesus itu beragama Turun sendiri, Islam. Bang. Di mana ceritanya? Yohanes pasal 14 ayat ke-27. Shalom mani mas'ir lahem islamiani noten lahem. Ada kata-kata Islami di situ. Kau Sekarang tahu saya nggak tanya. agama? Kau tahu nggak Sekarang saya agama tanya, di mana hadir abad Yesus keberapa? mengatakan bahwa dirinya beragama Kristen? Kristen itu buatan orang-orang kafir di Antioquia di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat Yesus itu datang ke ke-26. dunia nggak membawa agama. Sekarang saya mau kamu tanya lihat bicara ini. dulu. Kita sudah Yohanes kita 14 sudah ayat dari Antioquia atau ke-27. Yesus itu datang ke Yohanes dunia tidak membawa agama. Yohanes pasal 14 ayat ke-27, coba Anda baca. Ya, di Yesus situ di itu dalam datang bahasa ke dunia Ibraninya tidak membawa dikatakan agama. Payomer Yehoshua Hamashiach. Jangan berargumentasi. Shalomani masyir lahem et islami. Tuh, dengarkan saya. Et islami ani noten lahem. Kau dengar dulu Nandar. Kau tanya dulu sama Al-Quranmu. Paham kau? Kapan dia hadirnya? Tidak ada sejarahnya Yesus datang ke dunia itu membawa agama. Tapi Yesus kan orang. Jadi kau jangan asal nyebut aja Yesus datang ke dunia itu tidak membawa agama. Kalau gitu Yesus datang ateis dia. Yesus itu bawa ajaran itu agama. Makanya di dalam Matius, dengarkan, makanya di dalam Matius 5 Yesus mengatakan, jika hidup, Yesus menyebut agama, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik daripada agama orang Yahudi, maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yesus mengatakan itu. Berarti harus ada agama yang lebih baik daripada ahli Taurat. Jelas-jelas dikatakan di dalam Al-Quranmu Islam itu agamanya Allah. Berarti kan Allah beragama Islam. Kalau Allah beragama Islam berarti Oh, bukan begitu caranya. Agama itu ajaran. Ajaran itu tidak jelas-jelas dikatakan di situ, kan? Agama itu apa? Agama itu apa? Agama itu apa? Kau dengar dulu, jelas-jelas di dalam Al-Quran tertulis Islam itu agamanya Allah. Ya, agama itu apa? Kalau agama itu apa dulu? Agama itu apa? Agama itu apa? Agama itu apa? Ya, saya tanya, agama itu apa? Karena tidak ada kata agama di dalam Al-Quran. Agama apa itu apa? Agama. Kau jelaskan dulu itu. Di mana dikatakan agama? Agama yang diridhoi oleh Allah kan Islam di dalam Al-Quran toh. Karena Islam agamanya Allah. Nah, sekarang begini, Islam itu kan damai sejahtera. Allah mengajarkan agar manusia damai sejahtera, agar manusia itu selamat. Jadi itu wajar. Jadi Islam itu enggak agama. Kalau bicara logika sama saya, Islam itu ad-din. Ad-din itu aturan Tuhan yang mengajak manusia yang diberi akal untuk menerima apa yang dibawa oleh para rasul. Agama atau tidak? Jelas-jelas di situ dikatakan. Bang Zuma kita kedatangan Ustaz dari Ustaz Dewi Sulaiman. Itu agama yang diridhoi oleh Allah. Masya Allah, Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam yang mulia. Oke, Masya Allah. Ini serius. Ustaz Dery ini. Serius ini. Oh, di aku nggak ada ya gambarnya ya? Coba dibesarin host. Waduh, Masya Allah, jadi malu saya. Bang Ustaz Zuma, Masya Allah, anak lama memantau antum luar biasa. Baik, Subhanallah, Masya Allah. Sebentar saja. Oh ya Allah. Fadal Ustaz. Ya Masya Allah. Teman-teman, abangku yang tersayang, Alkoid, Bang Roy, semua yang hadir di sini, Masya Allah. Masya Allah. Salam toleransi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri kita semua hidayah. Subhanallah, Masya Allah. Antum luar biasa. Kalau penjelasan antum luar biasa. Cuman apa namanya? Saya menghormati juga semua abang-abang kita yang dari Nasrani yang hadir di sini. Saya ingin bicara sebentar aja, paling 5 menit saya bicara ya. Silakan. Jadi alhamdulillah ya saya yakin semua sama-sama mencintai Allah. Saya yakin kita semua sama-sama ingin masuk ke dalam surga, ingin selamat ya.
dan makanya kita perlu belajar. Dan aku tidak memandang ini adalah sebuah perdebatan, tapi ini adalah sebuah muzakarah ya, kita sama-sama belajar ya, sama-sama mencari kebenaran ya. Siapapun nanti yang merasa seandainya nanti penjelasan Bang Zuma benar, kita harus berbesar hati mengikuti penjelasan Bang Zuma, ataupun penjelasan Abang Roy dari Nasrani benar, kita semua pun tidak ada salahnya itu ikut juga. Jadi bagiku tidak ada masalah semuanya, yang penting kita semua open mind, kita semua bermuzakarah, berdialog dengan adab. Jangan sampai ada menghina ajaran kepercayaan agama manapun, karena itu dilarang juga dalam Al-Quran kan Bang Zuma ya. Masya Allah. Dilarang menghina agama lain, dilarang menghina Tuhannya orang lain. Nanti karena kebodohan mereka akan menghina Allah juga, akan menghina agama kita juga. Jadi mungkin kedepannya saya rasa obrolan ini kita bagi-bagi masa tanpa saling berebut bicara. Mungkin moderatornya Bang Zuma, kemudian diberikan narasumber kita masing-masing bicara 5 menit, waktu habis. Kemudian semua saling merenung, saling berpikir, kira-kira yang masuk akal itu yang mana, kira-kira yang the truth, kebenaran itu apa. Sehingga hidayah itu masuk betul-betul dengan ilmu, bukan dengan keterpaksaan ataupun karena kalah dan karena malu dan sebagainya, tidak. Jadi saya banyak juga, alhamdulillah saya di TikTok nih Bang, alhamdulillah sudah ada 41 orang yang saya tidak pernah ajak mereka masuk Islam, tiba-tiba mereka pengen masuk Islam gara-gara dia. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Dia murtad, ada masalah. Silakan yang mau masuk silakan, yang mau keluar silakan, karena Allah sebetulnya nggak perlu kita kan. Kita yang perlu Allah. Nah, jadi sebetulnya kita semua sama-sama belajar mengenal Allah. Siapa itu Allah? Is the one and only. Dan orang Indonesia semua pasti percayakan Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena kalau kita tidak percaya Tuhan itu Maha Esa, kita tidak boleh hidup di Indonesia kan. Apa maksud Maha Esa ini? Qul huwallahu ahad, itu dijelaskan betul-betul Bang Zuma. Dan aku rasa ya semua sepakat Allah itu adalah Allah ya, yang menciptakan 7 lapis langit, menciptakan 7 lapis bumi. Allah yang menciptakan surga, neraka, menciptakan dunia dan akhirat, menciptakan Nabi Adam alaihissalam tanpa ayah, tanpa ibu, yang menciptakan ibunda Hawa tanpa seorang ibu, menciptakan Nabi Isa alaihissalam tanpa seorang ayah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala ini berkuasa mutlak, yang mana apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi, dan apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi tidak akan terjadi. La ilaha illallah. Dan seluruh nabi membawa satu kalimat yang sama. Masya Allah. Jadi kalau ini kita jelaskan dengan hikmah, dengan lembut, dengan cinta, tanpa menyerang ke agama orang lain, aku rasa Bang Zuma, dakwah ini akan lebih indah. Jadi saya beberapa kali diajak berdebat, tapi saya datang ke sini bukan untuk berdebat ya, abang-abangku minta maaf ya, saya tidak akan membahas agama Kristen karena saya tidak mengerti agama itu. Saya nggak pernah membaca Injil juga, yang saya pelajari cuma Al-Quran. Saya pernah lihat sedikit aja, cuman saya rasa saya mestinya mempelajari kitab yang diajarkan oleh orang tua saya, kan begitu aja. Tapi seandainya beberapa kali saya tanya sama teman-teman kita yang non-muslim ataupun agama yang lain, coba jelaskan kepadaku agamamu, sehingga kalau aku yakin itu betul, aku akan ikut, karena aku ingin selamat. Aku ingin selamat, aku ingin bahagia dunia dan akhirat, bukan hanya di sini tapi setelah kematian. Jadi alhamdulillah sementara waktu nih sekarang ini yang aku rasakan kesempurnaan itu aku temukan dalam Islam ya. Jadi bukan berarti agama lain itu dulunya agama Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, tentu ada periodenya di zaman mereka, itu adalah sebuah kebenaran yang mutlak. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan, Nabi Muhammad adalah the last messenger of Allah, nabi yang terakhir yang dihantar untuk menyempurnakan apa yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi aku rasa ya, kita kan sama-sama agama samawi, tidak ada yang pertentangan. Semua kisah di dalam Al-Quran sama dengan yang di dalam Alkitab, di dalam Taurat, semua sama. Nama-namanya pun sama. Cuman kita perlu berbesar hati, kita perlu open mind, membuka pikiran kita untuk meyakini, mencari kebenaran itu karena Allah. Jadi sebetulnya sederhana saja Bang Zuma ya. Semua aku kemarin itu di ini ya, di Kepri, itu gubernurnya Kepri itu setiap hari sebut nama Bang Zuma aja. Bang Zuma. Mulai itu aku mulai lihat konten-konten di YouTube, Masya Allah ini.
Ini dakwah yang luar biasa, dan saya minta maaf ya kalau teman-teman non muslim kadang-kadang terpancing dengan penjelasannya Bang Zuma kemudian ikut marah kan. Tapi yang disampaikan Bang Zuma itu adalah sebuah knowledge, sebuah ilmu yang bisa kita renungkan. Ya. Dan itu mesti direnungkan dengan level yang sama gitu. Jangan sampai dengan ada kemarahan, kebencian, ataupun ketika saya mendengarkan penjelasan dari teman-teman non muslim ya, apapun agamanya, saya akan duduk dengarkan baik-baik dan dengarkan baik-baik, saya renungkan apa betul ini. Nah, jadi agama ini kan hanya untuk orang berakal, Bang. Ya, Allah hantar nabi-nabi jumlahnya 124.000 orang nabi ke dunia ini untuk apa? Untuk memberi kabar kepada kita bahwasanya dunia ini sementara saja. Dunia ini bukanlah tempat tinggal tapi tempat meninggal. Dunia ini adalah tempat yang akan kita tinggalkan, dan kita harus meninggalkan dunia dengan membawa iman dan amal soleh, ya? Iman dan amal soleh. Nah, jadi ini fokus kita masing-masing nih. Kita fokus belajar. Yang orang Kristen belajar kitabnya dengan betul, orang Islam pelajari kitabnya dengan betul. Nah, nanti ketika dakwah itu terjadi, seperti hari ini ya, orang Islam tak perlu membahas kitab orang Kristen tak perlu membahas kitab orang Islam. Kita semua sama-sama menjelaskan keindahan agama kita. Nah, jadi seandainya gini, saya pernah diajak orang waktu itu di Bali, orang bule kan, can we argue brother? Kita bisa nggak berdebat masalah agama? Saya bilang, please no debat brother. You can talk 5 minutes, I will talk 5 minutes. Kamu bicara 5 menit, aku bicara 5 menit. If you like what I explain to you, you follow me. If I like, I will follow you. If you don't like, I don't like, you go your way, I go my way. Lakum dinukum, semua untuk agamaku. Jadi mudah-mudahan kolom room-room semacam ini jangan ada perdebatan, please ya. Karena kadang-kadang aku dengarnya ketika agama Islam dihina, begitu juga nggak terima ketika agama yang lain dihina. Nah, jadi kita buka kitab masing-masing dengan kecerdasan kita masing-masing, dengan ilmu kita masing-masing, dengan pengalaman kita jelaskan apa yang kita tahu tentang agama kita. Jadi Bang Zuma, siap. Ya, aku respect sama Bang Zuma sama Masya Allah. Saya belum kenal satu persatu, tapi yang jelas semua orang hadir di sini pasti orang baik. Insya Allah. Yang hadir di sini pasti orang baik, karena kalau bukan orang baik nggak mungkin mau ngomongin agama. Betul nggak? Iya, Masya Allah. Betul. Kalau orang tidak baik, tidak mungkin dia peduli dengan agama. Jadi orang-orang yang mau duduk di majelis ini, yang mau nonton 4.500 orang, subhanallah, apa? Tapi nggak ada orang. Abi lagi. Apa ya? Itu di bawah tuh ada orang. Jangan aku takut tapi nggak ada orang loh. Sebentar nih, istriku diganggu hantu katanya. Siapa di bawah? Masya Allah. Mau ini bang, mau dipetikan gitar berarti tuh. Tentunya. Iya, teman-teman. Allahu Akbar. Aku bikin lagu bang. Lagu. Judulnya Damai Bersama. Coba cek deh. Siap. Abang Zuma ada YouTube nggak di sana? Ada. Aku jangan lagi suaramu di sini kau ganggu ya. Siapa ya? Ada hantu. Hah? Ya Allah. Siapa sih ya? Brengsek sekali kamu ya. Istriku orang Ternate bang, dia dulu mualaf juga. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi rumahku lantai 2. Lantai pertama nih sering ada orang lari-lari di bawah, tapi pikir siapa gitu. Ya. Sabar lah yang, aduh. Allahu Akbar, Masya Allah. Kami bahagia, akhi, antum bisa bersama kami di sini, Masya Allah. Bang Zuma minta maaf ya, aku datang ke sini cuma mau jadi juru damai baik-baik aja. Siap. Boleh nanti yang agama Nasrani kalian ajarkan kami agama kalian, sehingga kita tahu juga tentang ilmu keyakinan kalian gimana. Dan dengar kalau Bang Zuma cerita tentang agama Islam, kalian dengarkan juga baik-baik. Tak perlu dibantah ya, direnungkan saja. Masya Allah. Kalau itu benar ambil, kalau nggak buang. Iya. Sekalian ini bang, saya mau titip. Mana tahu besok kami minta dukungan antum untuk yayasan Apologet Islam Indonesia. Iya bang. Mana tahu besok hari abangku ini kami undang untuk menjadi narasumber. Mohon izin waktunya. Masya Allah. Undang nyanyi aja bang, undang nyanyi aja.
Ya itu dia maksud saya. Bang Roy, Bang Akol, aku ini musisi Bang, aku ini gitaris. Allahu Jadi Akbar. aku bikin laguku yang viral itu yang orang kaya mati, orang miskin mati. Tapi Iya betul. Coba semua agama. Iya. Dan terakhir aku bikin lagu sama Buya Yahya, judulnya Damai Bersama Bang Zuma. Mungkin untuk mendinginkan suasana, bisa nggak aku request lagu itu coba diputar Bang Zuma, bisa nggak? Bisa nggak ya? Tapi teman-teman kita yang ada YouTube-nya nanti kena ini copyright nanti Bang. Gimana itu? Biasa itu, enggak ada. Pokoknya enggak ada. Asal yang ngeliatin video itu enggak apa-apa. Asal enggak. Lagunya aja Gurunda, lagunya aja. Agama itu berbeda. Judul lagunya bisa diganti. Itu bukan alasan untuk kita bermusuhan. Atau gini, abangku mungkin bagus kalau open kamera sambil nyanyi gitu. Asik. Nanti banyak janda nanti terpesona bahaya. Nasib kita sama berarti. 72 bidadari yang diturun nih. Masya Allah. Allahu Akbar. Ya Allah Bang, semuanya yang ada di sini saya doakan semua kalian Allah berkahi rezekinya dimudahkan. Amin. Ya. Antum juga, akhi. Cinta, hati penuh dengan kebaikan. Masya Yang Allah. baik-baik, dengar yang baik-baik. Silakan. Teman-teman sekalian ini aku lagi Bang, jadi aku lagi berburu hantu dulu Bang, aku turun dulu ya. Iya, makasih ya Bang ya. Nanti sama. Oke, baik. Nanti kita kontak-kontak DM minta nomor kontak tukaran kita, boleh? Takbir, oke Bang. Allahu Akbar, Masya Allah, syukran. Allahu Akbar. Semua insya Allah mudah-mudahan Allah beri hidayah ya. Amin. Takbir. Allahu Akbar. Aku mau pamit Juma. Ya kabur, mau ditunjukkan Yesus beragama Islam kabur. Aku mau pamit. Yesus beragama Islam. Aku mau pamit ya. Aku ngantuk. Evangelis. Aku ngantuk evangelis. Di sini dulu mau ditunjukkan. Mau ditunjukin Yesus beragama Islam, kamu nggak kabur. Macam mana pun. Udah terlanjur ngantuk gara-gara tadi. Oke, evangelis sehat-sehat selalu. Ya Juma. Iya saudaraku ya, lain kali belajar lagi ya. Iya. Yo. Oke. Assalamualaikum. Bunda, izin sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1 menit, Bunda. Boleh Ya nggak? silakan dilanjut aja dulu dek. Saya lagi bikin kopi nih. Iya. Host tolong digedein layarku dong. Layarnya host. Ya. Layarnya. Oke, teman-teman izin sebentar aja ya. Mohon maaf mengganggu. 10 detik. Dinda Hendra, tugasku udah selesai untuk sementara ya kan. lanjut. Bang Suma. Iya. Saya turun. Tunggu dulu. Ini kita mau mendapatkan ilmu dari guru kita tentang Yesus beragama Islam. Nah, saya mau bikin kopi nih. Nanti sebentar lagi saya lanjut masuk. Oke. Silakan. Lanjut Dinda, lanjut. Ya, sebentar ya Gurunda izin. Di dalam Matius 5 ayat ke-20, Yesus mengatakan begini, apabila keagamaanmu tidak lebih benar dari keagamaan orang-orang Yahudi, maka kamu tidak akan pernah masuk surga. Pertanyaannya, apa agama Yesus dan para murid pada saat itu? Saya sudah membahas ini di room saya sampai 2 akun saya tumbang. Tidak ada satu Kristen pun yang mampu menjawab. Maka di sini saudara-saudara yang terkasih ya, di dalam New Testament ya, ini bisa teman-teman cek ya, websitenya. Di sini tertulis Hebrew New Testament. Kita lihat di dalam Habshorah Hakodesha Alfi Yohanan, di dalam Gospel Yohanes ya. Ferek Arba 4 Esreh 11. Jadi ayat ke-14 ya teman-teman ya. Nah ini adalah Ferek Arba Esreh ayat ke-14. Kita buka di ayat atau Misfar au Fasuk nomor atau ayat ke-27. Ya teman-teman, ayat ke-27. Nah di sini ayat ke-20 ya. Atau di dalam bahasa Ibraninya Kaf Zayin.
Di sini dikatakan begini, fe'atah shalom ani maniyah lahem et islami et slomi anin noten lahem. Kata Yesus, kutinggalkan Islam bagi kalian. Jadi ketika kita bertanya kepada para ustadz, apa agama para nabi? Maka mereka serentak, para alim ulama akan menjawab bahwa agama setiap para nabi adalah Islam. Yesus tidak pernah mengenal Kristen. Yesus tidak pernah mengenal ajaran Paulus, tetapi Yesus ternyata sudah mengenal Islam, saudara-saudara yang terkasih. Bahkan Yesus itu beragama Islam. Fe'ata shalom animaniyah lahem et islami, ingat, et islami et slomi aninoten lahem lo kaasher yiten haolam aninoten lahem al yirgaz libabhem weal yeta weal yehat. Kata Yesus, kutinggalkan Islam bagi kalian dan kuberikan Islam ini kepada kalian. Apa yang diberikan dunia kepada kamu tidak seperti apa yang kuberikan kepadamu. Aku berikan Islam, dunia memberikan Kristen. Dan saudara-saudara yang terkasih, Masya Allah kaum muslimin wal muslimat, kita ingat di dalam Quran surat Al-Ma'idah ayat ketiga, ketika Yesus akan pergi ke langit kedua atau ke Hasyamayim, yang diwasiatkan adalah Islam. Begitupun di dalam Islam, kita lihat di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat ketiga, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Telah kusempurnakan agama bagimu dan telah kucukupkan nikmatku kepadamu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama buat kalian. Jadi setelah kita bacakan ayat tadi, boleh kiranya menjadi berkat buat teman-teman Kristen, dan teman-teman Kristen yang menyaksikan ini boleh kiranya suatu saat dijamah Tuhan, ditangkap, dipilih, dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru di dalam kebenaran iman dan Islam. Terima kasih Gurunda. Assalamualaikum. Berhubung semuanya dia membisu, aku ucapin salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sugi, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz Nandar. Allahu Akbar. Dari mana, akhi? Udah sampai rumah? Masih di Sintang, Kalimantan Barat. Oh, masih di Kalimantan. Ada yang hubungi kan sana? Ada. Ada Bang Hen Bance, ada siapa? Dedi Aslandi. Ada. Oh, jumpa kita di sana, jumpa. Belum sempat. Oh, belum. Sempat jumpa, ini jauh banget tempatnya dari Kabupaten Sintang tuh jauh. Ya, ini ada Abang Sibarani, mungkin bisa diperkenalkan. Selamat malam. Pergi penontonnya ini gimana sih? Bang Sibarani, selamat malam. Assalamualaikum kalau muslim. Sibarani. Lupa bernapas dia. Jangan lupa bernapas Bang Sibarani. Jangan lupa kok bernapas Bang. Hendro. Bunda Esti, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Nandar. Hendro, selamat malam. Assalamualaikum kalau muslim. Waalaikumsalam. Oh, muslim. Semua nih, mana otennya nih? Pergi semua. Bang Juma tadi kan itu tadi ada aku dengar Bang Denny ngomong kalau nama Bang Juma sering disebutkan sama Gubernur Kepri. Bang Juma nanti kalau Gubernur Kepri kan aku kan Kepri. Jadi kalau Bang Juma nanti ke Batam, ke Pinang, kabarin ya. Tinggi aku belum ketemu Bang Juma aslinya gimana gitu loh. Gubernurnya Bali juga bukannya kenal Kores, kenal Bang Suma dia. Kasian kali kok Kores. Gurunda tuh ada ini loh, apa sih Gurunda tuh grup gubernur Indonesia masuk di sana.
Di grup WhatsApp ada Gurunda di sana. Kaget. Pak Denny tadi ngomong Gubernur Kepri sering menyebut nama Bang Juma. Wah parah ini Gubernur Kepri. Dia nggak tahu aku. Waduh parah ini Gubernur Kepri parah. Besok aku datang ke kedai kopinya tengok aja. Cek mana tidak dikenal. Saya Menteri Pertanian kalau pulang ke Makassar kan kami ngopi bareng. Oh Kenal lah pasti. gitu. Iyalah. Oke. Ya Nanti ini aku coba deh. Ya Gurunda nanti coba aku datengin gubernurnya, aku coba untuk mendaftarkan Gurunda ke sini ya, ke Pinang atau ke Batam ya. Ini celakanya lagi gini Ahi. Iya. Keponakanku ini lebih kenal Bang Juma daripada saya. Saya itu sering dengar Bang Juma. Kasihan Kenal Ustaz Sufi nggak? Sugi. Enggak, katanya kurang aja. Keponakanku sendiri ini orangnya ada di sini. Enggak lah mungkin Ahi. Bener. Masya Allah. Orangnya nggak pakai baju sih. Ustadz Dery masih di bawah loh. Ustadz kita beliau ini berkarisma. Ustadz karismatik. Allah. Ya coba nanti aku ke sini ya, kasih ini ide sama Gubernur Kepri. Kan Gubernur Kepri ada kedai kopinya, kedai kopi Batu 10. Syarat apa? Ngasih ide gimana kalau Gurunda didaftarkan di sini untuk berdiskusi gitu. Cie. Diskusi masalah rempang. Gak tahu Ustaz Sugi, gak tahu. Ya itu kan rempang itu punya itu ibunya anak-anak. Masya Allah. Abangku, terima kasih Bang. Barakallah. Bang Dery, aku tadi mau naik kan, minta naik itu lama kali di Nenos. Aku pengen ngomong sama ke Bang Dery, mau mengatakan Bang Dery tolong dong pertemukan aku dengan Ustadz Abdul Somad karena aku ngefans dan aku pengen ketemu sama beliau gitu, pengen ya ceritalah perjalanan hidupku Bang Dery, bagaimana aku mualaf mengidolakan Abdul Somad gitu. Ustadz Abdul Somad tadi ngomong-ngomong itu sama Bang Dery gitu. Bang Dery Sulaiman, Masya Allah. Iya ini selanjutnya ada Bang Yohanes ini. Yuk. Selamat malam Bang Yohanes. Sama-sama jemaah tablik Bang Dery. Malam. Ya. Dari mana Bang Yohanes? Dari Ini Yohanes yang mana ini? Yohanes Pembaptis atau anak Zebedeus? Yohanes anak Nabi Zakaria. Oh, Pembaptis berarti. Bukan. Iya anak Zakaria kan? Bapaknya dia namanya Zakaria. Iya tapi kan waktu Sang Pembaptis itu ditanya apakah engkau seorang nabi? Bukan kan dia jawabkan bukan. Bukan. Dari sekte mana Bang? Hah? Dari sekte mana? Ya suaranya putus-putus loh. Dari sekte Mu'alaf. Hah? Mu'alaf. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Sudah berapa tahun mualaf Bang? 3 tahun Bang. Allahu Akbar. 3 tahun. Kan enak di Kristen Bang, nyanyi-nyanyi masuk surga Bang. Di Islam susah. Puasa, harus sholat, harus zakat. Kalau harus haji, Bang, merdeka. Nyanyi-nyanyi masuk surga. Kalau memahami kitab ya udah ngerasa beda lama-lama. Iya. Sampai di surga nyanyi-nyanyi aja gitu. Aduh, enggak lah, enggak betah saya ke surga ada naga. Oh ini mualaf ini. Mualaf. Oh, kenapa ninggalin Yesus? Yesus ganteng loh di foto-fotonya, putih. Apa ini ninggalin Yesus? Justru saya sayang Yesus itu harus keluar dari situ. Masya Allah. Jawabannya weh menohok. Aduh. Gak kena lo. Reskores salah orang. Aduh. Salah ini. Kalau sayang Yesus ya harus keluar dari Kristen karena Kristen bukan ajaran Yesus. Mantap. Keren. Peranakan Paulus semua itu Kristen itu. Peranakan Paulus nggak kawin. Paulus kawin Bang Kores, jangan memfitnah Paulus loh. Paulus tuh kawin. Masa? Iya. Anjir, buset. Kan sebelum bertobat kan dia Yahudi.
Kawin. Ini yang mention aku jahat juga ya. Buset dah. Yang mention aku Sama jahat. Yahudi cuma kaum kan gitu bang. Kenapa bisa jadi agama gitu ceritanya? Kaum bisa jadi agama gitu. Enggak, maksud aku tuh gini ya, mungkin ada yang bisa naik, kawan-kawan Kristen bisa menjelaskan gitu. Kalian kenapa nama Tuhan kalian namanya nama Yunani, nama agama kalian namanya nama Yunani gitu. Kenapa tuh? Siapa tahu ada yang bisa jelasin. Kan gitu. Kitabnya pun Yunani. Iya. Tuhannya Tuhannya belum tahu Tuhannya. Belum tahu nih. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Tuhan kalian orang Yahudi yang mengimani orang Itali, yang bawa ke Indonesia orang Belanda, lalu yang mengimani orang Melayu. Kok bisa begitu tuh? Itu gimana? Assalamualaikum Ustaz Dery. Ustaz Sugi bentar ya. Assalamualaikum Ustaz Dery. Dery ya. Saat Dery naik lagi, betah kan sekali ngobrol sama gurunya tuh betah. Ngapain turun cepet-cepet? Siapa? Aku usir setan dulu. Kayaknya abis ngomong itu didatangi setan banyak. Oh. Kalau suara lu kenceng banget. Ya Allah, ya Oh, Allah, iya. saya umat ya Allah. Baik, lanjut. Aku pendengar aja. Lanjut Bang Zuma. Waalaikumsalam. Ustaz Dery, aku boleh minta tolong tak? Apa Kak? Aku mau minta tolong, bisa nggak ya? Aku mendengar suara Ustadz Abdul Somad naik ke room ini, atau mau ngobrol sama Ustadz Abdul Somad gitu. Saya soalnya ngefans banget gitu. Nanti Allah antar insya Allah Ustaz Somad sini. Insya Allah nanti ada kasih. Amin gitu. Ini Amin. baik-baik di sini yang lagi belajar agama semuanya. Mudah-mudahan Ustaz Somad mau datang bagi ilmu di sini. Nah ini kebetulan ini Bang, ada teman kita nih niat mau mualaf kayak ini Aldo ini. Ayo. Aldo. Langsung login aja Aldo. Bismillah. Asyhadu. Aldo. Nah, ini Ustaz Dery perhatiin Aldo naik mau ngapain ya? Aldo naik mau ngapain? Mau baptis. Mau baptis Pak Ustadz Dery. Terus Dery mau dibaptis sama beliau. Tinggi banget ngomongnya. Dery mau dibaptis. Iya, nggak apa-apa. Tapi antum login dulu Bang. Antum login dulu. Pas lagi level. Ayo Bismillah, ikut aja Bismillah. Ayo Bismillah. Asyhadu Allah Ngadi ilaha nggak bisa ngomong saya. Itu kesedat. Ngadi katanya. Wa asyhadu Ini Aldo Tolongalu bukan ya? Bukan. Muhammadan Rasulullah. Sudah diikuti Bang, dalam hati aja Bang, insyaallah Bang. Selamat. Udah ditolak dengan darah Yesus Bang. Ayo Ustaz, gimana tuh Ustaz? Gak apa-apa Bang, hidayah itu dalam genggaman Allah Bang. Bang Aldo ini ya, kuasa Allah nanti bisa aja dia jadi ustadz, jadi ulama, bisa aja, kenapa enggak? Amin. Suatu hari nanti. Bisa Bang, maksudnya bisa baptis Pak Ustadz kalau mau sih. Bisa aja, kenapa enggak bisa? Apa yang Allah nggak bisa buat? Allah yang bagi hidayah kepada orang dikehendaki. Allah cabut hidayah dari orang dikehendaki. Suka-suka Allah aja Bang. Kita ini cuma perantara aja, cuma ngomong-ngomong aja. Bang Zuma, aku cuma nyampaikan saja. Tapi yang mengesankan hidayah ke hati manusia itu Allah. 124.000 orang nabi berkumpul siang dan malam berjuang, berkeringat di siang hari, menangis di malam hari, tak akan mampu bagi hidayah satu orang yang mereka sukai. Jadi kayak yang bagi hidayah itu Allah, bukan kita. Itu Bang. Jadi santai aja, kita ngobrol-ngobrol aja. Siapa tuh ada yang tersentuh, pengen login, pengen masuk Islam, ada yang pengen murtad, silakan. You go your way, I go my way. Itu lakum dinukum waliyadin, silakan. Oke, aku Gitu, sih Bang. yes. Yes. Pokoknya insyaAllah siapa saja yang bersyahadat, aku janjikan, I promise 1000% brother. Oke, gini aja Dok. Aldo tanyakan apapun tentang Islam, mumpung ada Ustadz Zina Dery di sini. Islam itu ya'lu wa la yu'la alaihi, tinggi dan tak ada lebih tinggi. Gimana? Apa sih isi dalam tentang Islam, pengajaran-pengajaran yang baik aja yang ingin aku Islam tahu sih. itu syahadat, salat, zakat, puasa, haji.
Iman itu yakin kepada Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kepada kitab-kitab suci, kepada Nabi dan Rasul, kepada hari kiamat dan takdir baik dan buruk. Nah, itulah. Itu yang sederhana. Kita naik hots, ada Bang Zia, ada Ustadz Zia naik hots. Oke, lanjut Ustadz Dery. Silakan. Jadi ad-dinu yusrun kata Rasulullah SAW. Agama itu mudah. Agama itu mudah. Maknanya kalau susah bukan agama. Jadi Islam ini mengatur, Islam itu way of life. Jalan hidup, ujung rambut, ujung kaki, bangun tidur, tidur lagi, diatur semuanya oleh Islam. Nah, jadi kalau teman-teman mau belajar, Islam is perfect, tapi Muslim is not. Saya nggak sempurna, Islam sempurna. Jadi kalau mau belajar, maka kata Yusuf Islam, kayak Stephen, kalau aku belajar Islam dari orang Islam, maka aku tidak akan pernah tertarik dengan Islam. Tapi kan aku belajar Islam dari Al-Quran dan Sunnah, dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka aku yakin ini adalah sebuah kebenaran. Jadi abang-abang semua nggak usah belajar dari lihat kehidupan kami, lihat nih dari kenapa begini, Bang Zuma kenapa begini. Ya kita juga sedang belajar mengamalkan agama. Jadi semua sama-sama belajar. Nah, jadi open Quran, belajar sungguh-sungguh. Nah, belajar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pengen belajar, dan kalau pengen belajar jangan dari luar, masuk dulu ke dalam. Ya, kalau nggak suka keluar lagi boleh, mudah. Ya, jadi kalau belajar dari luar nggak akan pernah paham. Jadi teman-teman di sini yang mau login bareng boleh, insya Allah ya. Asyhadu Allah. Oke, makasih. Ilaha illallah. Wa asyhadu. Ayo Aldo. Anna Tolak dengan darah Yesus Muhammad hancurkan kota dengan darah. Nah kalau gitu sekarang kita yang pertama tuh itu Ustadz Dery, masya Allah penjelasannya ya. Kalau Ustadz, yes sayang. Sekarang Dok, dari tadi kan ngomong ditolak dengan darah Yesus, ditolak dengan darah Yesus, itu masih ngantongin darah Yesus sampai sekarang? Dulu gak sih Bang, ngaji-ngaji dari kemarin aja Bang Kores ini. Bang, kenapa? Bang, Insyaallah. Bentar. Ditolak pakai darah Yesus, mau nolak pakai anggur maksudnya? Tanya hati masing-masing. Tanya hati kecil masing-masing. Ya, jangan ikut nafsu. Semuanya merenung sambil berdoa kepada Allah masing-masing. Ya Allah, tunjukin aku jalan yang lurus, yang benar ya Allah. Yang hak itu hak, yang batil itu batil. Mudah saja kan. Insyaallah. Ayo Bang Zuma, main ke Bang Zuma. Beliau ini apa ini Aldo ini ya bilangnya ya? Ini Gurunda apa sih? Selalu mau membaptis. Abang Muhammad, masya Allah. Orang mau apa ya namanya tuh pemula, misionaris pemula Gurunda, gitu loh. Ya itu dia suka mau membaptis orang dia. Allahumma shalli Muhammad. Cuma belum tahu cara-cara bohongnya gimana gitu loh. Tapi alhamdulillah kan Bang Aldo sudah menyaksikan di roomku tadi malam 3 orang mualaf loh. Kamu nggak tersentuh hatimu menyaksikan 3 orang mualaf, Aldo? Ahizia di atas loh. Jazakallah khair. Iya. Semoga Allah azza wa jalla balaskan berkali lipat. Amin amin Allahumma amin. Itu abangku tuh, Abang Muhammad tuh, abangku tuh, masya Allah. Allahu Akbar, masya Allah. Oh, Ahizia sama Ustadz Dery udah kenal ya? Saya sudah baru kenal hari ini, brother. Oh. Allahu Akbar. Bang Wan nih. Allahu Akbar. Bang Zia, Muhammad Zia ini. Aku pikir Bang Singapura. Temanku, masya Allah. Bang Muhammad, syukran, masya Allah. Baik. Jadi Ustadz Dery. Beliau orang Pakistan. Hah? Beliau orang Pakistan. Gimana Bang? Bang Muhammad Zia. Oh Muhammad Zia, masya Allah. Allah sewatai makhluk Pakistan. Allahu Akbar. Ustadz Dery ajak Bang Juma nyanyi sekali-sekali, bikin itu video. Bang Juma suaranya bagus tuh. Iya, lebih bagus kalau diam tapi. Ya, ada bakat terpendam. Iya, Bang Juma itu ngajinya masya Allah banget. Alah, bisa aja ini. Ya, tapi mungkin lebih dipendam saja. Semenjak kenal saya, jadi suara mau diberikan kuaci.
Bagaimana nih Tapi Bang Denny, aku berharapnya itu ya Bang, Ustadz Denny, RRI, saya tuh kan belajar tentang Islam itu ngelihatnya itu dulu Abdul Somad, Ustadz Abdul Somad, di mana Ini mengetahui itu tentang itu siapa itu? Yonatan, Evangelius Yonatan. Nandar, Ustadz Nandar. Ganti ID orang terus ini. Akun baru Ustadz Jia di report Oten buat Lubang. Assalamualaikum Ustadz Jia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu brother. Pantesan gak dapet jatah, ragu mau Ini kita ke Aldo lagi ya. Entar dulu, saya udah beres belum? Belum, ini aku ngarap Ustadz Dery. Saya berharap itu bisa ketemu sama Ustadz Abdul Somad karena saya tuh ngefans. Saya tuh mau ngucapin terima kasih karena menguatkan saya Islam itu melihat Abdul Somad, karena dulu kan dibilang tuh kamu tuh lihat aja tuh Abdul Somad. Nah saya tengok tuh di YouTube, oh ternyata ini itu yang membuat saya kuat dalam menjalankan Islam ini. Istiqomah saya semakin kuat dan saya itu sampai ngefans ya sama beliau. Saya sampai bercita-cita ingin menjadikan anak saya menjadi seorang ulama seperti Abdul Somad, di mana beliau itu sangat tegas ini ya, kalau menyampaikan dakwanya itu sangat tegas. Nah, saya itu yang saya pengen ya Allah, saya berharap anak saya menjadi seorang ulama, dan saya akan buktikan kepada semua orang yang menghina saya karena katanya saya pengkhianat, dan saya akan membuktikan kepada keluarga inilah hasil dari kemualafan saya mualaf, saya bertahan di Islam, ini hasilnya yaitu menjadikan anak saya menjadi seorang ulama. Begitu Ustadz Jerry. Makanya Ustadz, saya berharap banget bisa ketemu Ustadz Abdul Somad, ingin menyampaikan harapan saya, ingin menyampaikan betapa kagumnya saya dengan beliau. Begitu Ustadz Jerry. Gampang saja jumpa Ustadz Abdul Somad, datang ke Pekanbaru, hadir di majelis beliau. Insya Allah Allah mudahkan jumpa dengan beliau. Amin. Ya, beliau orang baik, masya Allah. Dia juga sering ke Batam kan? Nah. Iya sering, tapi nggak bisa ketemu langsung karena kan banyak ini ya sering. Dan kalau di sini yang tegas itu dalam menyampaikan itu Bang Juma. Makanya saya di luar ini saya ngefansnya ke Abdul Somad, di sini saya ngefansnya ke Bang Juma. Karena Bang Juma itu tahu sendiri kan, kalau berdakwanya itu tegas, itu yang sangat-sangat diharapkan orang tuh ketegasannya itu kan tuh. Nanti kirim nomor rekeningnya ya. Betul bukan pula ngirimin kuaci ya Bang. Ustaz Dery betul kata dia. Bukan ngirimin kuaci ya Bang. Kuaci. Ya Allah, ya Allah. Maaf, ini yang dihadir di sini itu semua Muslim apa gimana ya? Ada yang non Muslim siapa aja nih? Aldo sendirian. Ya karena dia tukang baptis. Tapi dalam hayalan. Ini Stad udah pada apa ya? Udah pada tersadarkan. Tadi kan yang naik tuh berapa tuh? 5, 6 tuh. Sama Gurunda dilahap sendiri. Ya Allah, hidayah Allah. Amin. Semoga Allah semua selamatkan kita dunia dan akhirat ya. Amin Allahumma amin. Allah bahagiakan kita semua. Yang nonton 3.200 mata memandang, Allah muliakan, Allah berkahi rezekinya, Allah angkat penyakitnya, Allah bebaskan hutang-hutangnya. Yang jomblo Allah berikan jodoh yang terbaik. Tahu Ustaz dari aku punya hutang. Ya, yang sudah punya anak-anak jadi anak yang soleh dan soleha, alim-alim, ada hidayah dan hafizah. Ya, semoga Allah beri keberkahan jumpa Rasulullah SAW nanti di. Amin ya Rabb. Amin ya Rob. Amin. Ustaz Jia, tukang kasiran guys. Jadi orang baik ya, jadi orang baik semua ya, jadi orang baik. Jazakallah jami'an. Semua ya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Qawlan terbaik adalah dakwah ila Allah. Satu orang saja yang dapat hidayah asbab kita itu lebih baik daripada unta merah satu lapangan. Itu lebih baik daripada seluruh benda yang disinari matahari. Maka berdakwah dengan mahabbah, dengan cinta. Ya insya Allah ambil hatinya, nanti Allah bagi insya Allah hidayah. Amin semua ya. Allahu Akbar, Masya Allah. Amin. Bang Aldo juga saya doakan jadi orang kaya ya, jadi orang kaya yang dermawan. Amin. Ya baik. Ayo Dok. Ya silakan Ustaz. Gimana Aldo nih? Bang Aldo, nah itu Ustaz. Aku pengen tahu ini, maksudnya menolak dengan darah Yesus tuh gimana itu aplikasinya? Ya pakai aplikasi. Aplikasinya karena Yesus itu pernah mengumpamakan darahnya itu anggur.
inilah darahku, inilah dagingku, yang ditunjukkan anggur. Jadi nolak darah Yesus pakai anggur. Nah, apakah seperti itu, Dok? Enggak gitu. Enggak gitu juga. Bukan seperti itu. Kan ketika perjamuan terakhir itu, coba Anda lihat, ketika perjamuan terakhir kan, Yesus berkata apa? Inilah darahku, inilah dagingku. Yang ditunjukkan Yesus darah apa anggur? Bang Aldo. Dia kan berkata begitu, sampaikan bahwa dia segera mati, makanya dia suaranya jelek memberikan banget loh. ini enggak darahku. Kan gitu. Ya itu sesuai pemikiran aku atau tafsiran aku sendiri. Iya, itu Mungkin kan di situ tafsiran yang lain. diibaratkan anggur tuh. Betul nggak? Ya kan gimana? Itu kan diibaratkan anggur itu disimbolkan anggur tuh ketika Yesus berkata inilah darahku, ini dagingku. Darah itu adalah anggur, iya. Daging adalah roti. Iya. Nah iya, berarti nolak. Kamu kan ditolak dengan darah Yesus, berarti dengan anggur dong. Ya itu kan darah yang suci, jadi harus ditolak dengan suaranya nggak jelas. Yes. Amin. Bang Aldo, aku serang dengan doa setiap malam. Aku doakan Bang Aldo, Allah beri hidayah. Amin. Bang Aldo jadi ulama dalam Islam, jadi orang baik, insyaallah. Taderi untuk Pak Ustadz Dery bisa coba dan bisa dibaptis. Haleluya. Ustadz Somad mau dibaptis. Brother Eldo, orang Muslim. Teman-teman, ada 3.300 mata memandang, kalian saksi nyata siapa yang doanya diterima Allah Taala. 3.000 Ustadz. Brother Eldo. Eldo. Kami saksi, Ustadz. Kami saksi. Amin. Brother aku follow ya. Nanti kita japri-japrian ya. Yes. Siap. Tuh, aku follow tuh. Brother Eldo, dengar saya. Orang Muslim baptize atau baptis setiap hari 5 kali, brother. Namanya itu wadu. Setiap hari 5 kali. Baptize, brother. Nama Tuhan. Mengerti kau? Jangan cerita. Kamu baptize orang Muslim. Orang Muslim baptize setiap hari, brother. Sebelum salat. Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Hampir. Kita perang doa insyaallah. Ya, doa itu senjata yang paling dahsyat. Insyaallah kita nggak mungkin bisa ngomong setiap hari seperti ini kan, tapi kita bisa mendoakan orang setiap hari. Insyaallah setiap malam tahajud malam aku sebut nama Bang Aldo. Ya Allah, berilah abangku Bang Aldo hidayahmu ya Allah. Jadikan dia seorang Muslim yang baik ya Allah. Dia orang baik ya Allah. Ustaz yang percaya Tuhan dan Bapak. Abang doakan juga, terserah Bang. Silakan Bang, doakan saya juga. Amin. Ada amin di bawah. Amin dah. Ada amin di bawah. Nah, teman-teman ya, siapa saja yang pernah mengucapkan kalimat itu sekali saja seumur hidupnya, insya Allah Allah akan masukkan dia ke surga. Gimana Bang Tuma? Udah mulai terguncang iman, gimana? Udah mau ikut dibaptis? Coba antum ucapin dulu Bang, habis itu antum login lagi nggak apa-apa, login dulu aja. Soalnya gagal terus mau Tuma. Asyhadu Allah. Aduh, bahaya. Panas Bang Aldo, panas. dia udah bilang aduh bahaya katanya. Ya Allah, hidayah umat ya Allah bercurah-curah. Teman-teman doakan Bang Aldo ya. Semua yang hari ini menonton, doakan Bang Aldo, semoga Allah beri hidayah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Amin. Aku udah follow itu Bang Aldo. Bang Aldo aku udah follow back ya. Nanti aku setiap subuh tuh aku tausiah di ini. Antum dengar aja. Dengar tiap hari insyaallah. Mudah-mudahan antum jadi orang ke-42 syahadat di roomku. Masya Allah. Mudah-mudahan.
Apa bang? Mudah-mudahan apa bang? Baptis sama aku orang pertama Aldo. Ustaz Terry orang pertama mau dia baptis katanya. belum dapat ya. Selama misi misionaris belum ada sama sekali, Dok. Kasihan sekali, Dok. Ya, belum ada nih. Abang Zuma. Siap bang. Ana pernah masuk jalan kaki dakwah ke pedalaman di Luwu. Itu Ana satu waktu syahadatkan 170 orang bang. Ada video. Daerah mana itu bang? Di Luwu, di Sulawesi Tengah. Oh, Sulawesi Tengah, masya Allah. Ya. Ya, Tahun ya, 2011 Ana juga khurus pedalaman Papua 4 bulan. Itu banyak banget yang bersyahadat, banyak banget orang-orang yang tidak punya agama sebelumnya. Jadi yang di Luwu pun orang-orang yang tidak punya agama, ini animisme bang. Mereka orang-orang di dalam hutan. Jadi kita masuk, kita bawa ke bupati, bupatinya non muslim, bupatinya Kristen. Cuma bupatinya yang saksikan kami syahadatkan dia waktu itu, dan kita bawa dokter untuk sunatin mereka semua. Allahu Akbar, masya Allah. Jadi kalau kita bergerak untuk dakwah ini kan kendaraan nabi-nabi menuju Allah. Jadi nggak semua orang Allah beri kepahaman yufaqihu fid din dalam perkara agama ini, dan tidak semua orang Allah beri kepahaman tentang pentingnya dakwah. Dakwah ini kan artinya mengajak bang, bukan mengajar. Mengajak dengan penuh cinta, kasih sayang. Jadi bukan berarti kita memaksa, tidak ya. Kayak ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengajak satu orang masuk Islam, kemudian dia katakan, ya Umar, aku sudah punya agama. Maka di depan orang itu Sayyidina Umar mengangkat tangan kepada Allah, ya Allah, saksikan ya Allah, Umar sudah mengajak dia masuk Islam, dia tidak mau. Jadi tugas kita hanya mengajak saja. Tugasnya cuma mengajak Bang Aldo. Kalau Bang Aldo nggak mau, nanti di akhirat saya bisa jawab. Allah tanya, aku sudah pernah ajak Aldo, dia nggak mau, ya Allah, selesai. Gitu. Masya Allah. Jadi kita ajak aja dengan penuh, mengajak karena sayang, karena cinta, bukan karena apa-apa, nggak ada masalah. La ikraha fid din, tidak ada paksaan. Ya, kita sampaikan fadilah. Itu kalimat syahadat yang saya ucapkan bolak-balik tadi, Bang Aldo, akan hapuskan dosa beratus tahun. Ya, seperti bayi baru lahir lagi. Login namanya. Mulai dari asyhadu Allah berpuasa. Ayo Bang, masya Allah. Ayo Bang Aldo. Yes, berkuasa. Jangan Bang Aldo udah mulai mikir-mikir kayaknya, udah mulai ragu deh, Tak gitu lah. Mesti tetap kuat iman. Belum terbunkan. Harus mencari orang untuk bisa bertobat. Aduh. Bang Aldo, minta maaf Bang Aldo ya. Aku tuh ngajak-ngajak nih serius loh, bukan bercanda loh. Aku ngajak-ngajak ini serius, bukan bercanda. Nah, sekarang Bang Aldo tuh udah mikir dalam hati, dia ngikut juga dari tadi nih. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu password to enter heaven. Itu password. Siapa saya pernah ucapkan kalimat itu pasti masuk surga. Pasti. Berapa persen? 1000%. Ya, mungkin disiksa dulu kalau dia banyak dosa ya, tapi endingnya in the end Allah akan angkat, masukkan, muliakan nanti selama-lamanya di sana. Jadi teman-teman sekalian, banyak orang nggak ngerti Ustaz Zuma, banyak orang yang tidak mengenal Allah dan banyak orang yang tidak mengenal dunia, itu masalahnya. Kalau orang mengenal Allah, dia pasti akan mencintai Allah. Kalau dia mengenal dunia, dia tak mungkin mencintai dunia. Karena dunia ini tempat ujian, panggung sandiwara. Ya, dunia ini dalam panah Allah Subhanahu wa taala itu seperti sampah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya banyak orang-orang beriman Allah tak bagi dunia, Bang. Kenapa? Allah sayang. Ya, kayak orang kita sayang datang ke rumah kita minta sampah, pasti kita nggak bagi kan? Kenapa kamu minta sampah? Masuk ke rumah aja, aku siapkan yang lebih baik dari sampah. Nah, Masya Allah. Orang-orang beriman itu disusahkan hidupnya sampai di dunia ini bukan karena Allah tak sayang sama dia, karena Allah sayang. Allah tidak ingin melihat kita itu mengejar-ngejar sampah itu. Nah, jadi dunia itu di tangan saja, di hati jangan. Mobil di garasi jangan masuk hati. Ma fi qalbi ghairullah, di hati orang beriman itu hanya Allah Ta'ala saja. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Semua yang hadir ya, tolong ya, semua tolong kalian ucapkan Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Ini tauhid nih. Ini kalimat sederhana, ini adalah kalimat tauhid. Hakikat daripada la ilaha illallah, Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Coba tulis di kolom komentar ya semuanya. Non muslim, yang non muslim. Ya, kan orang non muslim, orang Kristen Tuhan juga Allah kan. Cuma lafaznya yang berbeda. Coba Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Maknanya apa? Selain Allah itu tidak bisa beri manfaat dan mudarat sedikit pun tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Tidak ada yang bisa menghidupkan, mematikan selain Allah.
Tidak ada yang bisa memberi rezeki selain Allah. Yang menjumpakan kita malam hari ini adalah Allah. Allah yang berkuasa menjumpakan orang yang berpisah dan memisahkan orang yang berjumpa. Hanya Allah yang berkuasa menjauhkan orang berdekatan dan mendekatkan orang yang berjauhan. Hanya Allah yang berkuasa menaikkan raja-raja, menurunkan raja-raja. Yang memuliakan, menghinakan. Allah mampu memuliakan orang biasa tanpa jadikan dia raja. Allah pun berkuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Allah berkuasa membahagiakan orang miskin tanpa memberi dia harta. Allah pun berkuasa menyusahkan orang-orang kaya tanpa mengambil hartanya. Everything in the hand of Allah. Semua berada dalam genggaman Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. La ilaha illallah. Allah berkuasa merubah bentuk dan sifat benda. Allah berkuasa merubah bentuk tanpa merubah sifatnya. Allah berkuasa merubah sifat tanpa merubah bentuknya. Pernah ditulis di Alkitab juga bagaimana Allah merubah sifat api yang membakar menjadi dingin dan memberikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah pernah merubah tongkat Nabi Musa dari kayu menjadi ular, sifat manfaat menjadi mudarat, dan pedangnya Ukasyah dari pelepah kurma berubah jadi pedang yang berkilauan. Nah, ini kekuasaan Allah. Allah mampu memasukkan unta ke lubang jarum tanpa harus membesarkan lubang jarumnya atau harus mengecilkan untanya. Jadi hadirin sekalian, suatu ketika ini dalam satu riwayat Israiliyat ya, itu iblis laknatullah alaih bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam, yang kata orang Nasrani Yesus, wahai Isa, betulkah kamu yakin Allah menghidupkan dan mematikan? Betul. Kalau begitu kau naik ke puncak gunung, kau loncat ke dalam kawahnya, coba masuk ke dalamnya. Maka kata Nabi Isa alaihissalam, siapa yang berhak menguji? Allah yang menguji aku, apa aku yang menguji Allah? Itu hebat cerdasnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi kalau kita, Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke kobaran api, bukan loncat sendiri. Nah, Nabi dan iman yakin ini bukan meninggalkan asbab, tapi meninggalkan keyakinan kepada asbab. La natrukal asbab, walakin natruk al yakin alal asbab. Bukan meninggalkan asbab, tapi meninggalkan keyakinan kepada asbab. Nah, jadi dapatkan Allah dapat segala-galanya, hilang Allah hilang segala-galanya. Allah is the one and only, tidak punya ayah, tidak punya ibu, tidak punya anak, tidak punya istri, tidak punya om, tidak punya tante, tidak punya kakak, tidak punya adik. Allah no partner. Qul huwallahu ahad. Allah itu adalah satu. Nah, Allahus samad. Allah tempat bergantung, tempat meminta. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka siapa saja yang mengenal Allah, dia pasti akan mencintai Allah. Siapa saja yang mencintai Allah, dia pasti akan takut kepada Allah. Takut kepada Allah ini berbeda dengan takut kepada makhluk. Orang kalau takut kepada makhluk, dia akan lari menjauh bersembunyi. Tapi orang yang takut kepada Allah, dia akan lari mendekat merapat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kenalilah Allah. Bagaimana cara mengenal Allah? Sibukkan diri dengan Allah. Orang yang sibuk dengan anak istri akan mengenal sifat anak istrinya. Orang yang sibuk dengan ternaknya akan mengenal sifat ternaknya. Begitu juga orang yang sibuk dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengenal sifat-sifat Allah. Maka Nabi SAW katakan dalam satu hadis, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman-iman kalian. Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, aksiru min qawli la ilaha illallah. Banyak-banyaklah kalian mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Berapa banyak? Sebanyak-banyaknya sampai kita mati, dan di akhir kalam kita mampu mengucapkan la ilaha illallah. Begitu bang. Siapa saja yang mati kata Rasulullah dan di akhir kalamnya dia mampu mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Nah, maka teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak-banyak menyebut kebesaran Allah. Jumpa pedagang, ingatkan pedagang. Yang memberi kamu rezeki adalah Allah, bukan perdaganganmu. Jumpa petani, ingatkan para petani. Wahai para petani, yang memberi kamu buah adalah Allah. Buah bukan datang dari ranting. Ranting bukan datang dari dahan. Dahan bukan datang dari batang. Batang bukan datang dari akar. Akar bukan datang dari tanah. Tapi akar datang dari Allah. Batang datang dari Allah. Dahan datang dari Allah. Ranting datang dari Allah. Dan buah pun datang dari Allah. Nanti di surga ada pohon akarnya di atas, bukan di bawah. Susu bukan datang dari sapi, susu datang dari khazanah Allah. Nanti di surga ada sungai susu, tak ada sapinya. Ada sungai madu, tak ada lebahnya. Nah, maka hadirin sekalian, Allahumma kata Nabi, Allahumma aku pastikan la aisha illa aishal akhirah. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Kemiskinan di dunia bukanlah kemiskinan yang sesungguhnya. Kekayaan di dunia bukanlah kekayaan yang sesungguhnya. Pengadilan di dunia bukanlah pengadilan yang sesungguhnya. Di dunia menang belum tentu benar, yang kalah belum tentu salah. Nah, maka sahabat sekalian, jangan salah. Umur kita singkat 60-70 tahun. Gunakan umur yang singkat untuk belajar mengenal Allah, untuk mencari kebenaran. Jadilah orang Islam yang belajar, bukan karena ayah ibu kalian Islam, kalian Islam.
Jadilah orang Kristen, kalian belajar dengan agama kalian, bukan karena keturunan. Nah, belajar. Agama itu tidak bisa diwariskan. Hari ini banyak orang tidak mengerti agama mereka sendiri. Dia ikut-ikutan saja. Nah, maka belajarlah. Agama Islam hanya untuk orang berakal saja. Oke? Untuk orang berfikir. Maka berkali-kali Allah tanya dalam Al-Quran, apakah kalian tidak berfikir? Apa kalian tidak berakal? Nah, maka teman-teman sekalian ya, inilah kebenaran. Ya. Allah Subhanahu wa taala menghantarkan nabi-nabi, menghantarkan kitab-kitab suci. Ya, menghantar suci untuk apa hadirin sekalian? Untuk menunjukkan kita jalan pulang. Nah, semua pasti rindu kepada Allah. Kalau kita tanya hati kita semua, pasti hati kita akan menjawab kita rindu kepada Allah. Kalau kita tanya nafsu ingin hidup selama-lamanya di dunia. Tapi hati manusia semua rindu kepada Allah. Nah, cuman kita sibuk oleh dunia. Tertipu oleh dunia. Ya, hari-hari dunia. Bangun pagi fikir dunia, pagi hari kerja dunia, siang hari bicara dunia, malam hari tidur mimpinya dunia, tahu-tahu meninggal dunia. Apa yang kita bawa? Apa yang kita bawa? Nothing. Kita tidak bawa apa-apa. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala itu hadirin sekalian, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi adalah Allah. Yang menciptakan seluruh makhluk dari yang paling besar sampai yang paling kecil adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan surga, neraka, malaikat, jin, semua makhluk yang nampak dan yang tidak tampak adalah Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu sudah ada sebelum seluruh makhluknya ada. Dan Allah Subhanahu wa taala akan tetap ada setelah seluruh makhluknya sudah tidak ada. Dunia ini tidak ada, tapi diadakan oleh Allah. Bahkan surga dan neraka pun tidak ada. Awalnya tidak ada, namun diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seandainya seluruh makhluk sepakat mengatakan Allah ini tidak ada, maka Allah akan tetap ada, hadirin. Kenapa? Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah ada sebelum kata-kata ada itu ada, dan Allah taala akan tetap ada setelah kata-kata ada itu sudah tidak ada lagi. La mawjud illallah, la ilaha illallah. Maka libatkanlah Allah dalam setiap perkataan kita. Kita hidup, Allah yang menghidupkan. Kita mati, Allah yang mematikan. Satu dunia membunuh kita tidak akan mampu tanpa izin Allah. Satu dunia menyelamatkan kita tidak akan mampu tanpa izin Allah. Nah, makanya hadirin sekalian, dapatkan Allah, dapat segala-galanya. Hilang Allah, hilang segala-galanya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Nah, maka teman-teman sekalian dirahmati Allah SWT, inilah majelis yang penuh barokah ini. Ya, Bang Zuma dan orang-orang yang duduk di sini semua, duduklah kita merenung, buka Al-Quran. Kita pelajari agama kita amalkan semampunya, bukan semaunya. Siapa yang mengamalkan satu ilmu yang dia ketahui, maka dalam satu hadis kursi Allah akan bagi tahu dia 10 ilmu baru yang tidak dia ketahui. Maka siapa saja yang belajar dengan mendengar, dia pasti akan lupa. Siapa yang belajar dengan melihat, dia akan ingat. Dan siapa yang belajar dengan mengamalkan, dia akan faham. Agama ini amal, bukan retorika. Bicara agama seringan lidah, tapi mengamalkan agama seberat badan. Nah, sekarang amalkan agama kita, tunjukkan kepada umat, sehingga orang melihat kita nggak perlu banyak ngomong, kita nggak perlu banyak bicara. Orang lihat kita, orang pengen masuk Islam. Orang melihat pakaian kita, orang pengen masuk Islam. Orang mendengarkan suara kita, orang pengen masuk Islam. Orang lihat senyuman kita, ingin masuk Islam. Orang bermuamalah dengan kita, ingin masuk Islam. Kunu mislana, kata sahabat, jadilah seperti kami. Hari ini kita sudah bicara banyak-banyak, tapi orang tak mau, orang tambah benci kepada kita. Kenapa? Akhlak kita tak nampak. Kita tak amalkan agama kita. Nah, maka mulai hari ini siapa saja, saya bicara untuk diri saya juga ya, kita mulai mengamalkan agama kita semampunya, bukan semaunya. Semampunya. Yang tak mampu ke masjid, sholatlah di rumah. Yang tak mampu berdiri, sholatlah duduk. Yang tak mampu duduk, sholatlah berbaring. Yang tak mampu berbaring, kita sholatkan dia. Berarti tak bisa bergerak lagi dia kan, mati sudah. Nah, jadi hadirin sekalian, agama ini mudah. Agama ini mudah. Saya yakin siapa saja yang berfikir, siapa saja yang belajar, dia akan temukan kebenaran. Dan Islam is solution. Life without Islam is empty and meaningless. Hidup tanpa Islam itu hampa. Benar, solusi yang belum didapatkan oleh orang. Orang semua ragu dengan agama mereka. Namun Islam datang dengan keyakinan sempurna. Allah satu-satunya Rabb. Selain Allah bukanlah Rabb. Selain Allah bukanlah Tuhan. Selain Allah tidak pantas untuk ditakuti. Selain Allah tidak pantas untuk dimintai. Selain Allah tidak pantas untuk diharapi. Semakin besar harapan kita kepada makhluk, maka semakin besarlah kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Maka senantiasalah berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Allah no partner, tidak ada seperti Allah. Ya, Allah tidak tempat, Allah tidak berhajat dengan tempat. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan suasana dan keadaan yang menaikkan, menurunkan, menyempitkan, melapangkan, meninggikan, merendahkan,
memuliakan, menghinakan Allah, yang memasukkan siang ke dalam malam, malam ke dalam siang, yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan manusia, yang kita bahas tadi, Allah kuasa menciptakan manusia melalui seorang ibu saja tanpa ayah. Allah mampu menciptakan manusia melalui seorang laki-laki saja tanpa seorang perempuan. Dan Allah mampu menciptakan manusia tanpa ayah, tanpa ibu. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi. Apa saja Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. Allah mampu mengeluarkan unta dari batu. Bukalah kitab, belajarlah bagaimana mujizat Allah tunjukkan kebesarannya, Allah tunjukkan kekuasaannya. Itu pisau tak bisa melukai tanpa izin Allah, api tak bisa membakar tanpa izin Allah, air sungai tak bisa menghanyutkan tanpa izin Allah. Ibunya Nabi Musa alaihissalam berkehendak untuk menghanyutkan bayi Nabi Musa di sungai Nil, dimasukkan di keranjang, dihanyutkan di sungai Nil. Maksud hati ibu Nabi Musa alaihissalam ini bayi menjauh dari istana Fir'aun, tapi ternyata air sungai tak mampu menghanyutkan tanpa izin Allah. Itu keranjang Nabi Musa berjalan melawan arus sampai masuk ke dalam pekarangan istana Fir'aun laknatullah alaih. Jadi hadirin sekalian, apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Renungkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa jadi bahan renungan bagi kita semua. Saya tidak menghina agama manapun, saya tidak menyalahkan siapapun di sini. Ya, saya cuma menyampaikan Dialah Allah satunya zat yang pantas untuk disembah. Selain Allah tak pantas untuk disembah. Selain Allah itu adalah makhluk, dan seluruh makhluk tidak bisa beri manfaat dan mudarat sedikit pun tanpa izin Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, gitu hadirin sekalian. Baik, mungkin itu saja hadirin sekalian. Pegang kuat-kuat. La ilaha illallah. Masya Allah. Baik teman-teman sekalian, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang belum follow. Ya Allah, Bang Zuma minta maaf, Bang Zuma, Masya Allah semuanya. Iya abangku, ustadku, guruku, Masya Allah. Luar biasa, saya fans antum juga. Allahu Akbar, Masya Allah. Saya karkun dingin Ustaz Diri. Hah? Kartun dingin yang makanya jangan berselimut. Ya yual mudassir, orang berselimut, orang kedinginan. Fa'anzir, bangun berilah peringatan. Ya yual mudassir, orang berselimut, orang kedinginan. Aduh, sinyalku jelek. Allah, Bang Aldo, insya Allah Bang Aldo, aku udah follow ya, di follow back ya. Nanti kita berteman, insya Allah kita silaturahmi. Ya meskipun kita berbeda agama, tapi kita tetap saling. Siap Bang Pak Ustadz. Mudah-mudahan satu hari nanti kita bisa satu akidah, satu kalimah, satu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nanti berkumpul bersama di surga. Amin. Amin. Amin kalau Bang Aldo. Amin. Makasih Bang. Amin. Sekeren Bang. Ini Bang Zuma biasa sampai jam berapa ini? Tergantung, kalau misalnya teman Kristen sampai jam 3, jam 4 malah kadang. Ya Allahu Akbar. Masya Allah. Allah tak. Aku udah yakin semua terdiam di sini. Mesti kalian bicara. Teman-teman sekalian, minta maaf kalau ada salah-salah omong ya, yang di bawah. Ya, thank you for tap layar, for gift-nya semua, Bang Muhammad semua yang sudah ngasih gift. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akhirnya itu ada Bang Hadi kayaknya mau sapa-sapa dulu. Turun beliau. Apa-apalah. Nanti juga kita ini, yang penting tadi kita sudah mendukung minta dukungan beliau untuk keberlangsungan API ke depannya. Beliau kita minta untuk menjadi salah satu narasumber. Gitu Bang Handi, sebagai laporan Bang Handi. Loh kok saya dilaporin? Justru saya mau melapor bahwa ya alhamdulillah semakin banyak yang mendukung
apa ya, misi kita ya, memang misi-misi seperti ini memang kan harus disatukan sih, supaya kita nggak bercerai-berai kan gitu. Intinya adalah kan ingin apa ya, ingin membela saudara-saudara kita yang riskan akan pemurtadan dan meluruskan semua hujah-hujah di luar sana, itu sih intinya. Alhamdulillah Ustadz Dery bisa bergabung, ya kedepannya banyak ustadz-ustadz lain lagi, itu sih intinya. Mantap. Insya Allah. Beliau tadi juga ini apa, mau menghubungkan insya Allah dengan Ustadz Abdul Somad sesuai dengan permintaan saudari kita tadi. Semoga aja. Semoga juga Ade Aldo ini bisa menemukan kebenaran kan, gitu Ade Aldo ya. Hidup ini cuma sekali loh Ade Aldo. Dipanggil Ade, usianya sudah 62 Bang. Saya kan 67. Oh Tuhan. Bisa aja jawab di Bang Adi dan saya. Iya dong. Kalau Aldo ini 62. Enggak lah. 72? Enggak. Jadi berapa usianya? Umur ya 22. 22 dia Gurunda. Dia tinggal di gereja Gurunda. Oh gitu. Di gereja mana? Burung, jangan-jangan burung gereja anak ini. Enggak. Enggak lah. Aldo di gereja sekamar berapa orang? Apa? Di rumah. Oh, lagi di rumah sekarang, lagi pulang ya? Bukan lagi pulang. Aldo gereja itu tidak pernah ada hubungannya dengan Yesus loh. Serius Aldo. Pastinya. Aldo kalau ke gereja ditugasin apa biasanya? Bawa cangkul. Geser mimbar atau apa? Sepertinya Bang Hendra ini lagi senang pencet-pencet ya. HP baru. HP baru ya. Saudara kita Kinan, barakallah. Masya Allah. Dok, dijawab. Ya, Bang. Tahu aja maksud saya Bang Hendra. Mau mawar juga. Host nggak ada. Bang Hendra, aku donat dong Bang Hendra. Mawar nggak bisa dikunyah. Nggak ada oten kah? Masa Aldo aja? Host ini sementara lagi dinaikin ini satu oten tadi. Satu-satu dinaikin aja. Nanti ditanya kalau Muslim sepatah kata, habis itu turun naikkan lagi sampai ketemu dengan jemaat Paulus. Muslim sepatah kata, kalau Kristen sepatah tulang. Tulangnya belum patah, lanjut. Aldo, kalau boleh tidak tahu Anda posisi di mana sih? Ya kalau boleh tidak tahu, aku posisinya tidak tahu juga. Oh, pinter dia Bang Andi. Agak cerdas. Bukan emosi tuh ditanya gitu, bukan. Artinya Aldo ini akalnya jalan. Tukang bandar anggur katanya. Ada yang baru naik disalami tuh. Tunggu dulu. Oh iya. Anthony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau dibaptis Bang Anton. Sukanya Bang Hen itu es teh manis, makanya ngirimnya Bang Andi kayak gitu. Ada rezeki yang mau disalurkan Anthony? Bang Juma, saya mau bertanya, boleh Bang Juma? Oh iya. Boleh. Dari sekte mana Bang? Saya alhamdulillah Ahlussunnah wal Jamaah. Allahu Akbar. Iya, Saya mau bertanya, tadi saya masuk ke room Oten ya, orang Kristen ya. Itu saya dicecar pertanyaan bahwasanya apakah ada di dalam Al-Qur'an
yang menyebutkan tentang akhlak mulia atau perilaku yang mulia tentang Rasulullah. Sedangkan saya dicecar itu tentang surat Abasa, surat Abasa yang terjemahan itu bahwasanya Rasulullah itu bermuka masam, Bang. Abasa ayat berapa tuh? Itu Abasa dari ayat 1 sampai 5 itu. Saya dicecar itu, Bang. Saya ditanya apakah Al-Qur'an menyebutkan bahwasanya perilaku Nabi Muhammad itu disebutkan di dalam Al-Qur'an, perilaku baiknya. Saya sudah sampaikan tentang surat At-Taubah ayat 128, mereka tidak percaya, Bang, bahwasanya itu hanya Allah yang mensifati Rasulullah sebagai makhluk yang santun, tapi Allah tidak merekam perilaku Nabi Muhammad yang baik itu, Bang. Bagaimana saya harus menjawab itu, Bang? Kalau udah kayak gitu mantiknya harus main, akhi. Tafadhol Gurunda. Iya, masalahnya jawabannya sedikit iya. Silakan. Jawabannya Matius 7 ayat 6. Jangan melemparkan mutiara kepada anjing dan babi. Itu jawabannya. Iya. Kelihatannya kita tidak akan pernah bisa memahamkan mereka. Karena Al-Quran sudah menjelaskan di dalam surah Asy-Syura ayat 210 sampai 220 dan seterusnya itu terkait dengan Al-Quran, mereka tidak sanggup, bahkan mendengarnya pun mereka dijauhkan gitu loh. Jadi kalau misalnya kita menjelaskan Al-Quran, ya kita tidak bisa kemudian harus sampai kepada poin mereka paham benar-benar sebagaimana umat Islam itu paham tentang Al-Quran gitu. Nah, kalau terkait dengan akhlak Rasulullah, justru beliau datang untuk menyempurnakan akhlak dan menjadi tauladan. Makanya Allah menerangkan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Ya, Allah Subhanahu wa taala justru menerangkan kepada Rasulullah agar Rasulullah menyampaikan kepada manusia, kalau mau selamat ya ikuti aku, ikuti Rasulullah. Seperti itu, Bang. Oke ya, saya tambahin sedikit ya, Bang. Jadi gini, mengenai surah yang dibaca itu ketika Rasulullah bermuka masam itu justru menunjukkan betapa Allah itu menjaga akhlak Rasulullah. Jangankan Rasulullah itu mau berbuat yang berlebihan, bermuka masam saja ditegur oleh Allah. Yaitu kan ketika dia melihat orang Yahudi buta, ya kalau nggak salah ya, Abdullah bin Ummi. Iya, itu dia itu bermuka maktum itu. Sukaan. Ingat ya, ada rasa tidak suka saja, Rasulullah langsung menegur gitu loh. Allah langsung menegur Rasulullah gitu loh. Berarti akhlak Rasulullah itu sangat terjaga. Begitu, Bang. Bang, saya tambahkan sedikit boleh? Mana si Antoninya itu? Enggak ada ya Antoninya. Izin Gurunda, para asatid, sedikit saya sampaikan juga tambahannya. Bahkan kalau kita melihat di dalam jangan sungkan, silakan kan. Lanjut. Ya, kalau kita lihat di dalam Quran surat Al-Ahzab itu ayat ke-21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi di dalam diri Rasulullah SAW itu terdapat uswatun hasanah. Kalau kita melihat di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat ke-14, bahkan Rasulullah SAW itu adalah orang yang pertama kali diciptakan, ya, rohnya, gitu kan. Inilah amin, saksi setia yang benar, permulaan dari ciptaan Allah. Satu-satunya di muka bumi ini manusia yang digelari Al-Amin sejak mudanya itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu manusia yang tidak pernah berdusta.
Bahkan ketika orang-orang kafir Quraisy pernah dipanggil oleh Rasulullah SAW semuanya itu, wahai, setiap bani itu dikumpulkan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wahai kaumku, seandainya di balik bukit ini ada pasukan berkuda yang akan menyerangmu, apakah kalian percaya kepadaku? Itu ada di dalam sirah Nabawi. Semua utusan yang diutus oleh kaum Quraisy itu percaya dan mengatakan, kami tidak pernah mendapatimu pernah berdusta. Kalau kamu mengatakan ada pasukan berkuda yang akan menyerangmu, maka kami percaya. Tapi Rasulullah SAW kemudian menyampaikan tentang ketauhidan. Oleh karenanya orang-orang kafir Quraisy itu kemudian tidak menerimanya. Tetapi mereka tidak pernah menolak, baik lawan maupun kawan, mengakui Rasulullah SAW adalah orang yang benar, al-amin, orang yang terpercaya. Bahkan ketika para kafir Quraisy, ketika mereka berniaga ke Syam, mereka menitipkan intan, berlian dan permatanya kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Begitu itu belum lagi kalau kita berbicara tentang hadis. Ya, Rasulullah SAW mengatakan la yurham. Tidak akan disayangi orang yang tidak akan menyayangi. Bahkan hukum kedua yang Yesus sampaikan, Rasulullah SAW juga mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li ahihi wa yuhibbu li nafsi. Jadi suri teladan pada Rasulullah SAW sebagai pribadi yang baik, pribadi yang memiliki keistimewaan itu sudah disebutkan. Bahkan kitab Wahyu pasal 3 ayat ke-14 mengatakan bahwa Al-Amin adalah permulaan dari ciptaan Allah. Jadi Nabi Muhammad itu lebih hebat daripada Yesus Kristus. Wallahu a'lam bishawab. Aku nambahin juga dong supaya kelihatan kerja. Ini kalau dilihat mereka ini seneng banget kamikaze gitu, bunuh diri. Nanti kalau dibalikin nggak ada gitu loh. Kan mereka mana minta dalam Al-Quran Allah merekam sifat Nabi Muhammad. Lah itu atau ayat 128 udah kan gitu. Itu tuh rekaman itu, sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu serta sangat menginginkan kebaikan untuk kamu semua, lagi amat tinggi belas kasihannya serta penyayang terhadap orang-orang mukmin. Apalagi yang kurang? Kalau mau tambahin lagi, ada di surah Al-Kahf ayat 110, di mana Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berkata, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa, dan sampai akhir ayat gitu. Nah di sini dari klausa pertama aja udah kelihatan sifat apa? Sifat tawadu gitu. Walaupun mempunyai keperkasaan 30 laki-laki setara, walaupun penderitaannya sangat berat dibandingkan manusia-manusia lain, walaupun mempunyai beragam mujizat yang didatangkan kepada beliau dan diperlihatkan kepada manusia-manusia kafir Quraisy serta kaum yang beriman, Rasulullah tetap manusia biasa, tawadu, rendah hati gitu. Yang benar apa sih, rendah hati atau rendah diri ya? Ya itulah, pokoknya merendah. Itu jawabannya. Kalau nggak diterima ya udah kita mengosongkan diri aja di depan mereka, mengosongkan diri. Kita menggunakan pribadi mengosongkan diri, terus tanya, kalau begitu tolong perhatikan dan perlihatkan kepada kami, kalau di perjanjian baru kalian mana firmannya Allah Bapa mengenai kelakuan Yesus. Nah di situ nanti mereka langsung ini biasanya menghujat gitu kan, mereka kalau nggak bisa menjawab menghujat kan. Nah itu karena kalau mau melihat kelakuannya tokoh-tokoh yang ada yang diwahyukan oleh Tuhan semesta alam, yaitu adanya dari saksi-saksinya, yaitu manusia gitu loh. Lu lihat kelakuan Yesus, lu lihat Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Lu pengen lihat kelakuan Nabi Muhammad SAW, ya lu lihat sirah nabawiyah, lu lihat di sana gitu loh. Makanya baik lagi itu jatuhnya mantiknya harus tek. Itulah ikhwan, ilmu komparasi biblos berjalan itu harus dimiliki oleh semua mujahidin itu. Kalau saya yang ditanya gini, Kores, apa buktinya Rasulullah itu akhlaknya baik? Rasulullah bersabda, janganlah kamu mengambil harta saudaramu
tanpa izin walaupun dengan maksud bersendagurau. Satsugi, yang ditanya di dalam Al-Quran gitu framingnya gitu. Ya kalau Al-Quran itu kan hukum, bukan buku mengenai kitab-kitab hukum, bukan kitab mengenai cerita Rasulullah. Nah, di sana inilah ketidakpahaman orang Kristen menyamakan Al-Quran dengan Bible. Bible itu secara sirah setara dengan sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah itu dalil-dalilnya sahih, sedangkan Bible dalil-dalilnya itu kita anggap maudhu. Penulisnya tidak jelas siapa yang nulis. Ya, nah itu dia, makanya aku nanya ke kalau dibalikin lagi, ya udah coba kasih gua ala Bapak menceritakan kelakuan Yesus. Kejang-kejang di tempat. Lanjut. Iya, betul. Aku bantuin IBS dulu lah. Saya bicara dulu, Bang ya. Oh iya, Bang Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat Bang Zuma terutama atau buat para muslim lah semuanya Islam ya. 2 hari atau 3 hari yang lalu saya tuh masuk ke room Agatha. Nah, menurut saya mereka kan berdebat, berdiskusi. Maunya jangan berlebihan. Saya ada rekaman buktinya di VT saya share kemanapun, di snack video juga saya share juga, agar itu ditindaklanjut. Itu sangat-sangat sudah kelewatan. Itu di luar batas sudah. Ini biasanya Bang Handi marah-marah nih kalau ada laporan gini. Ini udah ada 2 dibiarin. Itu di luar, itu udah di luar batas, Bang. Saya di sini ingin membangkitkan semangat pemuda-pemudi Islam agar ditindaklanjuti. Bang, sedikit saya tanggapi sedikit. Jadi gini, kalau itu ingin ditindaklanjuti polisi, Anda jangan naik. Karena kalau Anda naik itu nanti konteksnya diskusi. Nah, kalau Anda tidak naik itu monolog. Diskusi tidak bisa ditangkap polisi, monolog bisa ditangkap polisi. Makanya saran saya orang-orang muslim itu jangan naik ke Komal Kristen, biarkan mereka monolog, rekam, laporkan polisi. Tapi kalau di situ ada muslim ya ikut berdiskusi di situ nggak bisa dilaporkan, Bang. Gini gitu. Bang, sempat gini, ada yang naik terus diturunkan. Nah, saya di situ posisinya ngerekam doang, saya tidak naik. Ada diskusi di situ. Di situ sebelumnya tidak ada diskusi, mereka berkata-kata gini aja. Intinya kalau ada teman muslim yang belum piawai, contoh seperti Bang Juma, Mas Kores, Bang Nandar, Pak Desugi gitu ya, yang belum terlalu piawai berdiskusi lintas agama, ya mohon nggak usah diselamatkan mereka dari tangkapan polisi. Paham maksudnya? Benar. Boleh cek DVD saya aja, Bang. Di situ enggak, mereka bukan Anda, ini terbuka untuk umum ya, buat maksudnya. Itu aja dari saya, lanjut. Iya, Pak Hen monitor, enggak Pak Hendra tadi bilang monitor, kenapa ya? Bang Hen ini tidak sedang musim lebaran, ketupat dibagi-bagi. Tapi Ustadz Sugi, aku mau tanya nih sebetulnya ya, kalau kita melihat Bible, ternyata Yesus itu masuk neraka loh kalau kita melihat Bible. Udahlah, jangan monolog kita lah. Iya, karena kata Yesus siapa yang berkata kepada saudaranya bodoh. Iya memang. Barang siapa yang berkata kepada saudaranya bodoh, dia akan masuk neraka, kan gitu. Ya, Bang Hap-Hap. Pak Hendra, Bang Hap-Hap, maksudnya gimana sih? Saya nggak ngerti Pak Hendra. Itu Bang Hap, maksudnya Bang Harahap, Bang. Saya marganya Harahap. Oh, Bang Harahap. Ya. Ya, jadi saya singkat jadi Bang Hap. Siap. Ya, intinya Bang Hap, banyak sebetulnya muslim yang, jadi kita ini jadi aduan loh. Bang Nandar gini masuk ke Rumikana. Jujur ya, saya itu nunggu 1 jam agar bisa naik ke si Rumikana, tapi nggak pernah dinaikin. Nah, ke room Agatha pernah saya naik, itu langsung mereka body shaming. Jadi nggak memberikan kesempatan. Nandar monyong. Oh, pokoknya gitu. Beda ketika orang Kristen masuk ke room kita, diberikan porsi untuk berbicara. Jadi cara licik mereka itu begitu. Kalau yang orang nggak paham kristologi dibiarkan untuk berbicara, bertanya. Tetapi kalau kita
nggak pernah diberikan kesempatan gitu loh. Itu benar banget. Makanya saya beberapa hari ini melakukan pelayanan buat mereka, untuk mereka bertanya, saya menjawab. Ada dua arah, dan saya tidak pernah memberikan saya tidak pernah kemudian merecoki ketika mereka berbicara. Saya diamkan. Mereka bicara, saya diam. Saya berbicara, mereka harus diam. Itu aturan room yang saya terapkan kepada mereka. Tapi akhirnya wah, saya di-report. Kedua akun saya ditangguhkan sampai besok. Makanya teman-teman, ini akun baru saya, Evangelis Yonatan. Terima kasih. Sebelumnya gitu juga Bang, kemarin saya sempat juga lihat Bang Zuma naik ke roomnya Agatha tuh. Dinaikin memang sama mereka, tapi mereka kalah debat gitu. Terakhir Bang Zumanya diturunin sama mereka di rumah Agatha. Bang Indra tahu aja kesukaan saya, telur dadar. Makasih Bang Indra, barakallahu fikum. Ya, buat 2,4k viewers yang di sini boleh dicek DVD saya juga ya. Itu Bang Indra tahu aja kesukaan saya, telur dadar. Oh. Oke, sekian dan terima kasih Bang ya. Buat Bang Suma. Oke, Bang Harahap, thank you informasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo host, naikkan teman kita dari Kristen. Saya belum ngantuk soalnya. Untuk saat ini permintaan masih Muslim semua ini Bang Zuma, dan ada beberapa akun yang sudah pernah naik. Gitu. Kalau nggak salah di bawah ada namanya Lambatong itu, kan nama Lambatong. Bentar. Saya nanya Bang Juma, itu rekaman kapan itu yang di hotel tadi? Gak ada Bang. Nggak ada. Bukan rekaman itu. Gurunda Juma ada akun namanya. Ada akun namanya Juma 20, itu akun Gurunda bukan? Bukan. Waduh, banyak sekali. Ini cloningannya, bahaya itu. Terus video sunnah Nabi itu. Ini saya kira loh, kok videonya aneh. Wah, mereka cloningan banyak kali itu. Iya. Itu tugasnya API itu nanti untuk berantas itu semua. Ya kita, waduh, akun fake-nya banyak banget itu. Iya. Jadi cuma ke hotel itu lagi gitu ceritanya. Iya, kangen. Aduh ya Allah. Kok nggak diajak turun, saya kan di lantai 19 saya. Iya, kangen. Mudah-mudahan pekan depan tak kangen lagi. Amin ya Allah ya. Amin. Jangan pekan depan, saya ini aja belum pulang. Ini, aduh, adik kita nih sibuk, dia ketupat dia. Iya. Pagi-pagi ketupat ya. Ingat pagi-pagi makan ketupat di hotel itu Bang Indra itu. Allahu Akbar. Mungkin saya pulang tanggal 20 lah. Masih lama berarti. Nggak usah pulang Pak De. Orang saya tadi telepon. Rumah udah dikontrakin di Riau. Dia mengungsi di masjid gitu. Iya. Jadi nggak ada hak lagi pulang. Jangan gitu Selamat malam, ini ada kedatangan tamu. Nama akunnya ada Salnik. Selamat malam. Ya Bang, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Jadi ingin nanya aja sih Bang, kan tadi pagi aku nonton live-nya Oten kan ya Bang, di channelnya ICAPD ya? Gitu. Oke, Muslim, alhamdulillah Muslim Bang. Oke, silakan. Oh, teh manis, alhamdulillah. Bang Hendra, jazakallah khair. Lanjut. Penikmat teh manis. Kopi sudah malam Pak Hendra, kopi. Enggak, sukanya Bang Hendra itu teh manis, di mana-mana teh manis sampai berapa gelas itu. Wah. Iya, gimana Bang Salnik? Kenapa namanya susah sih? Ya nge-vape Bang. Nge-vape ya Bang. Salnik. Iya, itu jenis liquid. Lah iya, dia nge-vape itu makanya Salnik. Iya. Oke, jadi pengen nanya aja sih Bang, kayak kan tadi pagi aku bukan join sih, kayak nonton aja live-nya di channel ICAPD kan.
debat gitu. Nah, jadi ada salah satu akun Kristen itu yang apa sih yang kayak Al-Quran ini yang Al-Quran kan ya Bang, tapi aku lupa itu surat berapa ayat berapa, pokoknya itu tentang Nabi Isa yang diangkat ke langit. Nah dia itu jadi kayak nanya gitu, jadi Nabi Isa tuh di langit keberapa gitu, dan ada yang bilang tuh dari orang Muslim nggak ada yang tahu kan, nggak ada yang tahu, wallahu alam, katanya Nabi Isa diangkat ke langit berapa. Masa sih nggak ada yang tahu? Dan mereka itu mengkonter, kalau nggak ada yang tahu kenapa waktu Isra Mi'raj Nabi Muhammad ketemu Nabi Isa di langit kedua, padahal kan wallahu alam nggak tahu gitu. Itu gimana ya Bang ya? Gue masih penasaran sih yang itu aja sih, Bang. Itu langit kedua ada haditsnya. Kok dibilang nggak tahu? Lah ketika dibilang langit kedua itu jawabannya. Itu yang naik siapa? Bohong ya? Pasti bohong ya? Masa nggak tahu muslimnya? Nggak tahu sih, wallahu alam juga. Mungkin ini aja kali kurang ini. Lah makanya ini muslim kalau naik ke room Kristen jangan dikira Kristen itu kucing jinak. Mereka itu hiena, tahu nggak? Jangan dikira kita udah punya pertanyaan maka kita jago. Saya punya pertanyaan, saya hebat. Ayo naik kita tanya. Kalau ditanya balik kalian punya data buat menjawab atau enggak? Punya enggak? Kok bisa-bisanya ditanya Nabi Isa alaihissalam di langit keberapa dibilang nggak tahu? Ya Allah, silakan Asatid. Makanya itu pesan saya itu untuk muslim-muslim yang nggak ada bekal ilmu kristologi, jangan naik ke sana. Ya, jangan naik ke sana. Kalau cuma modal Islam doang ilmunya, nggak bisa untuk berdebat dengan Oten. Mereka itu tidak akan terima dalil-dalil yang kita keluarkan dari Quran maupun hadis. Nah, untuk menjawab mereka harus pakai kitab mereka sendiri. Saya setuju dengan yang dikatakan Yesus dalam Matius 7 ayat 6, jangan melemparkan mutiara kepada babi dan anjing karena akan diinjak-injak saja. Begitu, Bang. Oke, Bang. Ya. Soalnya tadi juga dibilang kalau ini kan Nabi Isa di langit kedua, dan kalau nggak salah di Al-Quran itu terjemahnya ada diangkat ke hadirat Allah kan gitu. Nah, itu yang jadi pertanyaan mereka kok bisa ini. Tolong besarkan layar saya, itu ada di dalam hadis di dalam Rawahu Bukhari itu. Ya, Rawahu Bukhari. Hadisnya sahih. Kalau Bukhari Muslim itu pasti sahih. Dalam hadis muttafaqun alaih. Saya bacakan ya. Di dalam hadis Bukhari Muslim atau muttafaqun alaih, falamma holastu ida Yahya wa Isa wa huma benal holati qala hada Yahya wa Isa fasallam alaihima pasalam tu faroda thumma qala marhaban bi akhi solihi wan nabi solihi. Ketika aku telah memasuki pintunya, ternyata ada Yahya dan Isa. Jadi di langit kedua itu bukan hanya ada Isa, tetapi ada Yahya dan Isa. Keduanya adalah saudara sepupu. Jibril berkata, ini Yahya dan Isa, ucapkan salam kepada keduanya. Aku pun mengucapkan salam dan keduanya membalas salamku. Kemudian keduanya berkata, ya, selamat datang saudara yang solih dan nabi yang solih. Jadi Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Yahya alaihi salam memberikan sebuah konfirmasi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang solih, nabi yang utama, begitu ya. Jadi itu hadisnya di dalam Rawahu Bukhari ya, di dalam Rawahu Bukhari dan Muslim. Sebentar ya, ini dalil hadisnya panjang banget ini. Ini ya teman-teman ya. Di dalam hadis Rawahu Muslim dalam kitab Al-Iman halaman 172. Mohon maaf saya ralat ya, Rawahu Muslim, di dalam Rawahu Muslim. Jadi ketika kita masuk komal Kristen jangan bermodalkan nekat, saudara. Harus dibekali dua ilmu tentang Islam minimal yang dasar-dasar harus punya, kemudian ilmu kristologi. Jangan nekat
yaitu membahayakan keimanan teman-teman kita yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Itu Bang Saldik ya, itu bahkan kalau kita melihat di dalam gospel tidak pernah Yesus naik ke sorga. Kalau sorga itu paradeso. Kalau kita lihat di dalam bahasa Ibraninya Hashamayim langit. Kemudian di dalam bahasa Yunaninya Yesus terangkat ke Uranon, langit. Jadi faktor terjemahan inilah yang kemudian menyesatkan sebagian teman-teman kita di agama sebelah, begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Oke Bang, makasih jawabannya Bang. Izin turun ya Bang. Dor, ini kok pada diam semua. Ngantuk. Mana Oton ini? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya seperti biasa aku jargonkan dulu ya. Ikhwani fisabilillah, bersyukurlah kita dalam nikmat Islam dan pertahankan iman ini sampai akhir hayat. Karena Tuhan yang benar itu adalah yang menikahkan para syuhada dengan 72 bidadari. Dan Tuhan yang berhala itu adalah Tuhan yang mengawini ciptaannya sendiri. Jangan sampai salah memilih. Jangan sampai salah memilih. Itu. Mana nih Otennya, host? Nggak ada Oten kah? Iya, nggak ada Oten ini. Yang saya lagi nangkap yang komen jelek-jelek langsung saya naikin. Tapi nggak ada yang mau terima. Ya gimana mau terima? Di atas apologet semua ya. Yang permintaan rata-rata muslim semua ini. Udah dinaikkan aja dulu. Iya, kayak tadi aja satu. Oh ya, baik. Ya masuk ke room tritung dimarahin, yang bertanya dijawab. Ada lagi yang masuk room tritung marahin lagi gitu. Iya, jangan curhat. Orang udah kita pesen berkali-kali jangan masuk room Kristen. Pada nekat. Jangan curhat di sini ya kalau masuk room Kristen ya. Dah, tanya yang lain aja, monggo, silakan. Bermasta ya. Silakan Bang. Bermasta April Batam. Gak ada suaranya, Maibre. Bermasta Muslim atau Kristen? Ada suaranya, dia bilang ada suaranya tadi. Apa bilang? Dia bilang kenapa babi itu haram. Salam dulu dong baru bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kores, Bang Andi, salam kenal semua. Ya, Batam. kenal Bang. Ya. Ini Batam, Kepri ini penggemar Bang Zuma semua ini. Alhamdulillah. Nomor rekeningnya langsung DM. Alhamdulillah, barakallah. Salam sama teman-teman yang ada di Batam. Kenal sama Bang Zuma gara-gara Gubernur Kepri itu. Iya. Oke, ini saya cuman mau bilang yang tadi aki-aki yang tadi melapor itu kayaknya memang saya lihat VT yang direkamnya memang tidak ada perdebatan di situ, memang orang itu lagi menghujat gitu kan. Itu yang direkamnya saya lihat. Biarin aja lah. Nanti akan kena batunya sendiri tuh. Batu sendiri ya. Iya. Ujung-ujung kan kayak siapa tuh Rudi Simamora. Iya, itu kan. Pertamanya untuk memurtadkan orang atau menghujat Islam, nyampe di kantor polisi, ya demi uang, Pak, saya melakukan ini demi uang, berubah ini. berubah niatannya.
Enggak, pertamanya tuh apa dibilang demi kebesaran Kristus ya, demi kebesaran Kristus gitu. Ditangkap demi uang, berubah. Cie, berubah. Ini hostnya sahabat apa? Salam kenal juga. Ya, sama-sama Sahabat Bang Juma ya. Iya, betul. Kores ke Ibes dulu, bantuin. Ibesnya nggak mau gantian. Di Batam ini kan banyak orang Kristen ya kan. Bermasta itu apa, Akhi? Bermasta. Bermasta itu nama apa aja sih, nama kesenangan aja. Oh, oke. Kalau April itu bulan lahir ya kan. Oh, April bulan lahir, kirain kue basah. Ya aku tahu lah, makanya aku nanyanya Bermastanya bukan Aprilnya. Aja ya. Sip. Oke. Thank you Akhi untuk komentarnya. Selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya bagus loh, Bermasta, jarang. Next, yang naik harus bisa sulap ya. Kalau nggak bisa sulap diturunin. Assalamualaikum, Akhi LP Yasmi Rizal. Orang baru duduk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum bang semuanya. Selamat malam bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa sulap apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sulapnya nggak ada bang. Sulapnya nggak ada, cuman turunkan. Nanya bang. Nggak ada yang bercanda. Lanjut. Gimana bang? Lanjut. Mau nanya sama Bang Zuma, awak penggemar Bang Zuma, Bang Hadi, semuanya lah yang apologet yang di atasin di malam ini ya, penggemar semua. Apalagi yang punya Bang Zuma udah share juga dari video ke TikTok lagi. Gitu. Saya cuma pengen nanya sifat 20 itu. Itu aja Bang. Bang Zuma. Iya, kenapa dengan sifat 20? Cuman penasarannya aja Bang. Cuman pengen tahu sifat 20 itu. Penjelasannya maksudnya. Iya, penjelasannya kali Gurunda. Iya, kalau penjelasannya berarti kita kajian ini. Kenapa ya? Kayak ngetes loh pertanyaannya. Iya, berarti kita kajian wujud, qidam, baka. Ini mau dijelasin semua. Kodrat, iradat, ilmu, hayat, kalau kita sama basar, kalam, qadir. Kalau kita naikin semua musuh ini, ujung-ujungnya curhat semua ini nanti. Tapi tidak ada oten juga. Gurunda live-nya udah berapa jam? Berapa jam sudah ini ya? Halo. 3 jam. Halo. Mau 4 jam, sedikit lagi 4 jam. Coba, ini Raja Sejagat apa? Muslim kah? Islam bang. Oh iya. Saya mau nanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bang, saya mau nanya tadi sama Bang Nandar. Iman dasar Islam itu apa bang ya? Wah, apa? Dua kali pertanyaannya Iman dasar Islam itu apa? Nggak perlu ngetes lah bang. Kita tahu. Enggak bang, bukan ngetes bang. Itu. Kan enggak, maksud aku tuh kan kalau minimal kan minimal kan kata Bang Nandar tadi itu kan kalau kamu mau naik ke roomnya Oten itu minimal kamu ada iman dasar Islam itu. Enggak, bukan mengatakan iman dasar. Maksudnya pengetahuan dasar tentang Islam. Contoh tadi, masa Islam nggak tahu Nabi Isa di langit keberapa? Bukan iman dasar. Saya tidak pernah mengatakan iman dasar. Saya bilang kalau mau naik komalnya Kristen minimal memiliki 2 ilmu
yang ilmu dasar tentang kristologi, dasar tentang keislaman. Masa ditanya Nabi Isa di langit keberapa, ndak tahu, ndak ada yang bisa jawab gitu loh. Paham maksud saya? Ngerti bang. Iya begitu. Ini bang, satu lagi bang. Kalau misalkan saya bilang nih bang ya, typing gitu ya di room Oten gitu bang ya, Tuhannya orang Kristen itu punya bini, itu termasuk hujatan atau gimana bang? Nggak ada hujatan. Ini mohon maaf ya. Al-kibru batoril haq wa gomtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Kemudian takabur lil mutakabir sodako. Sombong kepada orang sombong itu sedekah. Nih saya mau sombong nih ya. Tidak ada orang Kristen di muka bumi ini yang sanggup membantah argumentasi saya kalau Yesus kawin, Nabi Isa kawin berdasarkan historis dan Alkitab. Jadi tidak penghujatan, itu fakta. Kalau saudara mencari di Google aja searching papirus asli Yesus menikah. Justru penghujatan itu ketika Yesus dikatakan firman menjelma menjadi manusia, itu penghujatan. Ketika Yesus dikatakan sebagai Tuhan, itulah penghujatan. Ketika Yesus dikatakan mati di tiang salib, itulah penghujatan. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan wama qataluhu wama solabuhu walakin subbihalahum. Dan saya bisa membuktikan dari dasar-dasar Alkitab bahwa Yesus tidak pernah disalib. Dan itu pun tidak pernah ada orang Kristen yang sanggup membantah bahwa Yesus itu disalib. Tidak ada. Melainkan Yesus tidak pernah disalib. Yang disalib itu adalah Yudas Iskariot, sebagaimana termaktub di dalam Matius 27 ayat ke-5, yang berkorelasi dengan Kisah Para Rasul 1 ayat 18. Dan ketika Yesus tidak dikenali oleh istrinya sendiri, di dalam Yohanes 20 ayat 1 sampai 11, ketika Yesus berubah rupa, Markus 16 ayat 12. Terima kasih. Oke bang, makasih bang penjelasannya bang. Kalau nyebut Yesus ini, Waalaikumsalam. Kalau mengatakan Yesus punya istri itu bukan penghujatan, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hostnya diam, tidur kayaknya. Lagi cari Oten di bawah. Oh, enggak disapa dulu tamunya. Oh iya baik. Ada Bapak Supir Lembur. Selamat malam Pak Supir. Pelan-pelan Pak Supir. Kamu harus sedih. Asam kali lima nang makir-kir. Selamat malam host. Selamat Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Izin kepada Gurunda Zuma yang terhormat, kepada Bang Andi sama Bang Evan, Bang Kores, semuanya yang pejuang apologet. Kenapa saya nggak disebut? Sabar. Kenapa saya nggak disebut? Nggak usah disebut itu, nggak usah. Sudah terkenal iya, dia, Bang nggak usah. Sugis, Bang Muhammad Zai ya. Mohon izin ya semuanya pejuang-pejuang apologet Islam, AFI. Ini saya kan gini mau bertanya kepada Gurunda Zuma. Saya sudah 2 minggu sudah mengikuti Komal apologet Islam ini. Sudah setiap hari saya selalu pantengin terus live. Dan saya ingin bertanya kepada Gurunda Zuma, gini kan Gurunda Zuma, jadi kan saya ini kan kerja, saya agamanya Islam dan saya ini kan kerja di Kristen ya. Nah, makanya di situ namanya supir lembur. Jadi saya kerja itu sebagai supir ya. Bos saya itu Kristen. Dan waktu itu saya kan pagi-pagi ceritanya mau sarapan ya, mau makan. Nah, cuma saya biasanya suka bawa piring sendiri ya dari rumah. Karena kan ya dalam hadis kan mengatakan jangankan makan babi ya,
kita bekas piringnya aja itu tidak boleh haram gitu kan. Makanya saya pengen bertanya seperti ini. Waktu itu kan saya sarapan di rumah bos saya. Nah, saya makan, saya tidak tahu di bawah di panci itu adalah, mohon maaf, B1 ya. Babi ngepet. B1. Babi ngepet udah. Bukan Bang Andi. Bukan babi. B1 itu gugup gitu ya. Saya tidak tahu bahwa itu tuh sop ini ya. Makanya apa hukumnya? Maksudnya kata saya sudah bertanya kepada Ustadz, katanya harus disadatkan lagi katanya Enggak lah. gitu. Oh, enggak Bang. Kalau nggak tahu nggak berdosa. Kalau nggak tahu nggak salah Bang. Oh Kalau gitu ya. kecuali kalau Makanya ada pura-pura tidak tahu, itu beda lagi. waduh, wallahualam. Nauzubillah min dzalik, Bang. Nauzubillah min dzalik. Orang Islam itu Oh, nggak bisa gitu. dijebak. Ya, orang Islam itu nggak bisa dijebak. Ketika orang Islam tidak tahu, maka tidak ada dosa baginya. Nah itu, maka Sekarang yang gini, saya bentar. Sekarang begini, ketika Anda sudah tahu seperti itu, jangan makan di tempat bos Anda. Tapi kalau masih nekat, berarti Anda ya pura-pura tidak tahu jadinya. Alhamdulillah Bang. Jadi semenjak dari situ sebetulnya saya sudah tidak mau lagi jadi makan makanan yang di tempat rumah bos saya itu. Jadi saya selalu beli di luar gitu. Karena saya menjaga apa yang telah diajarkan dari Al-Qur'an, semuanya saya dipelajari gitu. Alhamdulillah. Dan yang menguatkannya lagi, setelah saya mengikuti apologet ini, saya melihat pejuang-pejuang apologet ini, khususnya kepada Bang Zuma. Terima kasih banyak menguatkan iman saya dalam memeluk agama Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya Pak Supir. Alhamdulillah. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana rasanya itu guguk lu makan? Gue pengen rasanya gitu loh. Belum selesai tadi. Oh, belum selesai. Enak apa gimana? Sedikit. Bukan. Iya, Bang Willy. Selanjutnya ada Bang Willy. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya dua pertanyaan yang mengganjal di pikiran saya mengenai Kecil banget suaranya Bang. Saya punya dua pertanyaan yang mengganjal di pikiran saya mengenai siksa kubur gitu. Untuk orang-orang yang matinya kayak dikremasi, abunya dilarung, itu kan nggak dikubur gitu. Itu nanti kayak gimana ya, Bang? Ya? Itu aja? Ya, yang pertama itu. Yang kedua, kayak tujuan konkret. Akhir ini lagi nangis ya? Enggak. Oh, oke. Tujuan konkret. Suaranya bisa dibesarkan, Bang Willy. Tujuan konkret kayak Allah nyiptain manusia itu, kayak dia kan maha mengetahui gitu, bisa tahu isi hati Ngomong apa sih nih? Kecil banget. Cek, masih kecil banget kah? Ini aku udah teriak-teriak soalnya. Lebih teriak lagi coba. Jangan Bang, udah. Masih kecil ya? Iya. Ya udah, yang pertama dulu aja ya. Jadi gimana tuh nasib mayat yang dikremasi katanya Asatid? Silakan Bang Juma. Oh, nasi yang mayat dikremasi ya hangus gosong. Udah. Jadi itu hidup setelah kematian itu kan adalah alam gaib. Yang kita tahu hanya alam barzah. Yang kita pikirkan selama ini alam kubur itu adalah pemakaman. Tapi dimensi alam barzah itu kita tidak tahu seperti apa adanya. Yang pastinya alam barzah itu adalah alam setelah hidup. Ya,
di alam dunia ini. Jadi terkait dengan keadaannya di sana ya, kita tidak digambarkan seperti apa. Seperti itu, alam barzah itu. Alam barzah itu adalah alam gaib, karena dia gaib ya belum ada orang yang dari sana kemudian menceritakan keadaan di sana itu seperti apa. Karena memang kita diberi pengetahuan tentang gaib hanya sedikit ya. Iya. Tapi kalau ada yang meminta ya silahkan ke sana dulu kembali melaporkan. Mana orangnya yang bertanya? Jok kan nih. Yang nih. Oh. Ya sebenarnya teman-teman muslim itu dinaikkan bukan untuk bertanya, hanya untuk sapa-sapa, kenalan, saya di sini bang. Kalau mau bertanya itu di kajian-kajian Islami. Ini dunia apologet. Dunia apologet itu berbicara tentang perbandingan agama. Jangan bertanya tentang berapa hitungan zakat, gimana ahli waris. Ya teman-teman muslim ya, kenalan, abang saya di sini. Kalau nanti ke Jakarta, informasi ya kita jumpa, kita itu maksudnya. Naik-naik nanya tentang alam kubur. Saya aja merinding dengarnya pertanyaannya. Assalamualaikum bang. Iya. Waalaikumsalam. Kalau mau bertanya tentang Islam, internal Islam, ada komal-komal khusus ulama-ulama kita. Naik ke sana tanya tentang ini. Kalau di sini perbandingan agama. Perbandingan agama itu artinya terkait dengan materi-materi yang bersentuhan dua agama gitu loh. Ada satu lagi ketinggalan Bang. Kalau naik ke sini itu minimal bawa saya banyak sekali ini tanah kosong, terus kebetulan isi rekeningnya ini nggak bisa kehitung. Gimana cara membaginya kan sekali-kali gitu, kenapa ya? Iya, bukan kita nggak mau menjawab. Tapi kami di sini adalah apologet, bukan ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal bang ya. Saya Dion bang dari Kalimantan, asal Sulawesi Bone, Bugis. Masya Allah. Temannya Bang Handi nih, temannya Bang Handi. Iya. Kalimantannya mana bang? Kalimantan. Oh. Iya, salam kenal bang. Saya di Sintang bang. Oh, sehat selalu ya Bang Diona Ditya. Siap Bang Zuma. Iya, rapatkan barisan, istiqomah selalu, masya Allah. Siap, masya Allah. Siap. Oke, Bang Dio. Selamat malam dan siap bang, siap sahabat. Wih, kasihan. Ya selamat malam, ini ada Makrus. Om ini disapa dulu dong. Oh ya, ada juga Om Rian. Assalamualaikum Om Rian. Waalaikumsalam saudara-saudara. Ya, dari mana ini Om Rian? Saya dari Madura. Oh dari Madura. Iya, saya ada satu Ada bawa pertanyaan. sapi bang? Oh enggak ada. Ada boleh. Oh iya. Cuma mau nanya ini ke Gerunda Bang Suma ini. Mau nanya kira-kira ada rekaman nggak ya yang ada yang ngasih pencerahan ke siapa tuh Uti Renita itu loh di channel lain. Soalnya saya nyarinya nggak dapet bang. Pencerahan ke Renita. Iya. Yang syahadat kemarin. Iya benar. Karena dari pencerahan itu saya lebih kokoh. Siapa yang memberikan pencerahan di situ bang? Sempian. Oh berarti ada di channel Zulkifli Abbas. Di channel Zulkifli Abbas. Abbas official, iya. Oh ya, nanti channel soalnya, YouTube. Iya, saya nyari dua hari nggak dapet ini soalnya bang. Makanya saya mau minta naik. Kalau di TikTok itu, kalau di TikTok kalau tidak
live kan di YouTube itu memang nggak tersimpan, nggak tersave dia. Apa? Ada di channel Zulkifli Abbas Official dan channel YouTube teman kita yang lain yang sempat merekam waktu itu. Nanti saya cek ya. Siap. Makasih Bang Suma. Sama-sama saudaraku Om Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besok-besok Pak Rian kalau cari begitu jangan cari di pasar ya. Makros, selamat malam. Assalamualaikum kalau muslim. Ingat aja Pak Ali Makrus bolak-balik. Ali Makrus. Halo Makros, assalamualaikum kalau muslim. Waalaikumsalam. Itu Makros Andi namanya. Gung, selamat malam Gung. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Begini Bang, apa namanya? Salam dari Suteng, Palu, Kota Palu. Yes, Palu. Mantap. Asal Pinrang, Kabupaten Pinrang. Pinrang, wes. Oh, gimana di Pinrang? Di Petkabata. Oh, Petkabata. Petkabata. Masya Allah. Andre kau tuh bara. Oh, mega parah kok kampungnya. Kok bahasa roh sih? Sekaraba apa? Beras itu padi, apa namanya? Padi. Oh, padi. Padi. Petkabata itu. Bang, apa namanya? Petkabata. Arah kemana itu Petkabata? Polmas. Polman. Ya, ke arah ke Polmas, Bang Suma, itu sekitaran 20 kilo kurang lebih itu dari Kota Pinrang. Oh. Kampungnya Ustaz Dasat Latif. Dasat Latif, iya betul. Iya. Yes. Baik, terima kasih Bang Agung. Salam sama keluarga. Iya, siap Bang Suma. Bang Kendi, semuanya ya kong kaki ko Palu, berkabar. Nanti saya jemput di bandara. Oke, siap. Iya. Masya Allah. Berkabar, iya masih jemput. Terima kasih banyak. Kristian double suaranya. Dobling suaranya Christian. Di mute host. Kalau ada yang double sudah lagi. Tapi enggak mau nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yunita. Maaf Bang Juma, ini beda suaranya ya. Dari Riau. Riau. Suaminya Yunita gitu. Oh iya. Masya Allah. Dari Riau asal Palembang. Rio-nya mana Bang? Siap. Riau-nya di Ujung Batu. Oh, Ujung Batu. Iya. Batu Rokan. Kira di Siak. Sama Rio Bang, saya di Siak Bang. Oh di Siak. Bilang ini aneh nih. Bang bilang nanya. Orang Rio nggak kenal sama orang Rio, malah kenal sama orang Makassar nih. Mau apa ini? Enggak. Benar berat ya sama Bang Zuman ya. Sampai keponakan saya sendiri. Enggak kenal kamu sama saya di YouTube. Enggak, saya kenalnya Zuma. Keponakan saya sendiri. Enggak ngerti. Astagfirullahaladzim. Saya enggak pakai tidur nih nonton live-nya ini terus. Mantap. Iya, semangat terus Bang. Daftarkan diri di API. Cuman yang jadi pikiran kita nih ada nih Bang Zuma. Cuman kan kita sebenarnya mau curhat sedikit nih, boleh? Iya, silakan Bang. Nah, kita kan dari Palembang merantau ke Riau, jadi kita punya lah ibu angkat. Ibu angkat ini sebenarnya dia yang bilang kita anak angkat gitu kan. Sebenarnya kita nggak nganggap dia ibu gitu kan, karena dia lain agama sama kita. Siap. Nah, jadi menurut Islamnya kita bingung karena mikir sakit hati dia kita kan. Contohnya ngasih minuman nggak mau kita makan, nggak mau kita minum, kita selalu mau minuman dari luar kalau ke rumah dia. Tentu otomatis kita menyinggung perasaan dia. Jadi sebenarnya menurut Islam kita nggak ngerti juga apakah boleh kita minum sama gelas dia itu di rumah atau enggak gitu. Kopi dibikinnya atau apa gitu kan? Minum lah. Apa boleh diminum atau enggak gitu? Itu maksud yang kita ragukan sampai sekarang Mas Zuma.
Ya kalau diragukan, mana tahu makanannya, tempat makanannya dicuci dengan lemak-lemak yang makanan diharamkan, yang pasti kita ragu lah tentang itu. Ya itu. Jadi otomatis dia kan mungkin nanti tersinggung atau gimana gitu. Terus kita bawa minuman kaleng, minuman botol kita bawa terus kalau kita ke situ. Ya dia pasti ngerti lah. Kita kan muslim, pasti dia paham. Nah sementara dia bilangnya kita anaknya gitu. Ya nggak apa-apa. Zaman itu aja semua. Iya. Jadi kan karena kita lain akidah sama dia kan gitu. Iya, pasti dia paham lah itu. Di Islam begini aturannya. Maksud kita ini ataukah kita boleh kita minum di rumah dia itu kopi atau apa, tehnya dibikinnya atau enggak gitu, yang kita agak ragu gitu kan. Itu otomatis menolak perut kita kan kalau kita minum, kalau kita ragu itu kan. Iya, kalau dia Kristen yang baik, orang tua angkat yang baik, pasti dia ngerti tentang anaknya. Iya. Jadi gini Bang, di Islam itu ketika kita timbul keraguan-raguan, kalau tetap kita santap jatuhnya haram. Contoh, Anda sedang makan di kedai nasi gitu ya, milik orang Islam, tapi dalam pikiran Anda, wah ini jangan-jangan menyembelihnya nggak pakai bismillah lagi. Anda timbul ragu, itu jangan dimakan, karena kalau nekat dimakan jatuhnya haram. Sama seperti itu tadi, Anda ragu sudah, ini gelasnya benar atau tidak nih, itu udah jatuhnya haram, jangan dilakukan kalau sudah ragu, gitu Bang. Oh ya, terima kasih lah penjelasannya. Iya. Ya karena kita kan nggak tahu tuh. Entar dulu host, tolong dikasih di situ. Mama Dede curhat dong, gitu, ganti topik. Iya, bener Bang. Di Indosiar curhat dong mah, di TikTok curhat dong Bang. Bagus, ini pertanyaan seperti ini bagus. Enggak, ini kan cuma pengen memecahkan masalah kita aja sebenarnya sih. Iya, bagus Bang. Enggak, daripada kita salah jalan kan gitu kan. Iya. Lagi pula sama Bang Zuman ini baru bisa ngobrol langsung gitu kan, selama ini kan nggak pernah. Tadi malam mimpi apa Bang? Gitu. Tadi malam mimpi dimut kambing atau apa kok bisa ngobrol sama Bang Juma tuh? Iya kayak mana? Nggak pernah bisa nengoknya dia, apalagi debat-debat itu tur kali kita nengoknya itu. Tapi kalau saya masa nggak disebut nama aku, nggak benar ini Pak Yunita. Enggak, maaf, kita cuma Bang Zuma emang sangat apa sama kita. Itu kalau main ke Riau nanti kan, mana tahu nanti bikin lip atau di Riau, mungkin saya kita datangi gitu. Padahal Bang Juma aku yang sekolahin loh, masa kau nggak hormati gurunya? Gimana itu? Gimana? Ya saya kan gurunya, saya yang sekolahin, saya didik dia dari kecil. Masa kamu nggak hormati aku? Iya kayak nggak kenal kayak mana ya kan? kasihan dia lu. Ini baru saya puas banget, nggak kenal gimana katanya. Puas banget aku. Keren. Iya ya. Kita nanti sapa namanya nanti kita salah sebut kan. Ya, jadi cepat turun Bang. Aku sudah nggak bosan. Oke, makasih Bang Yunita. Bang Izul nih. Oh Bang Izul, karena di situ namanya Bang Yunita. Oke. Iya kita itu. Enggak mah kalau bikin live di tadi Pekanbaru tadi mana kan gitu kan. Oke, siap Bang. Kita pasti datang itu. Siap. Ya oke, makasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya ada Bapak Christian ini. Selamat malam Pak Christian. Curhat dong. Curhat dong Bang Zuma. Mama Dede kali ya. Selamat malam Bang Christian. Malam. Ya, silakan Bang. Ada yang mau ditanyakan? Passwordnya curhat dong Papa Juma. Passwordnya itu ya. Bang Christian. Gini Bang. Ya Bang Christian, maaf sebelumnya, ini Muslim atau non Muslim? Non Muslim. Non Muslim ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan ke siapa? Akhirnya. Kaget saya. Wah, menurut kepercayaan Anda, Allah itu tunggal. Tidak ada. Boleh dibesarkan suaranya Bang Christian. Menurut kepercayaan Anda, tidak ada Tuhan selain Dia.
Lantas kenapa ada kata kami di dalam Al-Quran? Perasaan pertanyaan ini 15 tahun yang lalu udah ditanyain, masih juga ditanyain sampai sekarang ya? Ya, tapi aku belum dengar jawabannya, Pak. Silakan Ahi. Siapa yang bisa jawab? Di Al-Quran itu tidak ada kata kami. Kami itu bahasa Indonesia. Atau ada kata kami di Al-Quran? Enggak dengar. Adanya nahnu, Bang. Hah? Adanya nahnu. Itu dia makanya. Di Al-Quran itu tidak ada kata kami. Bahasa Indonesia tidak memiliki kosakata yang bisa menjelaskan ya kata nahnu dalam perspektif tunggal. Contoh misalnya, kalau kita memahami lebih jauh tentang kata kami itu di dalam perspektif bahasa aslinya, Al-Quran menarasikan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami, wa ma arsalna, nun di sini menunjuk kepada kata nahnu. Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau wahai Nabi Muhammad, melainkan kami illa nuhi ilaihi, mewahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah, bukan dikatakan kembali selain aku, inna nahnu illa nahnu, tidak, tapi dikatakan illa ana. Berarti kami ini cakupannya adalah ana, cakupannya adalah tunggal. La ilaha illa ana fa'budun. Selain aku, maka sembahlah aku. Makanya setiap Allah memerintahkan makhluknya, ciptaannya menyembah kepada dirinya, dia tidak pernah mengatakan sembahlah kami, tetapi selalu dia mengatakan sembahlah aku. Dia juga tidak pernah mengatakan tidak ada Tuhan selain kami, tetapi Tuhan senantiasa mengatakan tiada Tuhan selain aku. Wa ma arsalna min qablika min rusulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Dengarkan terjemahannya, saya bacakan. Dan kami tidak mengutus seorang utusan pun, rasul pun sebelum engkau wahai Muhammad, Nabi Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Berarti kami di sini hanya cakupan bahasa yang digunakan oleh Allah untuk menyatakan keagungannya, kemahabesarannya. Tetapi ketika kemudian kemahabesarannya ini disembah, diibadahi, maka Allah mengerucutkan semuanya itu kepada dirinya sendiri. Illa ana, aku. Fa'buduni, ni di sini merujuk kepada Allah itu sendiri. Seperti itu, saudaraku. Kabur bang. Kabur. Waduh. Langsung oleng. Ya, sebenarnya gini ya. Kita semua ini sadar atau tidak sadar pasti pernah melakukan. Ketika kita kirim surat ya kepada orang yang kita hormati atau sebuah instansi gitu. Itu nanti di akhir surat kita tulis apa? Hormat kami. Betul. Ya kan? Hormat kami. Apakah kami di situ banyak? Padahal yang nulis seorang diri. Dulu ketika kita membuat surat izin untuk tidak masuk sekolah, ya, lanjut akhi. Artinya apa? Itu bentuk kesopanan. Bentuk kesopanan itu. Kalau Anda datang ke Riau, orang-orang Melayu Riau itu menyebut aku dengan kata kami. Orang Manado menyebut kata aku dengan sebutan kita. Jadi memahami bahasa itu jangan dipahami pakai bahasa yang kamu bahasa Indonesia, apalagi bahasa Arab. Pakailah istilah bahasa Arab. Kosaka tata bahasanya bahasa Arab gitu loh. Udah.
Itu sebenarnya udah dijawab. Mungkin saya 1000 kali jawab itu kali ya, lebih rasanya. Iya, bahkan sampai netizen hafal. Seorang guru masuk ke kelas Iya, dan malah. berkata, anak-anakku, kami besok ke Jakarta. Nah, kami di sini itu murid-murid tidak ikut. Betul. Lain cerita kalau dia mengatakan kita ke Jakarta berarti ikut semua ke Jakarta, murid dan guru. Saya kira begitu. Disapa lagi yang lain. Ini ada apa teman kita yang lain? Nah, ini tadi di komen di berita itu mau naik mantan Oten. Silakan Bang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Malam ya Bang. Udah Jumat. Horas. Saya mantan Oten dari Medan. Masya Allah. Bang, juga salam hormat kepada rekan-rekan sekalian yang lainnya, Bang Pos ya, Bang Andi Celebes, Bang Evan ya, Bang Kures ya, Bang Sugi, Iya. dan yang lainnya. Izin Bang mau bertanya Bang. Iya Bang. Siap. Tahu. Passwordnya dulu Bang, passwordnya Bang. Curhat dong Papa Juma gitu. Saya nggak curhat. Saya hanya menyampaikan manakala organisasi apinya ada mau buka cabang di Medan. Kemarin belum Juma sempat menyinggung itu ke Bang Handi, tapi Bang Handi udah saya DM nggak ada balasan. Jadi manakala di Medan mau Ya jangan DM Bang Andi Bang. Bang Andi itu katrok. Nggak ngerti DM itu apa. Kemarin Jangan. Bang Juma ada singgung, saya dengar. Ini Andi kata gitu, tapi saya DM Bang Andi nggak respon. Jadi mungkin terlupa gimana ya, nggak tahu ya. Jadi ada siap ada kantor Bang Juma. Masya Allah. Ya nanti kita koordinasi Bang. Insya Allah Medan akan buka cabang api di sana karena antusias teman-teman di Medan itu luar biasa. Sudah ada beberapa rekan yang menawarkan tempatnya untuk dijadikan kantor cabang. Iya, mau Bisa DM di saya Bang Juang. Ayo Rio, jangan Iya. ketinggalan Rio, jangan kalah sama Medan. Bisa Kita buka DM api di Riau. host. Di host kita kontaknya gitu Bang. Ya. Oke. Jangan mau ketinggalan Rio ya, jangan bikin malu Riau. Itu aja Gurunda. Iya siap. Semuanya. Saya sangat salut ya pada perjuangan kawan-kawan semua. Terima kasih abangku. Salam Pak, sama Pak. keluarga di Medan. Pak mantan Oten jangan di DM ke saya betul. Kalau bisa abang WA ke saya ditulis nomorku. Iya, aku dua kali DM Abang. Ditulis Bang. kalau nggak apa gitu. 081 cepet Bang ambil pulpen Bang. Bentar, Bang. Bentar, Bang ya. Waktu habis Bang, udah habis waktunya. Belum. Belum. Batam Saya juga biar nggak dapat nomornya Insya Bang Allah. Andi gitu. Makanya ikut di API dulu, daftarkan diri sahabat-sahabat di API dulu. Nanti koordinasi kita buka kantornya di mana gitu. Insya Allah bisa kita setiap provinsi ada kantor perwakilan. Ya. Udah Bang. Harus nih Bang, harus perkut Bang. Apa kita Bang? Ditulis Bang. Udah. Ya Bang, ya Bang Andi. 0813. 0813 Ya Bang. tambah 9233 Ya tambah Bang. 7800. 00. Kalau setiap provinsi ada perwakilan API, wah pengurusnya handal-handal untuk membentengi akidah umat, masya Allah luar biasa. Tolong ini sekjen turunin aja, sekjen api turunin. Oke. Ini ada sekretaris kita. Mungkin ada yang mau disampaikan. Silakan diturunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih sudah dinaikkan. Masya Allah. Sehat semuanya teman-teman. 4 jam di bawah, 4 jam. Kok cuma Aki Juma doang yang disebut nggak kenal sama saya tuh gimana ini maksudnya? Nggak kangen sama saya? Kangen lah, kan kita pernah sekamar Ustaz. Ya Allah, gue. Situ enak, udah ketemu istri. Aku masih di Kalimantan Barat ini, entah kapan bisa pulang. Oh ya berarti anu aja Ustaz Suki nambah aja di Kalimantan. Ya jangan, di sini aku dipanggil Mbah, cucuku banyak di sini, gimana bisa nambah? Iya.
Insyaallah. Oke, gitu saja Gerunda, kawan-kawan sekalian. Bang Ardian juga. Terima kasih Bang. Oten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Di WA Bang ya. Aku tunggu nomornya di WA. Oke, Bang Andi, terima kasih. Iya. Terima kasih Bang. Selanjutnya ada Chow TikTok. Chow TikTok. Selamat malam. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Password. Saya penggemar Bang Zuma dari Manado. Silakan Zuma bisa ke Manado, saya akan orang pertama yang akan menemui Bang Zuma. Masya Allah. Masya Allah. Luar Saya biasa. Bang dan teman-teman untuk memperjuangkan kebenaran. Amin. Temannya Bang Sidik ini, Manado. Iya. Betul Bang. Nanti buka cabang Manado juga. Siap Bang, siap. Manado itu harus, yang harus itu Medan, Manado, NTT. Ya NTT, Toraja, nah itu daerah Ambon. Itu Burundi api juga. tuh. Burundi juga Gimana? udah buka. Burundi udah buka. Burundi. Apa sih di mana sih? itu Jadi Burundi? Rio nggak jadi prioritas ya? Enggak. Enggak perlu. Enggak masuk hitungan itu. Tapi kalau Apa teman-teman karena di nggak ada di peta? iya, termasuk itu. Teman-teman di provinsi lain juga bisa buka untuk kita bersinergi itu. Oke. Taruh Manado tak? Manado belum kelar. Di mana nggak ada Manado dang? Ya di kota Manado. Di kota Manado dang. Sudah Jo. So baku saudara kita, baku bersatu kita dang. Yang bercerai itu orang ah. Orang sama bersaudara Bang. Iya, orang semua bersaudara. Terus juga makan B2 kan ah? Enggak, itu tidak boleh. Oh iya. Mantap. Marah. Oke, terima kasih Bang Chow TikTok. Oke, terima kasih Bang Zuma dan teman-teman. Iya. Ya Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sampai saat ini Bang belum ada kucuk yang permintaan nih. Ya udah kalau gitu kita istirahat aja kalau gitu. Tunggu dulu Bang Ardi belum ngomong. Ada laporan apa Bang Ardi? Dek Saldi kayaknya udah ngantuk itu. Udah tutup bisa di buruan. Waalaikumsalam. Kalau tutup nggak apa-apa. Dek, mana tahu ada disampaikan aja dulu Dek. Sampaikan gimana ini update terbaru. Masalah organisasi tadi Bang Juma, masalah ABI tadi, kami siap di Rio Bang. Ketemu Rio-nya deh. mana Bang? Sebentar dulu. Aku ada peta lembu. Sebentar dulu ya. Tunggu ini orang Rio mau ngomong dipentingin dulu, diutamakan dulu orang Rio mau Iya, saya ngomong. tanya Sabar. dulu dia. Bentar, orang Rio mau ngomong. Ada di Rio apa kenal dengan Sugi Kristologi Pak? Di Kabupaten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ramai sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dipentingin dulu orang Rio mau ngomong. Wih, dipentingin dulu orang Rio mau ngomong. Tapi orang Rio nggak kenal Pak Sugi, gimana ceritanya? Nggak malu-malu. Gak apa-apa, yang penting Rio deh, sama-sama Rio kita kan. Ya udahlah. Di mana Bang Rio-nya Bang? Di Siak. di siap Belakang daya. Di terminal. Mana Bang Rio-nya Bang? Rio kok nggak ada sinyal, gimana sih, malu-maluin. Ini gimana nih nggak ada sinyal dari Rio gitu? Jangan bikin malu saya dong ah.